Terungkap nasib Aep Rudiansyah setelah dipojokkan habis-habisan di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Mantan Kabareskrim Susno Duaji memprediksi nasib Aep bakal segera tamat. Susno meyakini Vina Dewi Arsita alias Vina Cirebon dan Muhammad Rizky alias Eki tewas karena kecelakaan tunggal. Menurutnya, alat bukti pembunuhan yang katanya sudah berkekuatan hukum tetap alias inkrah sudah habis. Alat bukti untuk pembunuhan yang katanya inkrah sudah habis bis, gak ada lagi. Tinggal keterangan Aep, si pembohong. Lalu ditake over oleh Rudiana, ungkap Susno dikutip dari akun YouTube pribadinya. Dikatakan Susno, alat bukti kesaksian Aep itu hanya berdiri sendiri karena sudah tidak didukung kesaksian lain setelah Dede mencabut keterangannya. Sementara Rudiana itu bukan keterangan saksi tapi saksi de audito alias tidak melihat langsung, tetapi katanya orang lain, yakni Aep. Aep pembohong. Semua yang diterangkan dia tidak masuk akal. Apalagi sudah ada sidang peninjauan di lokasi. Keterangan Aep juga sudah dimentahkan Dede. Tamatlah riwayatnya, gak ada lagi, ungkap Susno. Terkait visum, menurut Susno, visum tidak menunjukkan adanya pembunuhan yang dilakukan oleh terpidana. Keterangan ahli juga tidak menunjukkan hal itu. Justru yang ada bukti forensik, bukti percakapan, yang menunjukkan itu bukan pembunuhan tapi memperkuat saksi kecelakaan tunggal. Saksi lain untuk ini juga bermunculan ada ratusan lah yang diambil, ungkapnya. Sosok Aep sempat jadi sorotan karena jadi saksi mata yang mengaku melihat para pelaku yang kini jadi terpidana dalam kasus Vina Cirebon tersebut. Kini, nama Aep kembali santer terdengar bahkan sampai terpojok di lanjutan sidang PK6 terpidana kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon tersebut. Tak lagi seperti pertama kali kemunculannya. Kini Aep menjadi orang yang dianggap paling bertanggung jawab atas semua kesaksian yang diberikan. Dalam kasus Vina Cirebon, Aep mengaku melihat ada pelemparan batu dilakukan oleh 11 orang dalam jarak lebih dari 50 meter pada Sabtu malam hari di atas pukul 21 waktu Indonesia Barat pada tahun 2016 di Jalan Saladara yang gelap. Pernyataan Aep itu langsung dipatahkan pengacara 6 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso. Jutek Bongso bahkan melontarkan kalimat satir yang menyebut jika Aep jenius dan memiliki penglihatan tajam. Kalau ada orang bisa melihat dalam jarak 50 meter, cahaya kurang, bisa mengenali satu persatu dan bisa merekam secara detil, termasuk orang yang sangat jenius dan hebat, tutur Jutek Bongso. Jutek Bongso menambahkan, hanya jika bukan orang jenius dan hebat, kemungkinan orang tersebut membawa teropong atau merekam dengan CCTV. Mungkin pakai teropong atau merekam dengan CCTV. Soalnya bisa tahu secara detil, wajah, jenis dan warna motor serta adegan-adegannya, bahkan sampai tahu ada yang memakai Tensoplas. Apalagi jumlah orangnya lebih dari 11 orang, tutur Jutek Bongso. Selain itu, kesaksian Aep juga akhirnya terbantahkan. Ahli mata dari Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung Dr. Mayasari Wahyu membeber analisisnya terkait penglihatan Aep tersebut. Titin Prialianti mengungkap kronologi bukti chat Vina Cirebon dan Widi terbongkar, ada peran tim sus bentukan Kapolri. Menurut Titin, hingga saat ini tim sus bentukan Kapolri masih terus bekerja dan memeriksa saksi. Terbaru, Titin Prialianti diperiksa tim sus atas laporan pengacara 7 terpidana, Jutek Bongso. Bahkan menurut Titin Prialianti, yang melakukan ekstraksi terhadap HP Vina adalah tim sus. Sementara ekstraksi HP Widi dilakukan oleh timnya. Bahkan menurut Titin, Widi dan Mega siap jadi saksi di sidang PK setelah beberapa kali didatangi oleh tim sus. Sebab saat diperiksa oleh tim sus itulah, Widi dan Mega mengingat kembali detail peristiwa malam itu. Terungkap nasib Aep Rudiansyah setelah dipojokkan habis-habisan di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon.
Mantan Kabareskrim Susno 2J memprediksi nasib Aep bakal segera tamat. Susno meyakini Vina dan Eki tewas karena kecelakaan tunggal. Menurutnya, alat bukti pembunuhan yang katanya sudah berkekuatan hukum tetap alias inkrah sudah habis. Dikatakan Susno, alat bukti kesaksian Aep itu hanya berdiri sendiri karena sudah tidak didukung kesaksian lain setelah Dede mencabut keterangannya. Sementara Rudiana itu bukan keterangan saksi tapi saksi de audito alias tidak melihat langsung, tetapi katanya orang lain, yakni Aep. Terkait visum, menurut Susno, visum tidak menunjukkan adanya pembunuhan yang dilakukan oleh terpidana, keterangan ahli juga tidak menunjukkan hal itu. Ternyata diam-diam, tim Sus Kapolri membantu saksi Mega Lestari dan Widya Sari di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Ternyata tim Sus kepolisian tersebut punya andil di sidang PK khususnya bagi Mega Lestari dan Widya Sari. Rupanya tim Sus tersebut membantu Mega dan Widya sebagai saksi untuk mengingat isi chat dengan Vina di malam kejadian. Bahkan tim Sus rupanya yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega. Tim Sus juga telah melakukan ekstraksi terhadap HP Vina lalu menunjukkan ke mereka. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Menurutnya, hingga saat ini tim Sus bentukan Kapolri masih terus bekerja dan memeriksa saksi. Sehingga menurut Titin, Widi dan Mega bersedia jadi saksi atas bantuan dari tim Sus secara diam-diam. Pantas saja saksi kunci kasus Vina Cirebon, Aep, tak kunjung muncul meski dipojokkan terus di sidang PK para terpidana. Menurut pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif, banyak ancaman yang mengincar Aep, sehingga ia tak perlu muncul di TV. Elza lantas menegaskan jika Aep punya lawyer yang akan melindungi dia secara hukum. Terkait keberadaan Aep, Elza mengaku Aep saat ini ada bersamanya, bahkan saat sidang di lokasi, Aep bersama dia dan Pitra. Diakui Elza, sampai saat ini Aep tetap berpegang teguh pada fakta yang dialaminya, bahkan hal yang lebih detail diceritakan kepadanya. Elza juga mengklaim Aep juga dikejar-kejar agar mau mencabut keterangannya 8 tahun lalu. Elza lalu menyebut Deddy Mulyadi yang pernah memberikan Aep uang 4,5 juta rupiah, dan akan ditambah lagi kalau dia mau mencabut keterangannya. Saksi baru kasus Vina Cirebon, Adi Haryadi, bantah tudingan saksi Suroto yang mengatakan celana dalam Vina melorot saat ditemukan. Menurut Adi apa yang dikatakan Suroto soal celana dalam Vina melorot, itu tidak benar. Adi melanjutkan, Suroto bukanlah orang pertama yang menemukan jasad Vina dan Eki. Terkait keberadaan Suroto, Adi menjelaskannya secara rinci. Adi katakan Suroto itu datangnya bareng polisi, bukan pertama kali. Menurutnya Suroto datang sekitar 15-20 menitan. Menurut Adi, semua klaim Suroto soal Vina dan Eki yang ditolong sendirian, itu bohong. Sebelumnya, saksi Suroto mengaku orang yang pertama kali menolong Vina dan mengatakan jika celana dalam Vina dalam kondisi melorot.
Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji sebut citra Polri dipertaruhkan di kasus Vina. Bukan tanpa sebab, publik menunggu hasil akhir penyelidikan Polri terkait tewasnya Eki dan Vina pada tahun 2016 silam. Sebelumnya, diketahui Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membentuk tim khusus, Tim Sus, menyelidiki kasus Vina. Namun sekira lebih 2 bulan berjalan belum ada satupun hasil yang dirilis ke publik. Susno mengaku mengapresiasi tim sus bentukan Kapolri untuk mengaudit jalannya penyelidikan dan penyidikan kasus Vina Cirebon. Ini bagus, masyarakat menyambut bagus. Tetapi masyarakat bertanya, seriuskah ini? Kalau serius kok lama bener kerjanya? Hasilnya apa? Seru Susno dikutip dari channel YouTube pribadinya pada Kamis, 10 Oktober 2024. Menurut Susno, kalau memang tujuannya untuk mencegah informasi agar tidak berseliweran, Polri harus mengeluarkan pernyataan resmi. Apalagi saat ini sudah berseliweran informasi mengenai adanya dugaan penganiayaan, penembakan terhadap Sudirman. Yang salah bukan institusi, tapi oknum-oknum. Jangan sampai karena melindungi 1-2 orang oknum, nama baik Polri dihancurkan. Jangan sampai, tegas mantan Kapolda Jawa Barat ini. Menurut Susno, fakta-fakta yang terungkap di sidang peninjauan kembali kasus Vina ini bisa dipertanggungjawabkan karena mereka diambil kesaksiannya di bawah sumpah. Bahkan, kesaksian mereka juga disertai alat bukti dan bukti forensik percakapan. Susno lebih salut lagi kalau hasil tim sus Polri ini diserahkan ke majelis hakim, kejaksaan dan penasehat hukum sehingga bisa menjadi pertimbangan hakim untuk memberikan putusan. Kalau ditutupi, orang bertanya Polri mencari kebenaran keadilan atau mencari pembenaran, jika tanya. Sementara kalau hasilnya diserahkan hakim, kejaksaan dan penasehat hukum, menurut Susno, hal ini akan mempengaruhi citra Polri. Begitu hasilnya sama dengan yang dikemukakan para saksi. Diserahkan Polri ke hakim, jaksa, penasehat hukum, maka nama Polri akan terangkat, jika tanya. Terungkap nasib Aep Rudiansyah setelah dipojokkan habis-habisan di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Mantan Kabareskrim Susno Duaji memprediksi nasib Aep bakal segera tamat. Susno meyakini Vina Dewi Arsita alias Vina Cirebon dan Muhammad Rizky alias Eki tewas karena kecelakaan tunggal. Menurutnya, alat bukti pembunuhan yang katanya sudah berkekuatan hukum tetap alias inkrah sudah habis. Alat bukti untuk pembunuhan yang katanya inkrah, sudah habis bis, gak ada lagi. Tinggal keterangan Aep, si pembohong. Lalu ditake over oleh Rudiana, ungkap Susno dikutip dari akun YouTube pribadinya. Dikatakan Susno, alat bukti kesaksian Aep itu hanya berdiri sendiri karena sudah tidak didukung kesaksian lain setelah Dede mencabut keterangannya. Sementara Rudiana itu bukan keterangan saksi tapi saksi de audito alias tidak melihat langsung, tetapi katanya orang lain, yakni Aep. Aep pembohong, semua yang diterangkan dia tidak masuk akal. Apalagi sudah ada sidang peninjauan di lokasi. Keterangan Aep juga sudah dimentahkan Dede. Tamatlah riwayatnya, gak ada lagi, ungkap Susno. Terkait visum, menurut Susno, visum tidak menunjukkan adanya pembunuhan yang dilakukan oleh terpidana. Keterangan ahli juga tidak menunjukkan hal itu. Justru yang ada bukti forensik, bukti percakapan, yang menunjukkan itu bukan pembunuhan tapi memperkuat saksi kecelakaan tunggal. Saksi lain untuk ini juga bermunculan ada ratusan lah yang diambil, ungkapnya. Sosok Aep sempat jadi sorotan karena jadi saksi mata yang mengaku melihat para pelaku yang kini jadi terpidana dalam kasus Vina Cirebon tersebut. Kini, nama Aep kembali santer terdengar bahkan sampai terpojok di lanjutan sidang PK6 terpidana kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon tersebut. Tak lagi seperti pertama kali kemunculannya, kini Aep menjadi orang yang dianggap paling bertanggung jawab atas semua kesaksian yang diberikan. Dalam kasus Vina Cirebon,
Aep mengaku melihat ada pelemparan batu dilakukan oleh 11 orang dalam jarak lebih dari 50 meter pada Sabtu malam hari di atas pukul 21 waktu Indonesia Barat pada tahun 2016 di Jalan Saladara yang gelap. Pernyataan Aep itu langsung dipatahkan pengacara 6 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso. Jutek Bongso bahkan melontarkan kalimat satir yang menyebut jika Aep jenius dan memiliki penglihatan tajam. Kalau ada orang bisa melihat dalam jarak 50 meter, cahaya kurang, bisa mengenali satu persatu dan bisa merekam secara detil, termasuk orang yang sangat jenius dan hebat, tutur Jutek Bongso. Jutek Bongso menambahkan, hanya jika bukan orang jenius dan hebat, kemungkinan orang tersebut membawa teropong atau merekam dengan CCTV. Mungkin pakai teropong atau merekam dengan CCTV. Soalnya bisa tahu secara detil, wajah, jenis dan warna motor serta adegan-adegannya, bahkan sampai tahu ada yang memakai Tensoplas. Apalagi jumlah orangnya lebih dari 11 orang, tutur Jutek Bongso. Selain itu, kesaksian Aep juga akhirnya terbantahkan. Ahli mata dari Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung Dr. Mayasari Wahyu membeber analisisnya terkait penglihatan Aep tersebut. Titin Prialianti mengungkap kronologi bukti chat Vina Cirebon dan Widi terbongkar. Ada peran tim sus bentukan Kapolri. Menurut Titin, hingga saat ini tim sus bentukan Kapolri masih terus bekerja dan memeriksa saksi. Terbaru, Titin Prialianti diperiksa tim sus atas laporan pengacara 7 terpidana, Jutek Bongso. Bahkan menurut Titin Prialianti, yang melakukan ekstraksi terhadap HP Vina adalah tim sus. Sementara ekstraksi HP Widi dilakukan oleh timnya. Bahkan menurut Titin, Widi dan Mega siap jadi saksi di sidang PK setelah beberapa kali didatangi oleh tim sus. Sebab saat diperiksa oleh tim sus itulah, Widi dan Mega mengingat kembali detail peristiwa malam itu. Terungkap nasib Aep Rudiansyah setelah dipojokkan habis-habisan di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Mantan Kabareskrim Susno 2J memprediksi nasib Aep bakal segera tamat. Susno meyakini Vina dan Eki tewas karena kecelakaan tunggal. Menurutnya, alat bukti pembunuhan yang katanya sudah berkekuatan hukum tetap alias inkrah sudah habis. Dikatakan Susno, alat bukti kesaksian Aep itu hanya berdiri sendiri karena sudah tidak didukung kesaksian lain setelah Dede mencabut keterangannya. Sementara Rudiana itu bukan keterangan saksi tapi saksi de audito alias tidak melihat langsung, tetapi katanya orang lain, yakni Aep. Terkait visum, menurut Susno, visum tidak menunjukkan adanya pembunuhan yang dilakukan oleh terpidana, keterangan ahli juga tidak menunjukkan hal itu. Ternyata diam-diam, tim sus Kapolri membantu saksi Mega Lestari dan Widya Sari di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Ternyata tim sus kepolisian tersebut punya andil di sidang PK khususnya bagi Mega Lestari dan Widya Sari. Rupanya tim sus tersebut membantu Mega dan Widya sebagai saksi untuk mengingat isi chat dengan Vina di malam kejadian. Bahkan tim sus rupanya yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega. Tim sus juga telah melakukan ekstraksi terhadap HP Vina lalu menunjukkan ke mereka. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Menurutnya, hingga saat ini tim sus bentukan Kapolri masih terus bekerja dan memeriksa saksi. Sehingga menurut Titin,
Widi dan Mega bersedia jadi saksi atas bantuan dari tim SUS secara diam-diam. Pantas saja saksi kunci kasus Vina Cirebon, AF, tak kunjung muncul meski dipojokkan terus di sidang PK para terpidana. Menurut pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif, banyak ancaman yang mengincar AF, sehingga ia tak perlu muncul di TV. Elza lantas menegaskan jika AF punya lawyer yang akan melindungi dia secara hukum. Terkait keberadaan AF, Elza mengaku AF saat ini ada bersamanya, bahkan saat sidang di lokasi, AF bersama dia dan Pitra. Diakui Elza, sampai saat ini AF tetap berpegang teguh pada fakta yang dialaminya, bahkan hal yang lebih detail diceritakan kepadanya. Elza juga mengklaim AF juga dikejar-kejar agar mau mencabut keterangannya 8 tahun lalu. Elza lalu menyebut Deddy Mulyadi yang pernah memberikan AF uang 4,5 juta rupiah, dan akan ditambah lagi kalau dia mau mencabut keterangannya. Saksi baru kasus Vina Cirebon, Adi Haryadi, bantah tudingan saksi Suroto yang mengatakan celana dalam Vina melorot saat ditemukan. Menurut Adi apa yang dikatakan Suroto soal celana dalam Vina melorot, itu tidak benar. Adi melanjutkan, Suroto bukanlah orang pertama yang menemukan jasad Vina dan Eki. Terkait keberadaan Suroto, Adi menjelaskannya secara rinci. Adi katakan Suroto itu datangnya bareng polisi, bukan pertama kali, menurutnya Suroto datang sekitar 15-20 menitan. Menurut Adi, semua klaim Suroto soal Vina dan Eki yang ditolong sendirian, itu bohong. Sebelumnya, saksi Suroto mengaku orang yang pertama kali menolong Vina dan mengatakan jika celana dalam Vina dalam kondisi melorot. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duadji sebut citra Polri dipertaruhkan di kasus Vina. Bukan tanpa sebab, publik menunggu hasil akhir penyelidikan Polri terkait tewasnya Eki dan Vina pada tahun 2016 silam. Sebelumnya, diketahui Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membentuk tim khusus, tim SUS, menyelidiki kasus Vina. Namun sekira lebih 2 bulan berjalan belum ada satupun hasil yang dirilis ke publik. Susno mengaku mengapresiasi tim SUS bentukan Kapolri untuk mengaudit jalannya penyelidikan dan penyidikan kasus Vina Cirebon. Ini bagus, masyarakat menyambut bagus. Tetapi masyarakat bertanya, seriuskah ini? Kalau serius kok lama bener kerjanya? Hasilnya apa? Seru Susno dikutip dari channel YouTube pribadinya pada Kamis, 10 Oktober 2024. Menurut Susno, kalau memang tujuannya untuk mencegah informasi agar tidak berseliweran, Polri harus mengeluarkan pernyataan resmi. Apalagi saat ini sudah berseliweran informasi mengenai adanya dugaan penganiayaan, penembakan terhadap Sudirman. Yang salah bukan institusi, tapi oknum-oknum. Jangan sampai karena melindungi 1-2 orang oknum, nama baik Polri dihancurkan. Jangan sampai, tegas mantan Kapolda Jawa Barat ini. Menurut Susno,
Fakta-fakta yang terungkap di sidang peninjauan kembali kasus Vina ini bisa dipertanggungjawabkan karena mereka diambil kesaksiannya di bawah sumpah. Bahkan, kesaksian mereka juga disertai alat bukti dan bukti forensik percakapan. Susno lebih salut lagi kalau hasil tim Sus Polri ini diserahkan ke majelis hakim, kejaksaan dan penasehat hukum sehingga bisa menjadi pertimbangan hakim untuk memberikan putusan. Kalau ditutupi, orang bertanya Polri mencari kebenaran keadilan atau mencari pembenaran, jika tanya. Sementara kalau hasilnya diserahkan hakim, kejaksaan dan penasehat hukum, menurut Susno, hal ini akan mempengaruhi citra Polri. Begitu hasilnya sama dengan yang dikemukakan para saksi. Diserahkan Polri ke hakim, jaksa, penasehat hukum, maka nama Polri akan terangkat, jika tanya. Terungkap nasib Aep Rudiansyah setelah dipojokkan habis-habisan di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Mantan Kabareskrim Susno 2J memprediksi nasib Aep bakal segera tamat. Susno meyakini Vina Dewi Arsita alias Vina Cirebon dan Muhammad Rizky alias Eki tewas karena kecelakaan tunggal. Menurutnya, alat bukti pembunuhan yang katanya sudah berkekuatan hukum tetap alias inkrah sudah habis. Alat bukti untuk pembunuhan yang katanya inkrah sudah habis bis, gak ada lagi. Tinggal keterangan Aep, si pembohong. Lalu ditake over oleh Rudiana, ungkap Susno dikutip dari akun YouTube pribadinya. Dikatakan Susno, alat bukti kesaksian Aep itu hanya berdiri sendiri karena sudah tidak didukung kesaksian lain setelah Dede mencabut keterangannya. Sementara Rudiana itu bukan keterangan saksi tapi saksi de audito alias tidak melihat langsung, tetapi katanya orang lain, yakni Aep. Aep pembohong, semua yang diterangkan dia tidak masuk akal. Apalagi sudah ada sidang peninjauan di lokasi. Keterangan Aep juga sudah dimentahkan Dede. Tamatlah riwayatnya, gak ada lagi, ungkap Susno. Terkait visum, menurut Susno, visum tidak menunjukkan adanya pembunuhan yang dilakukan oleh terpidana. Keterangan ahli juga tidak menunjukkan hal itu. Justru yang ada bukti forensik, bukti percakapan, yang menunjukkan itu bukan pembunuhan tapi memperkuat saksi kecelakaan tunggal. Saksi lain untuk ini juga bermunculan ada ratusan lah yang diambil, ungkapnya. Sosok Aep sempat jadi sorotan karena jadi saksi mata yang mengaku melihat para pelaku yang kini jadi terpidana dalam kasus Vina Cirebon tersebut. Kini, nama Aep kembali santer terdengar bahkan sampai terpojok di lanjutan sidang PK6 terpidana kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon tersebut. Tak lagi seperti pertama kali kemunculannya, kini Aep menjadi orang yang dianggap paling bertanggung jawab atas semua kesaksian yang diberikan. Dalam kasus Vina Cirebon, Aep mengaku melihat ada pelemparan batu dilakukan oleh 11 orang dalam jarak lebih dari 50 meter pada Sabtu malam hari di atas pukul 21 waktu Indonesia Barat pada tahun 2016 di Jalan Saladara yang gelap. Pernyataan Aep itu langsung dipatahkan pengacara 6 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso. Jutek Bongso bahkan melontarkan kalimat satir yang menyebut jika Aep jenius dan memiliki penglihatan tajam. Kalau ada orang bisa melihat dalam jarak 50 meter, cahaya kurang, bisa mengenali satu persatu dan bisa merekam secara detil, termasuk orang yang sangat jenius dan hebat, tutur Jutek Bongso. Jutek Bongso menambahkan, hanya jika bukan orang jenius dan hebat, kemungkinan orang tersebut membawa teropong atau merekam dengan CCTV. Mungkin pakai teropong atau merekam dengan CCTV. Soalnya bisa tahu secara detil, wajah, jenis dan warna motor serta adegan-adegannya, bahkan sampai tahu ada yang memakai Tensoplas. Apalagi jumlah orangnya lebih dari 11 orang, tutur Jutek Bongso. Selain itu, kesaksian Aep juga akhirnya terbantahkan. Ahli mata dari Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung Dr. Mayasari Wahyu membeber analisisnya terkait penglihatan Aep tersebut. Titin Prialianti mengungkap kronologi bukti chat Vina Cirebon dan Widi terbongkar. Ada peran tim sus bentukan Kapolri. Menurut Titin, hingga saat ini tim sus bentukan Kapolri masih terus bekerja dan memeriksa saksi. Terbaru, Titin Prialianti diperiksa tim sus atas laporan pengacara 7 terpidana, Jutek Bongso. Bahkan menurut Titin Prialianti, yang melakukan ekstraksi terhadap HP Vina adalah tim sus. Sementara ekstraksi HP Widi dilakukan oleh timnya. Bahkan menurut Titin, Widi dan Mega siap jadi saksi di sidang PK setelah beberapa kali didatangi oleh tim sus. Sebab saat diperiksa oleh tim sus itulah, Widi dan Mega mengingat kembali detail peristiwa malam itu.
Terungkap nasib AEP Rudiansyah setelah dipojokkan habis-habisan di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Mantan Kabareskrim Susno 2J memprediksi nasib AEP bakal segera tamat. Susno meyakini Vina dan Eki tewas karena kecelakaan tunggal. Menurutnya, alat bukti pembunuhan yang katanya sudah berkekuatan hukum tetap alias inkrah sudah habis. Dikatakan Susno, alat bukti kesaksian AEP itu hanya berdiri sendiri karena sudah tidak didukung kesaksian lain setelah Dede mencabut keterangannya. Sementara Rudiana itu bukan keterangan saksi tapi saksi de audito alias tidak melihat langsung, tetapi katanya orang lain, yakni AEP. Terkait visum, menurut Susno, visum tidak menunjukkan adanya pembunuhan yang dilakukan oleh terpidana, keterangan ahli juga tidak menunjukkan hal itu. Ternyata diam-diam, tim Sus Kapolri membantu saksi Mega Lestari dan Widya Sari di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Ternyata tim Sus kepolisian tersebut punya andil di sidang PK khususnya bagi Mega Lestari dan Widya Sari. Rupanya tim Sus tersebut membantu Mega dan Widya sebagai saksi untuk mengingat isi chat dengan Vina di malam kejadian. Bahkan tim Sus rupanya yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega. Tim Sus juga telah melakukan ekstraksi terhadap HP Vina lalu menunjukkan ke mereka. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Priyalianti. Menurutnya, hingga saat ini tim Sus bentukan Kapolri masih terus bekerja dan memeriksa saksi. Sehingga menurut Titin, Widi dan Mega bersedia jadi saksi atas bantuan dari tim Sus secara diam-diam. Pantas saja saksi kunci kasus Vina Cirebon, AEP, tak kunjung muncul meski dipojokkan terus di sidang PK para terpidana. Menurut pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif, banyak ancaman yang mengincar AEP, sehingga ia tak perlu muncul di TV. Elza lantas menegaskan jika AEP punya lawyer yang akan melindungi dia secara hukum. Terkait keberadaan AEP, Elza mengaku AEP saat ini ada bersamanya, bahkan saat sidang di lokasi, AEP bersama dia dan Pitra. Diakui Elza, sampai saat ini AEP tetap berpegang teguh pada fakta yang dialaminya, bahkan hal yang lebih detail diceritakan kepadanya. Elza juga mengklaim AEP juga dikejar-kejar agar mau mencabut keterangannya 8 tahun lalu. Elza lalu menyebut Deddy Mulyadi yang pernah memberikan AEP uang 4,5 juta rupiah, dan akan ditambah lagi kalau dia mau mencabut keterangannya. Saksi baru kasus Vina Cirebon, Adi Haryadi, bantah tudingan saksi Suroto yang mengatakan celana dalam Vina melorot saat ditemukan. Menurut Adi apa yang dikatakan Suroto soal celana dalam Vina melorot, itu tidak benar. Adi melanjutkan, Suroto bukanlah orang pertama yang menemukan jasad Vina dan Eki. Terkait keberadaan Suroto, Adi menjelaskannya secara rinci. Adi katakan Suroto itu datangnya bareng polisi, bukan pertama kali, menurutnya Suroto datang sekitar 15-20 menitan. Menurut Adi, semua klaim Suroto soal Vina dan Eki yang ditolong sendirian, itu bohong.
Sebelumnya, saksi Suroto mengaku orang yang pertama kali menolong Vina dan mengatakan jika celana dalam Vina dalam kondisi melorot. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J sebut citra Polri dipertaruhkan di kasus Vina. Bukan tanpa sebab, publik menunggu hasil akhir penyelidikan Polri terkait tewasnya Eki dan Vina pada tahun 2016 silam. Sebelumnya, diketahui Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membentuk tim khusus, tim SUS, menyelidiki kasus Vina. Namun sekira lebih 2 bulan berjalan belum ada satupun hasil yang dirilis ke publik. Susno mengaku mengapresiasi tim SUS bentukan Kapolri untuk mengaudit jalannya penyelidikan dan penyidikan kasus Vina Cirebon. Ini bagus, masyarakat menyambut bagus. Tetapi masyarakat bertanya, seriuskah ini? Kalau serius kok lama bener kerjanya? Hasilnya apa? Seru Susno dikutip dari channel YouTube pribadinya pada Kamis, 10 Oktober 2024. Menurut Susno, kalau memang tujuannya untuk mencegah informasi agar tidak berseliweran, Polri harus mengeluarkan pernyataan resmi. Apalagi saat ini sudah berseliweran informasi mengenai adanya dugaan penganiayaan, penembakan terhadap Sudirman. Yang salah bukan institusi, tapi oknum-oknum. Jangan sampai karena melindungi 1-2 orang oknum, nama baik Polri dihancurkan. Jangan sampai, tegas mantan Kapolda Jawa Barat ini. Menurut Susno, fakta-fakta yang terungkap di sidang peninjauan kembali kasus Vina ini bisa dipertanggungjawabkan karena mereka diambil kesaksiannya di bawah sumpah. Bahkan, kesaksian mereka juga disertai alat bukti dan bukti forensik percakapan. Susno lebih salut lagi kalau hasil tim SUS Polri ini diserahkan ke majelis hakim, kejaksaan dan penasehat hukum sehingga bisa menjadi pertimbangan hakim untuk memberikan putusan. Kalau ditutupi, orang bertanya Polri mencari kebenaran keadilan atau mencari pembenaran, jika tanya. Sementara kalau hasilnya diserahkan hakim, kejaksaan dan penasehat hukum, menurut Susno, hal ini akan mempengaruhi citra Polri. Begitu hasilnya sama dengan yang dikemukakan para saksi. Diserahkan Polri ke hakim, jaksa, penasehat hukum, maka nama Polri akan terangkat, jika tanya. Terungkap nasib Aep Rudiansyah setelah dipojokkan habis-habisan di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Mantan Kabareskrim Susno 2J memprediksi nasib Aep bakal segera tamat. Susno meyakini Vina Dewi Arsita alias Vina Cirebon dan Muhammad Rizky alias Eki tewas karena kecelakaan tunggal. Menurutnya, alat bukti pembunuhan yang katanya sudah berkekuatan hukum tetap alias inkrah sudah habis. Alat bukti untuk pembunuhan yang katanya inkrah, sudah habis bis, gak ada lagi. Tinggal keterangan Aep, si pembohong. Lalu ditake over oleh Rudiana, ungkap Susno dikutip dari akun YouTube pribadinya. Dikatakan Susno, alat bukti kesaksian Aep itu hanya berdiri sendiri karena sudah tidak didukung kesaksian lain setelah Dede mencabut keterangannya. Sementara Rudiana itu bukan keterangan saksi tapi saksi de audito alias tidak melihat langsung, tetapi katanya orang lain, yakni Aep. Aep pembohong, semua yang diterangkan dia tidak masuk akal. Apalagi sudah ada sidang peninjauan di lokasi. Keterangan Aep juga sudah dimentahkan Dede. Tamatlah riwayatnya, gak ada lagi, ungkap Susno. Terkait visum, menurut Susno, visum tidak menunjukkan adanya pembunuhan yang dilakukan oleh terpidana. Keterangan ahli juga tidak menunjukkan hal itu. Justru yang ada bukti forensik, bukti percakapan, yang menunjukkan itu bukan pembunuhan tapi memperkuat saksi kecelakaan tunggal. Saksi lain untuk ini juga bermunculan ada ratusan lah yang diambil, ungkapnya. Sosok Aep sempat jadi sorotan karena jadi saksi mata yang mengaku melihat para pelaku yang kini jadi terpidana dalam kasus Vina Cirebon tersebut. Kini, nama Aep kembali santer terdengar bahkan sampai terpojok di lanjutan sidang PK6 terpidana kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon tersebut. Tak lagi seperti pertama kali kemunculannya, kini Aep menjadi orang yang dianggap paling bertanggung jawab atas semua kesaksian yang diberikan. Dalam kasus Vina Cirebon,
AF mengaku melihat ada pelemparan batu dilakukan oleh 11 orang dalam jarak lebih dari 50 meter pada Sabtu malam hari di atas pukul 21 waktu Indonesia Barat pada tahun 2016 di Jalan Saladara yang gelap. Pernyataan AF itu langsung dipatahkan pengacara 6 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso. Jutek Bongso bahkan melontarkan kalimat satir yang menyebut jika AF jenius dan memiliki penglihatan tajam. Kalau ada orang bisa melihat dalam jarak 50 meter, cahaya kurang, bisa mengenali satu persatu dan bisa merekam secara detil, termasuk orang yang sangat jenius dan hebat, tutur Jutek Bongso. Jutek Bongso menambahkan, hanya jika bukan orang jenius dan hebat, kemungkinan orang tersebut membawa teropong atau merekam dengan CCTV. Mungkin pakai teropong atau merekam dengan CCTV. Soalnya bisa tahu secara detil, wajah, jenis dan warna motor serta adegan-adegannya, bahkan sampai tahu ada yang memakai Tensoplas. Apalagi jumlah orangnya lebih dari 11 orang, tutur Jutek Bongso. Selain itu, kesaksian AF juga akhirnya terbantahkan. Ahli mata dari Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung Dr. Mayasari Wahyu membeber analisisnya terkait penglihatan AF tersebut. Titin Prialianti mengungkap kronologi bukti chat Vina Cirebon dan Widi terbongkar, ada peran tim sus bentukan Kapolri. Menurut Titin, hingga saat ini tim sus bentukan Kapolri masih terus bekerja dan memeriksa saksi. Terbaru, Titin Prialianti diperiksa tim sus atas laporan pengacara 7 terpidana, Jutek Bongso. Bahkan menurut Titin Prialianti, yang melakukan ekstraksi terhadap HP Vina adalah tim sus. Sementara ekstraksi HP Widi dilakukan oleh timnya. Bahkan menurut Titin, Widi dan Mega siap jadi saksi di sidang PK setelah beberapa kali didatangi oleh tim sus. Sebab saat diperiksa oleh tim sus itulah, Widi dan Mega mengingat kembali detail peristiwa malam itu. Terungkap nasib AF Rudiansyah setelah dipojokkan habis-habisan di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Mantan Kabareskrim Susno 2J memprediksi nasib AF bakal segera tamat. Susno meyakini Vina dan Eki tewas karena kecelakaan tunggal. Menurutnya, alat bukti pembunuhan yang katanya sudah berkekuatan hukum tetap alias inkrah sudah habis. Dikatakan Susno, alat bukti kesaksian AF itu hanya berdiri sendiri karena sudah tidak didukung kesaksian lain setelah Dede mencabut keterangannya. Sementara Rudiana itu bukan keterangan saksi tapi saksi de audito alias tidak melihat langsung, tetapi katanya orang lain, yakni AF. Terkait visum, menurut Susno, visum tidak menunjukkan adanya pembunuhan yang dilakukan oleh terpidana, keterangan ahli juga tidak menunjukkan hal itu. Ternyata diam-diam, tim sus Kapolri membantu saksi Mega Lestari dan Widya Sari di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Ternyata tim sus kepolisian tersebut punya andil di sidang PK khususnya bagi Mega Lestari dan Widya Sari. Rupanya tim sus tersebut membantu Mega dan Widya sebagai saksi untuk mengingat isi chat dengan Vina di malam kejadian. Bahkan tim sus rupanya yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega. Tim sus juga telah melakukan ekstraksi terhadap HP Vina lalu menunjukkan ke mereka. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Menurutnya, hingga saat ini tim sus bentukan Kapolri masih terus bekerja dan memeriksa saksi. Sehingga menurut Titin,
Widi dan Mega bersedia jadi saksi atas bantuan dari tim SUS secara diam-diam. Pantas saja saksi kunci kasus Vina Cirebon, AF, tak kunjung muncul meski dipojokkan terus di sidang PK para terpidana. Menurut pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif, banyak ancaman yang mengincar AF, sehingga ia tak perlu muncul di TV. Elza lantas menegaskan jika AF punya lawyer yang akan melindungi dia secara hukum. Terkait keberadaan AF, Elza mengaku AF saat ini ada bersamanya, bahkan saat sidang di lokasi, AF bersama dia dan Pitra. Diakui Elza, sampai saat ini AF tetap berpegang teguh pada fakta yang dialaminya, bahkan hal yang lebih detail diceritakan kepadanya. Elza juga mengklaim AF juga dikejar-kejar agar mau mencabut keterangannya 8 tahun lalu. Elza lalu menyebut Deddy Mulyadi yang pernah memberikan AF uang 4,5 juta rupiah, dan akan ditambah lagi kalau dia mau mencabut keterangannya. Saksi baru kasus Vina Cirebon, Adi Haryadi, bantah tudingan saksi Suroto yang mengatakan celana dalam Vina melorot saat ditemukan. Menurut Adi apa yang dikatakan Suroto soal celana dalam Vina melorot, itu tidak benar. Adi melanjutkan, Suroto bukanlah orang pertama yang menemukan jasad Vina dan Eki. Terkait keberadaan Suroto, Adi menjelaskannya secara rinci. Adi katakan Suroto itu datangnya bareng polisi, bukan pertama kali, menurutnya Suroto datang sekitar 15-20 menitan. Menurut Adi, semua klaim Suroto soal Vina dan Eki yang ditolong sendirian, itu bohong. Sebelumnya, saksi Suroto mengaku orang yang pertama kali menolong Vina dan mengatakan jika celana dalam Vina dalam kondisi melorot. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J sebut citra Polri dipertaruhkan di kasus Vina. Bukan tanpa sebab, publik menunggu hasil akhir penyelidikan Polri terkait tewasnya Eki dan Vina pada tahun 2016 silam. Sebelumnya, diketahui Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membentuk tim khusus, tim SUS, menyelidiki kasus Vina. Namun sekira lebih 2 bulan berjalan belum ada satupun hasil yang dirilis ke publik. Susno mengaku mengapresiasi tim SUS bentukan Kapolri untuk mengaudit jalannya penyelidikan dan penyidikan kasus Vina Cirebon. Ini bagus, masyarakat menyambut bagus. Tetapi masyarakat bertanya, seriuskah ini? Kalau serius kok lama bener kerjanya? Hasilnya apa? Seru Susno dikutip dari channel YouTube pribadinya pada Kamis, 10 Oktober 2024. Menurut Susno, kalau memang tujuannya untuk mencegah informasi agar tidak berseliweran, Polri harus mengeluarkan pernyataan resmi. Apalagi saat ini sudah berseliweran informasi mengenai adanya dugaan penganiayaan, penembakan terhadap Sudirman. Yang salah bukan institusi, tapi oknum-oknum. Jangan sampai karena melindungi 1-2 orang oknum, nama baik Polri dihancurkan. Jangan sampai, tegas mantan Kapolda Jawa Barat ini. Menurut Susno,
Fakta-fakta yang terungkap di sidang peninjauan kembali kasus Vina ini bisa dipertanggungjawabkan karena mereka diambil kesaksiannya di bawah sumpah. Bahkan, kesaksian mereka juga disertai alat bukti dan bukti forensik percakapan. Susno lebih salut lagi kalau hasil tim Sus Polri ini diserahkan ke majelis hakim, kejaksaan dan penasehat hukum sehingga bisa menjadi pertimbangan hakim untuk memberikan putusan. Kalau ditutupi, orang bertanya Polri mencari kebenaran keadilan atau mencari pembenaran, jika tanya. Sementara kalau hasilnya diserahkan hakim, kejaksaan dan penasehat hukum, menurut Susno, hal ini akan mempengaruhi citra Polri. Begitu hasilnya sama dengan yang dikemukakan para saksi. Diserahkan Polri ke hakim, jaksa, penasehat hukum, maka nama Polri akan terangkat, jika tanya. Terungkap nasib Aep Rudiansyah setelah dipojokkan habis-habisan di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Mantan Kabareskrim Susno Duaji memprediksi nasib Aep bakal segera tamat. Susno meyakini Vina Dewi Arsita alias Vina Cirebon dan Muhammad Rizky alias Eki tewas karena kecelakaan tunggal. Menurutnya, alat bukti pembunuhan yang katanya sudah berkekuatan hukum tetap alias inkrah sudah habis. Alat bukti untuk pembunuhan yang katanya inkrah sudah habis bis, gak ada lagi. Tinggal keterangan Aep, si pembohong. Lalu ditake over oleh Rudiana, ungkap Susno dikutip dari akun YouTube pribadinya. Dikatakan Susno, alat bukti kesaksian Aep itu hanya berdiri sendiri karena sudah tidak didukung kesaksian lain setelah Dede mencabut keterangannya. Sementara Rudiana itu bukan keterangan saksi tapi saksi de audito alias tidak melihat langsung, tetapi katanya orang lain, yakni Aep. Aep pembohong, semua yang diterangkan dia tidak masuk akal. Apalagi sudah ada sidang peninjauan di lokasi. Keterangan Aep juga sudah dimentahkan Dede. Tamatlah riwayatnya, gak ada lagi, ungkap Susno. Terkait visum, menurut Susno, visum tidak menunjukkan adanya pembunuhan yang dilakukan oleh terpidana. Keterangan ahli juga tidak menunjukkan hal itu. Justru yang ada bukti forensik, bukti percakapan, yang menunjukkan itu bukan pembunuhan tapi memperkuat saksi kecelakaan tunggal. Saksi lain untuk ini juga bermunculan ada ratusan lah yang diambil, ungkapnya. Sosok Aep sempat jadi sorotan karena jadi saksi mata yang mengaku melihat para pelaku yang kini jadi terpidana dalam kasus Vina Cirebon tersebut. Kini, nama Aep kembali santer terdengar bahkan sampai terpojok di lanjutan sidang PK6 terpidana kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon tersebut. Tak lagi seperti pertama kali kemunculannya, kini Aep menjadi orang yang dianggap paling bertanggung jawab atas semua kesaksian yang diberikan. Dalam kasus Vina Cirebon, Aep mengaku melihat ada pelemparan batu dilakukan oleh 11 orang dalam jarak lebih dari 50 meter pada Sabtu malam hari di atas pukul 21 waktu Indonesia Barat pada tahun 2016 di Jalan Saladara yang gelap. Pernyataan Aep itu langsung dipatahkan pengacara 6 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso. Jutek Bongso bahkan melontarkan kalimat satir yang menyebut jika Aep jenius dan memiliki penglihatan tajam. Kalau ada orang bisa melihat dalam jarak 50 meter, cahaya kurang, bisa mengenali satu persatu dan bisa merekam secara detil, termasuk orang yang sangat jenius dan hebat, tutur Jutek Bongso. Jutek Bongso menambahkan, hanya jika bukan orang jenius dan hebat, kemungkinan orang tersebut membawa teropong atau merekam dengan CCTV. Mungkin pakai teropong atau merekam dengan CCTV. Soalnya bisa tahu secara detil, wajah, jenis dan warna motor serta adegan-adegannya, bahkan sampai tahu ada yang memakai Tensoplas. Apalagi jumlah orangnya lebih dari 11 orang, tutur Jutek Bongso. Selain itu, kesaksian Aep juga akhirnya terbantahkan. Ahli mata dari Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung Dr. Mayasari Wahyu membeber analisisnya terkait penglihatan Aep tersebut. Titin Prialianti mengungkap kronologi bukti chat Vina Cirebon dan Widi terbongkar, ada peran tim sus bentukan Kapolri. Menurut Titin, hingga saat ini tim sus bentukan Kapolri masih terus bekerja dan memeriksa saksi. Terbaru, Titin Prialianti diperiksa tim sus atas laporan pengacara 7 terpidana, Jutek Bongso. Bahkan menurut Titin Prialianti, yang melakukan ekstraksi terhadap HP Vina adalah tim sus. Sementara ekstraksi HP Widi dilakukan oleh timnya. Bahkan menurut Titin, Widi dan Mega siap jadi saksi di sidang PK setelah beberapa kali didatangi oleh tim sus. Sebab saat diperiksa oleh tim sus itulah, Widi dan Mega mengingat kembali detail peristiwa malam itu.
Terungkap nasib AEP Rudiansyah setelah dipojokkan habis-habisan di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Mantan Kabareskrim Susno 2J memprediksi nasib AEP bakal segera tamat. Susno meyakini Vina dan Eki tewas karena kecelakaan tunggal. Menurutnya, alat bukti pembunuhan yang katanya sudah berkekuatan hukum tetap alias inkrah sudah habis. Dikatakan Susno, alat bukti kesaksian AEP itu hanya berdiri sendiri karena sudah tidak didukung kesaksian lain setelah Dede mencabut keterangannya. Sementara Rudiana itu bukan keterangan saksi tapi saksi de audito alias tidak melihat langsung, tetapi katanya orang lain, yakni AEP. Terkait visum, menurut Susno, visum tidak menunjukkan adanya pembunuhan yang dilakukan oleh terpidana, keterangan ahli juga tidak menunjukkan hal itu. Ternyata diam-diam, tim Sus Kapolri membantu saksi Mega Lestari dan Widya Sari di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Ternyata tim Sus kepolisian tersebut punya andil di sidang PK khususnya bagi Mega Lestari dan Widya Sari. Rupanya tim Sus tersebut membantu Mega dan Widya sebagai saksi untuk mengingat isi chat dengan Vina di malam kejadian. Bahkan tim Sus rupanya yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega. Tim Sus juga telah melakukan ekstraksi terhadap HP Vina lalu menunjukkan ke mereka. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Priyalianti. Menurutnya, hingga saat ini tim Sus bentukan Kapolri masih terus bekerja dan memeriksa saksi. Sehingga menurut Titin, Widi dan Mega bersedia jadi saksi atas bantuan dari tim Sus secara diam-diam. Pantas saja saksi kunci kasus Vina Cirebon, AEP, tak kunjung muncul meski dipojokkan terus di sidang PK para terpidana. Menurut pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif, banyak ancaman yang mengincar AEP, sehingga ia tak perlu muncul di TV. Elza lantas menegaskan jika AEP punya lawyer yang akan melindungi dia secara hukum. Terkait keberadaan AEP, Elza mengaku AEP saat ini ada bersamanya, bahkan saat sidang di lokasi, AEP bersama dia dan Pitra. Diakui Elza, sampai saat ini AEP tetap berpegang teguh pada fakta yang dialaminya, bahkan hal yang lebih detail diceritakan kepadanya. Elza juga mengklaim AEP juga dikejar-kejar agar mau mencabut keterangannya 8 tahun lalu. Elza lalu menyebut Deddy Mulyadi yang pernah memberikan AEP uang 4,5 juta rupiah, dan akan ditambah lagi kalau dia mau mencabut keterangannya. Saksi baru kasus Vina Cirebon, Adi Haryadi, bantah tudingan saksi Suroto yang mengatakan celana dalam Vina melorot saat ditemukan. Menurut Adi apa yang dikatakan Suroto soal celana dalam Vina melorot, itu tidak benar. Adi melanjutkan, Suroto bukanlah orang pertama yang menemukan jasad Vina dan Eki. Terkait keberadaan Suroto, Adi menjelaskannya secara rinci. Adi katakan Suroto itu datangnya bareng polisi, bukan pertama kali. Menurutnya Suroto datang sekitar 15-20 menitan. Menurut Adi, semua klaim Suroto soal Vina dan Eki yang ditolong sendirian, itu bohong.
Sebelumnya, saksi Suroto mengaku orang yang pertama kali menolong Vina dan mengatakan jika celana dalam Vina dalam kondisi melorot. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J sebut citra Polri dipertaruhkan di kasus Vina. Bukan tanpa sebab, publik menunggu hasil akhir penyelidikan Polri terkait tewasnya Eki dan Vina pada tahun 2016 silam. Sebelumnya, diketahui Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membentuk tim khusus, Tim Sus, menyelidiki kasus Vina. Namun sekira lebih 2 bulan berjalan belum ada satupun hasil yang dirilis ke publik. Susno mengaku mengapresiasi tim sus bentukan Kapolri untuk mengaudit jalannya penyelidikan dan penyidikan kasus Vina Cirebon. Ini bagus, masyarakat menyambut bagus. Tetapi masyarakat bertanya, seriuskah ini? Kalau serius kok lama bener kerjanya? Hasilnya apa? Seru Susno dikutip dari channel YouTube pribadinya pada Kamis, 10 Oktober 2024. Menurut Susno, kalau memang tujuannya untuk mencegah informasi agar tidak berseliweran, Polri harus mengeluarkan pernyataan resmi. Apalagi saat ini sudah berseliweran informasi mengenai adanya dugaan penganiayaan, penembakan terhadap Sudirman. Yang salah bukan institusi, tapi oknum-oknum. Jangan sampai karena melindungi 1-2 orang oknum, nama baik Polri dihancurkan. Jangan sampai, ditegas mantan Kapolda Jawa Barat ini. Menurut Susno, fakta-fakta yang terungkap di sidang peninjauan kembali kasus Vina ini bisa dipertanggungjawabkan karena mereka diambil kesaksiannya di bawah sumpah. Bahkan, kesaksian mereka juga disertai alat bukti dan bukti forensik percakapan. Susno lebih salut lagi kalau hasil tim sus Polri ini diserahkan ke majelis hakim, kejaksaan dan penasehat hukum sehingga bisa menjadi pertimbangan hakim untuk memberikan putusan. Kalau ditutupi, orang bertanya Polri mencari kebenaran keadilan atau mencari pembenaran, jika tanya. Sementara kalau hasilnya diserahkan hakim, kejaksaan dan penasehat hukum, menurut Susno, hal ini akan mempengaruhi citra Polri. Begitu hasilnya sama dengan yang dikemukakan para saksi. Diserahkan Polri ke hakim, jaksa, penasehat hukum, maka nama Polri akan terangkat, jika tanya. Terungkap nasib Aep Rudiansyah setelah dipojokkan habis-habisan di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Mantan Kabareskrim Susno 2J memprediksi nasib Aep bakal segera tamat. Susno meyakini Vina Dewi Arsita alias Vina Cirebon dan Muhammad Rizky alias Eki tewas karena kecelakaan tunggal. Menurutnya, alat bukti pembunuhan yang katanya sudah berkekuatan hukum tetap alias inkrah sudah habis. Alat bukti untuk pembunuhan yang katanya inkrah, sudah habis bis, gak ada lagi. Tinggal keterangan Aep, si pembohong. Lalu ditake over oleh Rudiana, ungkap Susno dikutip dari akun YouTube pribadinya. Dikatakan Susno, alat bukti kesaksian Aep itu hanya berdiri sendiri karena sudah tidak didukung kesaksian lain setelah Dede mencabut keterangannya. Sementara Rudiana itu bukan keterangan saksi tapi saksi de audito alias tidak melihat langsung, tetapi katanya orang lain, yakni Aep. Aep pembohong, semua yang diterangkan dia tidak masuk akal. Apalagi sudah ada sidang peninjauan di lokasi. Keterangan Aep juga sudah dimentahkan Dede. Tamatlah riwayatnya, gak ada lagi, ungkap Susno. Terkait visum, menurut Susno, visum tidak menunjukkan adanya pembunuhan yang dilakukan oleh terpidana. Keterangan ahli juga tidak menunjukkan hal itu. Justru yang ada bukti forensik, bukti percakapan, yang menunjukkan itu bukan pembunuhan tapi memperkuat saksi kecelakaan tunggal. Saksi lain untuk ini juga bermunculan ada ratusan lah yang diambil, ungkapnya. Sosok Aep sempat jadi sorotan karena jadi saksi mata yang mengaku melihat para pelaku yang kini jadi terpidana dalam kasus Vina Cirebon tersebut. Kini, nama Aep kembali santer terdengar bahkan sampai terpojok di lanjutan sidang PK6 terpidana kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon tersebut. Tak lagi seperti pertama kali kemunculannya, kini Aep menjadi orang yang dianggap paling bertanggung jawab atas semua kesaksian yang diberikan. Dalam kasus Vina Cirebon,
AF mengaku melihat ada pelemparan batu dilakukan oleh 11 orang dalam jarak lebih dari 50 meter pada Sabtu malam hari di atas pukul 21 waktu Indonesia Barat pada tahun 2016 di Jalan Saladara yang gelap. Pernyataan AF itu langsung dipatahkan pengacara 6 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso. Jutek Bongso bahkan melontarkan kalimat satir yang menyebut jika AF jenius dan memiliki penglihatan tajam. Kalau ada orang bisa melihat dalam jarak 50 meter, cahaya kurang, bisa mengenali satu persatu dan bisa merekam secara detil, termasuk orang yang sangat jenius dan hebat, tutur Jutek Bongso. Jutek Bongso menambahkan, hanya jika bukan orang jenius dan hebat, kemungkinan orang tersebut membawa teropong atau merekam dengan CCTV. Mungkin pakai teropong atau merekam dengan CCTV. Soalnya bisa tahu secara detil, wajah, jenis dan warna motor serta adegan-adegannya, bahkan sampai tahu ada yang memakai Tensoplas. Apalagi jumlah orangnya lebih dari 11 orang, tutur Jutek Bongso. Selain itu, kesaksian AF juga akhirnya terbantahkan. Ahli mata dari Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung Dr. Mayasari Wahyu membeber analisisnya terkait penglihatan AF tersebut. Titin Prialianti mengungkap kronologi bukti chat Vina Cirebon dan Widi terbongkar, ada peran tim sus bentukan Kapolri. Menurut Titin, hingga saat ini tim sus bentukan Kapolri masih terus bekerja dan memeriksa saksi. Terbaru, Titin Prialianti diperiksa tim sus atas laporan pengacara 7 terpidana, Jutek Bongso. Bahkan menurut Titin Prialianti, yang melakukan ekstraksi terhadap HP Vina adalah tim sus. Sementara ekstraksi HP Widi dilakukan oleh timnya. Bahkan menurut Titin, Widi dan Mega siap jadi saksi di sidang PK setelah beberapa kali didatangi oleh tim sus. Sebab saat diperiksa oleh tim sus itulah, Widi dan Mega mengingat kembali detail peristiwa malam itu. Terungkap nasib AF Rudiansyah setelah dipojokkan habis-habisan di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Mantan Kabareskrim Susno 2J memprediksi nasib AF bakal segera tamat. Susno meyakini Vina dan Eki tewas karena kecelakaan tunggal. Menurutnya, alat bukti pembunuhan yang katanya sudah berkekuatan hukum tetap alias inkrah sudah habis. Dikatakan Susno, alat bukti kesaksian AF itu hanya berdiri sendiri karena sudah tidak didukung kesaksian lain setelah Dede mencabut keterangannya. Sementara Rudiana itu bukan keterangan saksi tapi saksi de audito alias tidak melihat langsung, tetapi katanya orang lain, yakni AF. Terkait visum, menurut Susno, visum tidak menunjukkan adanya pembunuhan yang dilakukan oleh terpidana, keterangan ahli juga tidak menunjukkan hal itu. Ternyata diam-diam, tim sus Kapolri membantu saksi Mega Lestari dan Widyasari di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Ternyata tim sus kepolisian tersebut punya andil di sidang PK khususnya bagi Mega Lestari dan Widyasari. Rupanya tim sus tersebut membantu Mega dan Widya sebagai saksi untuk mengingat isi chat dengan Vina di malam kejadian. Bahkan tim sus rupanya yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega. Tim sus juga telah melakukan ekstraksi terhadap HP Vina lalu menunjukkan ke mereka. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Menurutnya, hingga saat ini tim sus bentukan Kapolri masih terus bekerja dan memeriksa saksi. Sehingga menurut Titin,
Widi dan Mega bersedia jadi saksi atas bantuan dari tim SUS secara diam-diam. Pantas saja saksi kunci kasus Vina Cirebon, AF, tak kunjung muncul meski dipojokkan terus di sidang PK para terpidana. Menurut pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif, banyak ancaman yang mengincar AF, sehingga ia tak perlu muncul di TV. Elza lantas menegaskan jika AF punya lawyer yang akan melindungi dia secara hukum. Terkait keberadaan AF, Elza mengaku AF saat ini ada bersamanya, bahkan saat sidang di lokasi, AF bersama dia dan Pitra. Diakui Elza, sampai saat ini AF tetap berpegang teguh pada fakta yang dialaminya, bahkan hal yang lebih detail diceritakan kepadanya. Elza juga mengklaim AF juga dikejar-kejar agar mau mencabut keterangannya 8 tahun lalu. Elza lalu menyebut Deddy Mulyadi yang pernah memberikan AF uang 4,5 juta rupiah, dan akan ditambah lagi kalau dia mau mencabut keterangannya. Saksi baru kasus Vina Cirebon, Adi Haryadi, bantah tudingan saksi Suroto yang mengatakan celana dalam Vina melorot saat ditemukan. Menurut Adi apa yang dikatakan Suroto soal celana dalam Vina melorot, itu tidak benar. Adi melanjutkan, Suroto bukanlah orang pertama yang menemukan jasad Vina dan Eki. Terkait keberadaan Suroto, Adi menjelaskannya secara rinci. Adi katakan Suroto itu datangnya bareng polisi, bukan pertama kali, menurutnya Suroto datang sekitar 15-20 menitan. Menurut Adi, semua klaim Suroto soal Vina dan Eki yang ditolong sendirian, itu bohong. Sebelumnya, saksi Suroto mengaku orang yang pertama kali menolong Vina dan mengatakan jika celana dalam Vina dalam kondisi melorot. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J sebut citra Polri dipertaruhkan di kasus Vina. Bukan tanpa sebab, publik menunggu hasil akhir penyelidikan Polri terkait tewasnya Eki dan Vina pada tahun 2016 silam. Sebelumnya, diketahui Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membentuk tim khusus, tim SUS, menyelidiki kasus Vina. Namun sekira lebih 2 bulan berjalan belum ada satupun hasil yang dirilis ke publik. Susno mengaku mengapresiasi tim SUS bentukan Kapolri untuk mengaudit jalannya penyelidikan dan penyidikan kasus Vina Cirebon. Ini bagus, masyarakat menyambut bagus. Tetapi masyarakat bertanya, seriuskah ini? Kalau serius kok lama bener kerjanya? Hasilnya apa? Seru Susno dikutip dari channel YouTube pribadinya pada Kamis, 10 Oktober 2024. Menurut Susno, kalau memang tujuannya untuk mencegah informasi agar tidak berseliweran, Polri harus mengeluarkan pernyataan resmi. Apalagi saat ini sudah berseliweran informasi mengenai adanya dugaan penganiayaan, penembakan terhadap Sudirman. Yang salah bukan institusi, tapi oknum-oknum. Jangan sampai karena melindungi 1-2 orang oknum, nama baik Polri dihancurkan. Jangan sampai, tegas mantan Kapolda Jawa Barat ini. Menurut Susno,
Fakta-fakta yang terungkap di sidang peninjauan kembali kasus Vina ini bisa dipertanggungjawabkan karena mereka diambil kesaksiannya di bawah sumpah. Bahkan, kesaksian mereka juga disertai alat bukti dan bukti forensik percakapan. Susno lebih salut lagi kalau hasil tim Sus Polri ini diserahkan ke majelis hakim, kejaksaan dan penasehat hukum sehingga bisa menjadi pertimbangan hakim untuk memberikan putusan. Kalau ditutupi, orang bertanya Polri mencari kebenaran keadilan atau mencari pembenaran, jika tanya. Sementara kalau hasilnya diserahkan hakim, kejaksaan dan penasehat hukum, menurut Susno, hal ini akan mempengaruhi citra Polri. Begitu hasilnya sama dengan yang dikemukakan para saksi. Diserahkan Polri ke hakim, jaksa, penasehat hukum, maka nama Polri akan terangkat, jika tanya. Terungkap nasib Aep Rudiansyah setelah dipojokkan habis-habisan di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Mantan Kabareskrim Susno Duaji memprediksi nasib Aep bakal segera tamat. Susno meyakini Vina Dewi Arsita alias Vina Cirebon dan Muhammad Rizky alias Eki tewas karena kecelakaan tunggal. Menurutnya, alat bukti pembunuhan yang katanya sudah berkekuatan hukum tetap alias inkrah sudah habis. Alat bukti untuk pembunuhan yang katanya inkrah sudah habis bis, gak ada lagi. Tinggal keterangan Aep, si pembohong. Lalu ditake over oleh Rudiana, ungkap Susno dikutip dari akun YouTube pribadinya. Dikatakan Susno, alat bukti kesaksian Aep itu hanya berdiri sendiri karena sudah tidak didukung kesaksian lain setelah Dede mencabut keterangannya. Sementara Rudiana itu bukan keterangan saksi tapi saksi de audito alias tidak melihat langsung, tetapi katanya orang lain, yakni Aep. Aep pembohong, semua yang diterangkan dia tidak masuk akal. Apalagi sudah ada sidang peninjauan di lokasi. Keterangan Aep juga sudah dimentahkan Dede. Tamatlah riwayatnya, gak ada lagi, ungkap Susno. Terkait visum, menurut Susno, visum tidak menunjukkan adanya pembunuhan yang dilakukan oleh terpidana. Keterangan ahli juga tidak menunjukkan hal itu. Justru yang ada bukti forensik, bukti percakapan, yang menunjukkan itu bukan pembunuhan tapi memperkuat saksi kecelakaan tunggal. Saksi lain untuk ini juga bermunculan ada ratusan lah yang diambil, ungkapnya. Sosok Aep sempat jadi sorotan karena jadi saksi mata yang mengaku melihat para pelaku yang kini jadi terpidana dalam kasus Vina Cirebon tersebut. Kini, nama Aep kembali santer terdengar bahkan sampai terpojok di lanjutan sidang PK6 terpidana kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon tersebut. Tak lagi seperti pertama kali kemunculannya, kini Aep menjadi orang yang dianggap paling bertanggung jawab atas semua kesaksian yang diberikan. Dalam kasus Vina Cirebon, Aep mengaku melihat ada pelemparan batu dilakukan oleh 11 orang dalam jarak lebih dari 50 meter pada Sabtu malam hari di atas pukul 21 waktu Indonesia Barat pada tahun 2016 di Jalan Saladara yang gelap. Pernyataan Aep itu langsung dipatahkan pengacara 6 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso. Jutek Bongso bahkan melontarkan kalimat satir yang menyebut jika Aep jenius dan memiliki penglihatan tajam. Kalau ada orang bisa melihat dalam jarak 50 meter, cahaya kurang, bisa mengenali satu persatu dan bisa merekam secara detil, termasuk orang yang sangat jenius dan hebat, tutur Jutek Bongso. Jutek Bongso menambahkan, hanya jika bukan orang jenius dan hebat, kemungkinan orang tersebut membawa teropong atau merekam dengan CCTV. Mungkin pakai teropong atau merekam dengan CCTV. Soalnya bisa tahu secara detil, wajah, jenis dan warna motor serta adegan-adegannya, bahkan sampai tahu ada yang memakai Tensoplas. Apalagi jumlah orangnya lebih dari 11 orang, tutur Jutek Bongso. Selain itu, kesaksian Aep juga akhirnya terbantahkan. Ahli mata dari Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung Dr. Mayasari Wahyu membeber analisisnya terkait penglihatan Aep tersebut. Titin Prialianti mengungkap kronologi bukti chat Vina Cirebon dan Widi terbongkar, ada peran tim sus bentukan Kapolri. Menurut Titin, hingga saat ini tim sus bentukan Kapolri masih terus bekerja dan memeriksa saksi. Terbaru, Titin Prialianti diperiksa tim sus atas laporan pengacara 7 terpidana, Jutek Bongso. Bahkan menurut Titin Prialianti, yang melakukan ekstraksi terhadap HP Vina adalah tim sus. Sementara ekstraksi HP Widi dilakukan oleh timnya. Bahkan menurut Titin, Widi dan Mega siap jadi saksi di sidang PK setelah beberapa kali didatangi oleh tim sus. Sebab saat diperiksa oleh tim sus itulah, Widi dan Mega mengingat kembali detail peristiwa malam itu.
Terungkap nasib AEP Rudiansyah setelah dipojokkan habis-habisan di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Mantan Kabareskrim Susno 2J memprediksi nasib AEP bakal segera tamat. Susno meyakini Vina dan Eki tewas karena kecelakaan tunggal. Menurutnya, alat bukti pembunuhan yang katanya sudah berkekuatan hukum tetap alias inkrah sudah habis. Dikatakan Susno, alat bukti kesaksian AEP itu hanya berdiri sendiri karena sudah tidak didukung kesaksian lain setelah Dede mencabut keterangannya. Sementara Rudiana itu bukan keterangan saksi tapi saksi de audito alias tidak melihat langsung, tetapi katanya orang lain, yakni AEP. Terkait visum, menurut Susno, visum tidak menunjukkan adanya pembunuhan yang dilakukan oleh terpidana, keterangan ahli juga tidak menunjukkan hal itu. Ternyata diam-diam, tim Sus Kapolri membantu saksi Mega Lestari dan Widya Sari di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Ternyata tim Sus kepolisian tersebut punya andil di sidang PK khususnya bagi Mega Lestari dan Widya Sari. Rupanya tim Sus tersebut membantu Mega dan Widya sebagai saksi untuk mengingat isi chat dengan Vina di malam kejadian. Bahkan tim Sus rupanya yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega. Tim Sus juga telah melakukan ekstraksi terhadap HP Vina lalu menunjukkan ke mereka. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Priyalianti. Menurutnya, hingga saat ini tim Sus bentukan Kapolri masih terus bekerja dan memeriksa saksi. Sehingga menurut Titin, Widi dan Mega bersedia jadi saksi atas bantuan dari tim Sus secara diam-diam. Pantas saja saksi kunci kasus Vina Cirebon, AEP, tak kunjung muncul meski dipojokkan terus di sidang PK para terpidana. Menurut pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif, banyak ancaman yang mengincar AEP, sehingga ia tak perlu muncul di TV. Elza lantas menegaskan jika AEP punya lawyer yang akan melindungi dia secara hukum. Terkait keberadaan AEP, Elza mengaku AEP saat ini ada bersamanya, bahkan saat sidang di lokasi, AEP bersama dia dan Pitra. Diakui Elza, sampai saat ini AEP tetap berpegang teguh pada fakta yang dialaminya, bahkan hal yang lebih detail diceritakan kepadanya. Elza juga mengklaim AEP juga dikejar-kejar agar mau mencabut keterangannya 8 tahun lalu. Elza lalu menyebut Deddy Mulyadi yang pernah memberikan AEP uang 4,5 juta rupiah, dan akan ditambah lagi kalau dia mau mencabut keterangannya. Saksi baru kasus Vina Cirebon, Adi Haryadi, bantah tudingan saksi Suroto yang mengatakan celana dalam Vina melorot saat ditemukan. Menurut Adi apa yang dikatakan Suroto soal celana dalam Vina melorot, itu tidak benar. Adi melanjutkan, Suroto bukanlah orang pertama yang menemukan jasad Vina dan Eki. Terkait keberadaan Suroto, Adi menjelaskannya secara rinci. Adi katakan Suroto itu datangnya bareng polisi, bukan pertama kali. Menurutnya Suroto datang sekitar 15-20 menitan. Menurut Adi, semua klaim Suroto soal Vina dan Eki yang ditolong sendirian, itu bohong.
Sebelumnya, saksi Suroto mengaku orang yang pertama kali menolong Vina dan mengatakan jika celana dalam Vina dalam kondisi melorot. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J sebut citra Polri dipertaruhkan di kasus Vina. Bukan tanpa sebab, publik menunggu hasil akhir penyelidikan Polri terkait tewasnya Eki dan Vina pada tahun 2016 silam. Sebelumnya, diketahui Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membentuk tim khusus, Tim Sus, menyelidiki kasus Vina. Namun sekira lebih 2 bulan berjalan belum ada satupun hasil yang dirilis ke publik. Susno mengaku mengapresiasi tim sus bentukan Kapolri untuk mengaudit jalannya penyelidikan dan penyidikan kasus Vina Cirebon. Ini bagus, masyarakat menyambut bagus. Tetapi masyarakat bertanya, seriuskah ini? Kalau serius kok lama bener kerjanya? Hasilnya apa? Seru Susno dikutip dari channel YouTube pribadinya pada Kamis, 10 Oktober 2024. Menurut Susno, kalau memang tujuannya untuk mencegah informasi agar tidak berseliweran, Polri harus mengeluarkan pernyataan resmi. Apalagi saat ini sudah berseliweran informasi mengenai adanya dugaan penganiayaan, penembakan terhadap Sudirman. Yang salah bukan institusi, tapi oknum-oknum. Jangan sampai karena melindungi 1-2 orang oknum, nama baik Polri dihancurkan. Jangan sampai, tegas mantan Kapolda Jawa Barat ini. Menurut Susno, fakta-fakta yang terungkap di sidang peninjauan kembali kasus Vina ini bisa dipertanggungjawabkan karena mereka diambil kesaksiannya di bawah sumpah. Bahkan, kesaksian mereka juga disertai alat bukti dan bukti forensik percakapan. Susno lebih salut lagi kalau hasil tim sus Polri ini diserahkan ke majelis hakim, kejaksaan dan penasehat hukum sehingga bisa menjadi pertimbangan hakim untuk memberikan putusan. Kalau ditutupi, orang bertanya Polri mencari kebenaran keadilan atau mencari pembenaran, jika tanya. Sementara kalau hasilnya diserahkan hakim, kejaksaan dan penasehat hukum, menurut Susno, hal ini akan mempengaruhi citra Polri. Begitu hasilnya sama dengan yang dikemukakan para saksi. Diserahkan Polri ke hakim, jaksa, penasehat hukum, maka nama Polri akan terangkat, jika tanya. Terungkap nasib Aep Rudiansyah setelah dipojokkan habis-habisan di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Mantan Kabareskrim Susno 2J memprediksi nasib Aep bakal segera tamat. Susno meyakini Vina Dewi Arsita alias Vina Cirebon dan Muhammad Rizky alias Eki tewas karena kecelakaan tunggal. Menurutnya, alat bukti pembunuhan yang katanya sudah berkekuatan hukum tetap alias inkrah sudah habis. Alat bukti untuk pembunuhan yang katanya inkrah sudah habis bis, gak ada lagi. Tinggal keterangan Aep, si pembohong, lalu ditake over oleh Rudiana, ungkap Susno dikutip dari akun YouTube pribadinya. Dikatakan Susno, alat bukti kesaksian Aep itu hanya berdiri sendiri karena sudah tidak didukung kesaksian lain setelah Dede mencabut keterangannya. Sementara Rudiana itu bukan keterangan saksi tapi saksi de audito alias tidak melihat langsung, tetapi katanya orang lain, yakni Aep. Aep pembohong, semua yang diterangkan dia tidak masuk akal. Apalagi sudah ada sidang peninjauan di lokasi. Keterangan Aep juga sudah dimentahkan Dede. Tamatlah riwayatnya, gak ada lagi, ungkap Susno. Terkait visum, menurut Susno, visum tidak menunjukkan adanya pembunuhan yang dilakukan oleh terpidana. Keterangan ahli juga tidak menunjukkan hal itu. Justru yang ada bukti forensik, bukti percakapan, yang menunjukkan itu bukan pembunuhan tapi memperkuat saksi kecelakaan tunggal. Saksi lain untuk ini juga bermunculan ada ratusan lah yang diambil, ungkapnya. Sosok Aep sempat jadi sorotan karena jadi saksi mata yang mengaku melihat para pelaku yang kini jadi terpidana dalam kasus Vina Cirebon tersebut. Kini, nama Aep kembali santer terdengar bahkan sampai terpojok di lanjutan sidang PK6 terpidana kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon tersebut. Tak lagi seperti pertama kali kemunculannya, kini Aep menjadi orang yang dianggap paling bertanggung jawab atas semua kesaksian yang diberikan. Dalam kasus Vina Cirebon,
AF mengaku melihat ada pelemparan batu dilakukan oleh 11 orang dalam jarak lebih dari 50 meter pada Sabtu malam hari di atas pukul 21 waktu Indonesia Barat pada tahun 2016 di Jalan Saladara yang gelap. Pernyataan AF itu langsung dipatahkan pengacara 6 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso. Jutek Bongso bahkan melontarkan kalimat satir yang menyebut jika AF jenius dan memiliki penglihatan tajam. Kalau ada orang bisa melihat dalam jarak 50 meter, cahaya kurang, bisa mengenali satu persatu dan bisa merekam secara detail, termasuk orang yang sangat jenius dan hebat, tutur Jutek Bongso. Jutek Bongso menambahkan, hanya jika bukan orang jenius dan hebat, kemungkinan orang tersebut membawa teropong atau merekam dengan CCTV. Mungkin pakai teropong atau merekam dengan CCTV. Soalnya bisa tahu secara detail, wajah, jenis dan warna motor serta adegan-adegannya, bahkan sampai tahu ada yang memakai Tensoplas. Apalagi jumlah orangnya lebih dari 11 orang, tutur Jutek Bongso. Selain itu, kesaksian AF juga akhirnya terbantahkan. Ahli mata dari Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung Dr. Mayasari Wahyu membeber analisisnya terkait penglihatan AF tersebut. Titin Prialianti mengungkap kronologi bukti chat Vina Cirebon dan Widi terbongkar, ada peran tim sus bentukan Kapolri. Menurut Titin, hingga saat ini tim sus bentukan Kapolri masih terus bekerja dan memeriksa saksi. Terbaru, Titin Prialianti diperiksa tim sus atas laporan pengacara 7 terpidana, Jutek Bongso. Bahkan menurut Titin Prialianti, yang melakukan ekstraksi terhadap HP Vina adalah tim sus. Sementara ekstraksi HP Widi dilakukan oleh timnya. Bahkan menurut Titin, Widi dan Mega siap jadi saksi di sidang PK setelah beberapa kali didatangi oleh tim sus. Sebab saat diperiksa oleh tim sus itulah, Widi dan Mega mengingat kembali detail peristiwa malam itu. Terungkap nasib AF Rudiansyah setelah dipojokkan habis-habisan di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Mantan Kabareskrim Susno 2J memprediksi nasib AF bakal segera tamat. Susno meyakini Vina dan Eki tewas karena kecelakaan tunggal. Menurutnya, alat bukti pembunuhan yang katanya sudah berkekuatan hukum tetap alias inkrah sudah habis. Dikatakan Susno, alat bukti kesaksian AF itu hanya berdiri sendiri karena sudah tidak didukung kesaksian lain setelah Dede mencabut keterangannya. Sementara Rudiana itu bukan keterangan saksi tapi saksi de audito alias tidak melihat langsung, tetapi katanya orang lain, yakni AF. Terkait visum, menurut Susno, visum tidak menunjukkan adanya pembunuhan yang dilakukan oleh terpidana, keterangan ahli juga tidak menunjukkan hal itu. Ternyata diam-diam, tim sus Kapolri membantu saksi Mega Lestari dan Widyasari di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Ternyata tim sus kepolisian tersebut punya andil di sidang PK khususnya bagi Mega Lestari dan Widyasari. Rupanya tim sus tersebut membantu Mega dan Widya sebagai saksi untuk mengingat isi chat dengan Vina di malam kejadian. Bahkan tim sus rupanya yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega. Tim sus juga telah melakukan ekstraksi terhadap HP Vina lalu menunjukkan ke mereka. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Menurutnya, hingga saat ini tim sus bentukan Kapolri masih terus bekerja dan memeriksa saksi. Sehingga menurut Titin,
Widi dan Mega bersedia jadi saksi atas bantuan dari tim SUS secara diam-diam. Pantas saja saksi kunci kasus Vina Cirebon, AF, tak kunjung muncul meski dipojokkan terus di sidang PK para terpidana. Menurut pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif, banyak ancaman yang mengincar AF, sehingga ia tak perlu muncul di TV. Elza lantas menegaskan jika AF punya lawyer yang akan melindungi dia secara hukum. Terkait keberadaan AF, Elza mengaku AF saat ini ada bersamanya, bahkan saat sidang di lokasi, AF bersama dia dan Pitra. Diakui Elza, sampai saat ini AF tetap berpegang teguh pada fakta yang dialaminya, bahkan hal yang lebih detail diceritakan kepadanya. Elza juga mengklaim AF juga dikejar-kejar agar mau mencabut keterangannya 8 tahun lalu. Elza lalu menyebut Deddy Mulyadi yang pernah memberikan AF uang 4,5 juta rupiah, dan akan ditambah lagi kalau dia mau mencabut keterangannya. Saksi baru kasus Vina Cirebon, Adi Haryadi, bantah tudingan saksi Suroto yang mengatakan celana dalam Vina melorot saat ditemukan. Menurut Adi apa yang dikatakan Suroto soal celana dalam Vina melorot, itu tidak benar. Adi melanjutkan, Suroto bukanlah orang pertama yang menemukan jasad Vina dan Eki. Terkait keberadaan Suroto, Adi menjelaskannya secara rinci. Adi katakan Suroto itu datangnya bareng polisi, bukan pertama kali, menurutnya Suroto datang sekitar 15-20 menitan. Menurut Adi, semua klaim Suroto soal Vina dan Eki yang ditolong sendirian, itu bohong. Sebelumnya, saksi Suroto mengaku orang yang pertama kali menolong Vina dan mengatakan jika celana dalam Vina dalam kondisi melorot. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J sebut citra Polri dipertaruhkan di kasus Vina. Bukan tanpa sebab, publik menunggu hasil akhir penyelidikan Polri terkait tewasnya Eki dan Vina pada tahun 2016 silam. Sebelumnya, diketahui Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membentuk tim khusus, tim SUS, menyelidiki kasus Vina. Namun sekira lebih 2 bulan berjalan belum ada satupun hasil yang dirilis ke publik. Susno mengaku mengapresiasi tim SUS bentukan Kapolri untuk mengaudit jalannya penyelidikan dan penyidikan kasus Vina Cirebon. Ini bagus, masyarakat menyambut bagus. Tetapi masyarakat bertanya, seriuskah ini? Kalau serius kok lama bener kerjanya? Hasilnya apa? Seru Susno dikutip dari channel YouTube pribadinya pada Kamis, 10 Oktober 2024. Menurut Susno, kalau memang tujuannya untuk mencegah informasi agar tidak berseliweran, Polri harus mengeluarkan pernyataan resmi. Apalagi saat ini sudah berseliweran informasi mengenai adanya dugaan penganiayaan, penembakan terhadap Sudirman. Yang salah bukan institusi, tapi oknum-oknum. Jangan sampai karena melindungi 1-2 orang oknum, nama baik Polri dihancurkan. Jangan sampai, tegas mantan Kapolda Jawa Barat ini. Menurut Susno,
Fakta-fakta yang terungkap di sidang peninjauan kembali kasus Vina ini bisa dipertanggungjawabkan karena mereka diambil kesaksiannya di bawah sumpah. Bahkan, kesaksian mereka juga disertai alat bukti dan bukti forensik percakapan. Susno lebih salut lagi kalau hasil tim Sus Polri ini diserahkan ke majelis hakim, kejaksaan dan penasehat hukum sehingga bisa menjadi pertimbangan hakim untuk memberikan putusan. Kalau ditutupi, orang bertanya Polri mencari kebenaran keadilan atau mencari pembenaran, jika tanya. Sementara kalau hasilnya diserahkan hakim, kejaksaan dan penasehat hukum, menurut Susno, hal ini akan mempengaruhi citra Polri. Begitu hasilnya sama dengan yang dikemukakan para saksi. Diserahkan Polri ke hakim, jaksa, penasehat hukum, maka nama Polri akan terangkat, jika tanya. Terungkap nasib Aep Rudiansyah setelah dipojokkan habis-habisan di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Mantan Kabareskrim Susno Duaji memprediksi nasib Aep bakal segera tamat. Susno meyakini Vina Dewi Arsita alias Vina Cirebon dan Muhammad Rizky alias Eki tewas karena kecelakaan tunggal. Menurutnya, alat bukti pembunuhan yang katanya sudah berkekuatan hukum tetap alias inkrah sudah habis. Alat bukti untuk pembunuhan yang katanya inkrah sudah habis bis, gak ada lagi. Tinggal keterangan Aep, si pembohong. Lalu ditake over oleh Rudiana, ungkap Susno dikutip dari akun YouTube pribadinya. Dikatakan Susno, alat bukti kesaksian Aep itu hanya berdiri sendiri karena sudah tidak didukung kesaksian lain setelah Dede mencabut keterangannya. Sementara Rudiana itu bukan keterangan saksi tapi saksi de audito alias tidak melihat langsung, tetapi katanya orang lain, yakni Aep. Aep pembohong, semua yang diterangkan dia tidak masuk akal. Apalagi sudah ada sidang peninjauan di lokasi. Keterangan Aep juga sudah dimentahkan Dede. Tamatlah riwayatnya, gak ada lagi, ungkap Susno. Terkait visum, menurut Susno, visum tidak menunjukkan adanya pembunuhan yang dilakukan oleh terpidana. Keterangan ahli juga tidak menunjukkan hal itu. Justru yang ada bukti forensik, bukti percakapan, yang menunjukkan itu bukan pembunuhan tapi memperkuat saksi kecelakaan tunggal. Saksi lain untuk ini juga bermunculan ada ratusan lah yang diambil, ungkapnya. Sosok Aep sempat jadi sorotan karena jadi saksi mata yang mengaku melihat para pelaku yang kini jadi terpidana dalam kasus Vina Cirebon tersebut. Kini, nama Aep kembali santer terdengar bahkan sampai terpojok di lanjutan sidang PK6 terpidana kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon tersebut. Tak lagi seperti pertama kali kemunculannya, kini Aep menjadi orang yang dianggap paling bertanggung jawab atas semua kesaksian yang diberikan. Dalam kasus Vina Cirebon, Aep mengaku melihat ada pelemparan batu dilakukan oleh 11 orang dalam jarak lebih dari 50 meter pada Sabtu malam hari di atas pukul 21 waktu Indonesia Barat pada tahun 2016 di Jalan Saladara yang gelap. Pernyataan Aep itu langsung dipatahkan pengacara 6 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso. Jutek Bongso bahkan melontarkan kalimat satir yang menyebut jika Aep jenius dan memiliki penglihatan tajam. Kalau ada orang bisa melihat dalam jarak 50 meter, cahaya kurang, bisa mengenali satu persatu dan bisa merekam secara detil, termasuk orang yang sangat jenius dan hebat, tutur Jutek Bongso. Jutek Bongso menambahkan, hanya jika bukan orang jenius dan hebat, kemungkinan orang tersebut membawa teropong atau merekam dengan CCTV. Mungkin pakai teropong atau merekam dengan CCTV. Soalnya bisa tahu secara detil, wajah, jenis dan warna motor serta adegan-adegannya, bahkan sampai tahu ada yang memakai Tensoplas. Apalagi jumlah orangnya lebih dari 11 orang, tutur Jutek Bongso. Selain itu, kesaksian Aep juga akhirnya terbantahkan. Ahli mata dari Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung Dr. Mayasari Wahyu membeber analisisnya terkait penglihatan Aep tersebut. Titin Prialianti mengungkap kronologi bukti chat Vina Cirebon dan Widi terbongkar. Ada peran tim sus bentukan Kapolri. Menurut Titin, hingga saat ini tim sus bentukan Kapolri masih terus bekerja dan memeriksa saksi. Terbaru, Titin Prialianti diperiksa tim sus atas laporan pengacara 7 terpidana, Jutek Bongso. Bahkan menurut Titin Prialianti, yang melakukan ekstraksi terhadap HP Vina adalah tim sus. Sementara ekstraksi HP Widi dilakukan oleh timnya. Bahkan menurut Titin, Widi dan Mega siap jadi saksi di sidang PK setelah beberapa kali didatangi oleh tim sus. Sebab saat diperiksa oleh tim sus itulah, Widi dan Mega mengingat kembali detail peristiwa malam itu.
Terungkap nasib AEP Rudiansyah setelah dipojokkan habis-habisan di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Mantan Kabareskrim Susno 2J memprediksi nasib AEP bakal segera tamat. Susno meyakini Vina dan Eki tewas karena kecelakaan tunggal. Menurutnya, alat bukti pembunuhan yang katanya sudah berkekuatan hukum tetap alias inkrah sudah habis. Dikatakan Susno, alat bukti kesaksian AEP itu hanya berdiri sendiri karena sudah tidak didukung kesaksian lain setelah Dede mencabut keterangannya. Sementara Rudiana itu bukan keterangan saksi tapi saksi de audito alias tidak melihat langsung, tetapi katanya orang lain, yakni AEP. Terkait visum, menurut Susno, visum tidak menunjukkan adanya pembunuhan yang dilakukan oleh terpidana, keterangan ahli juga tidak menunjukkan hal itu. Ternyata diam-diam, tim Sus Kapolri membantu saksi Mega Lestari dan Widya Sari di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Ternyata tim Sus kepolisian tersebut punya andil di sidang PK khususnya bagi Mega Lestari dan Widya Sari. Rupanya tim Sus tersebut membantu Mega dan Widya sebagai saksi untuk mengingat isi chat dengan Vina di malam kejadian. Bahkan tim Sus rupanya yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega. Tim Sus juga telah melakukan ekstraksi terhadap HP Vina lalu menunjukkan ke mereka. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Menurutnya, hingga saat ini tim Sus bentukan Kapolri masih terus bekerja dan memeriksa saksi. Sehingga menurut Titin, Widi dan Mega bersedia jadi saksi atas bantuan dari tim Sus secara diam-diam. Pantas saja saksi kunci kasus Vina Cirebon, AEP, tak kunjung muncul meski dipojokkan terus di sidang PK para terpidana. Menurut pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif, banyak ancaman yang mengincar AEP, sehingga ia tak perlu muncul di TV. Elza lantas menegaskan jika AEP punya lawyer yang akan melindungi dia secara hukum. Terkait keberadaan AEP, Elza mengaku AEP saat ini ada bersamanya, bahkan saat sidang di lokasi, AEP bersama dia dan Pitra. Diakui Elza, sampai saat ini AEP tetap berpegang teguh pada fakta yang dialaminya, bahkan hal yang lebih detail diceritakan kepadanya. Elza juga mengklaim AEP juga dikejar-kejar agar mau mencabut keterangannya 8 tahun lalu. Elza lalu menyebut Deddy Mulyadi yang pernah memberikan AEP uang 4,5 juta rupiah, dan akan ditambah lagi kalau dia mau mencabut keterangannya. Saksi baru kasus Vina Cirebon, Adi Haryadi, bantah tudingan saksi Suroto yang mengatakan celana dalam Vina melorot saat ditemukan. Menurut Adi apa yang dikatakan Suroto soal celana dalam Vina melorot, itu tidak benar. Adi melanjutkan, Suroto bukanlah orang pertama yang menemukan jasad Vina dan Eki. Terkait keberadaan Suroto, Adi menjelaskannya secara rinci. Adi katakan Suroto itu datangnya bareng polisi, bukan pertama kali. Menurutnya Suroto datang sekitar 15-20 menitan. Menurut Adi, semua klaim Suroto soal Vina dan Eki yang ditolong sendirian, itu bohong.
Sebelumnya, saksi Suroto mengaku orang yang pertama kali menolong Vina dan mengatakan jika celana dalam Vina dalam kondisi melorot. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J sebut citra Polri dipertaruhkan di kasus Vina. Bukan tanpa sebab, publik menunggu hasil akhir penyelidikan Polri terkait tewasnya Eki dan Vina pada tahun 2016 silam. Sebelumnya, diketahui Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membentuk tim khusus, Tim Sus, menyelidiki kasus Vina. Namun sekira lebih 2 bulan berjalan belum ada satupun hasil yang dirilis ke publik. Susno mengaku mengapresiasi tim sus bentukan Kapolri untuk mengaudit jalannya penyelidikan dan penyidikan kasus Vina Cirebon. Ini bagus, masyarakat menyambut bagus. Tetapi masyarakat bertanya, seriuskah ini? Kalau serius kok lama bener kerjanya? Hasilnya apa? Seru Susno dikutip dari channel YouTube pribadinya pada Kamis, 10 Oktober 2024. Menurut Susno, kalau memang tujuannya untuk mencegah informasi agar tidak berseliweran, Polri harus mengeluarkan pernyataan resmi. Apalagi saat ini sudah berseliweran informasi mengenai adanya dugaan penganiayaan, penembakan terhadap Sudirman. Yang salah bukan institusi, tapi oknum-oknum. Jangan sampai karena melindungi 1-2 orang oknum, nama baik Polri dihancurkan. Jangan sampai, tegas mantan Kapolda Jawa Barat ini. Menurut Susno, fakta-fakta yang terungkap di sidang peninjauan kembali kasus Vina ini bisa dipertanggungjawabkan karena mereka diambil kesaksiannya di bawah sumpah. Bahkan, kesaksian mereka juga disertai alat bukti dan bukti forensik percakapan. Susno lebih salut lagi kalau hasil tim sus Polri ini diserahkan ke majelis hakim, kejaksaan dan penasehat hukum sehingga bisa menjadi pertimbangan hakim untuk memberikan putusan. Kalau ditutupi, orang bertanya Polri mencari kebenaran keadilan atau mencari pembenaran, jika tanya. Sementara kalau hasilnya diserahkan hakim, kejaksaan dan penasehat hukum, menurut Susno, hal ini akan mempengaruhi citra Polri. Begitu hasilnya sama dengan yang dikemukakan para saksi. Diserahkan Polri ke hakim, jaksa, penasehat hukum, maka nama Polri akan terangkat, jika tanya. Terungkap nasib AF Rudiansyah setelah dipojokkan habis-habisan di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Mantan Kabareskrim Susno 2J memprediksi nasib AF bakal segera tamat. Susno meyakini Vina Dewi Arsita alias Vina Cirebon dan Muhammad Rizky alias Eki tewas karena kecelakaan tunggal. Menurutnya, alat bukti pembunuhan yang katanya sudah berkekuatan hukum tetap alias inkrah sudah habis. Alat bukti untuk pembunuhan yang katanya inkrah, sudah habis bis, gak ada lagi. Tinggal keterangan AF, si pembohong. Lalu ditake over oleh Rudiana, ungkap Susno dikutip dari akun YouTube pribadinya. Dikatakan Susno, alat bukti kesaksian AF itu hanya berdiri sendiri karena sudah tidak didukung kesaksian lain setelah Dede mencabut keterangannya. Sementara Rudiana itu bukan keterangan saksi tapi saksi de audito alias tidak melihat langsung, tetapi katanya orang lain, yakni AF. AF pembohong, semua yang diterangkan dia tidak masuk akal. Apalagi sudah ada sidang peninjauan di lokasi. Keterangan AF juga sudah dimentahkan Dede. Tamatlah riwayatnya, gak ada lagi, ungkap Susno. Terkait visum, menurut Susno, visum tidak menunjukkan adanya pembunuhan yang dilakukan oleh terpidana. Keterangan ahli juga tidak menunjukkan hal itu. Justru yang ada bukti forensik, bukti percakapan, yang menunjukkan itu bukan pembunuhan tapi memperkuat saksi kecelakaan tunggal. Saksi lain untuk ini juga bermunculan ada ratusan lah yang diambil, ungkapnya. Sosok AF sempat jadi sorotan karena jadi saksi mata yang mengaku melihat para pelaku yang kini jadi terpidana dalam kasus Vina Cirebon tersebut. Kini, nama AF kembali santer terdengar bahkan sampai terpojok di lanjutan sidang PK6 terpidana kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon tersebut. Tak lagi seperti pertama kali kemunculannya, kini AF menjadi orang yang dianggap paling bertanggung jawab atas semua kesaksian yang diberikan. Dalam kasus Vina Cirebon,
AF mengaku melihat ada pelemparan batu dilakukan oleh 11 orang dalam jarak lebih dari 50 meter pada Sabtu malam hari di atas pukul 21 waktu Indonesia Barat pada tahun 2016 di Jalan Saladara yang gelap. Pernyataan AF itu langsung dipatahkan pengacara 6 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso. Jutek Bongso bahkan melontarkan kalimat satir yang menyebut jika AF jenius dan memiliki penglihatan tajam. Kalau ada orang bisa melihat dalam jarak 50 meter, cahaya kurang, bisa mengenali satu persatu dan bisa merekam secara detil, termasuk orang yang sangat jenius dan hebat, tutur Jutek Bongso. Jutek Bongso menambahkan, hanya jika bukan orang jenius dan hebat, kemungkinan orang tersebut membawa teropong atau merekam dengan CCTV. Mungkin pakai teropong atau merekam dengan CCTV. Soalnya bisa tahu secara detil, wajah, jenis dan warna motor serta adegan-adegannya, bahkan sampai tahu ada yang memakai Tensoplas. Apalagi jumlah orangnya lebih dari 11 orang, tutur Jutek Bongso. Selain itu, kesaksian AF juga akhirnya terbantahkan. Ahli mata dari Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung Dr. Mayasari Wahyu membeber analisisnya terkait penglihatan AF tersebut. Titin Prialianti mengungkap kronologi bukti chat Vina Cirebon dan Widi terbongkar, ada peran tim sus bentukan Kapolri. Menurut Titin, hingga saat ini tim sus bentukan Kapolri masih terus bekerja dan memeriksa saksi. Terbaru, Titin Prialianti diperiksa tim sus atas laporan pengacara 7 terpidana, Jutek Bongso. Bahkan menurut Titin Prialianti, yang melakukan ekstraksi terhadap HP Vina adalah tim sus. Sementara ekstraksi HP Widi dilakukan oleh timnya. Bahkan menurut Titin, Widi dan Mega siap jadi saksi di sidang PK setelah beberapa kali didatangi oleh tim sus. Sebab saat diperiksa oleh tim sus itulah, Widi dan Mega mengingat kembali detail peristiwa malam itu. Terungkap nasib AF Rudiansyah setelah dipojokkan habis-habisan di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Mantan Kabareskrim Susno 2J memprediksi nasib AF bakal segera tamat. Susno meyakini Vina dan Eki tewas karena kecelakaan tunggal. Menurutnya, alat bukti pembunuhan yang katanya sudah berkekuatan hukum tetap alias inkrah sudah habis. Dikatakan Susno, alat bukti kesaksian AF itu hanya berdiri sendiri karena sudah tidak didukung kesaksian lain setelah Dede mencabut keterangannya. Sementara Rudiana itu bukan keterangan saksi tapi saksi de audito alias tidak melihat langsung, tetapi katanya orang lain, yakni AF. Terkait visum, menurut Susno, visum tidak menunjukkan adanya pembunuhan yang dilakukan oleh terpidana, keterangan ahli juga tidak menunjukkan hal itu. Ternyata diam-diam, tim sus Kapolri membantu saksi Mega Lestari dan Widya Sari di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Ternyata tim sus kepolisian tersebut punya andil di sidang PK khususnya bagi Mega Lestari dan Widya Sari. Rupanya tim sus tersebut membantu Mega dan Widya sebagai saksi untuk mengingat isi chat dengan Vina di malam kejadian. Bahkan tim sus rupanya yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega. Tim sus juga telah melakukan ekstraksi terhadap HP Vina lalu menunjukkan ke mereka. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Menurutnya, hingga saat ini tim sus bentukan Kapolri masih terus bekerja dan memeriksa saksi. Sehingga menurut Titin,
Widi dan Mega bersedia jadi saksi atas bantuan dari tim SUS secara diam-diam. Pantas saja saksi kunci kasus Vina Cirebon, AF, tak kunjung muncul meski dipojokkan terus di sidang PK para terpidana. Menurut pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif, banyak ancaman yang mengincar AF, sehingga ia tak perlu muncul di TV. Elza lantas menegaskan jika AF punya lawyer yang akan melindungi dia secara hukum. Terkait keberadaan AF, Elza mengaku AF saat ini ada bersamanya, bahkan saat sidang di lokasi, AF bersama dia dan Pitra. Diakui Elza, sampai saat ini AF tetap berpegang teguh pada fakta yang dialaminya, bahkan hal yang lebih detail diceritakan kepadanya. Elza juga mengklaim AF juga dikejar-kejar agar mau mencabut keterangannya 8 tahun lalu. Elza lalu menyebut Deddy Mulyadi yang pernah memberikan AF uang 4,5 juta rupiah, dan akan ditambah lagi kalau dia mau mencabut keterangannya. Saksi baru kasus Vina Cirebon, Adi Haryadi, bantah tudingan saksi Suroto yang mengatakan celana dalam Vina melorot saat ditemukan. Menurut Adi apa yang dikatakan Suroto soal celana dalam Vina melorot, itu tidak benar. Adi melanjutkan, Suroto bukanlah orang pertama yang menemukan jasad Vina dan Eki. Terkait keberadaan Suroto, Adi menjelaskannya secara rinci. Adi katakan Suroto itu datangnya bareng polisi, bukan pertama kali, menurutnya Suroto datang sekitar 15-20 menitan. Menurut Adi, semua klaim Suroto soal Vina dan Eki yang ditolong sendirian, itu bohong. Sebelumnya, saksi Suroto mengaku orang yang pertama kali menolong Vina dan mengatakan jika celana dalam Vina dalam kondisi melorot. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duadji sebut citra Polri dipertaruhkan di kasus Vina. Bukan tanpa sebab, publik menunggu hasil akhir penyelidikan Polri terkait tewasnya Eki dan Vina pada tahun 2016 silam. Sebelumnya, diketahui Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membentuk tim khusus, tim SUS, menyelidiki kasus Vina. Namun sekira lebih 2 bulan berjalan belum ada satupun hasil yang dirilis ke publik. Susno mengaku mengapresiasi tim SUS bentukan Kapolri untuk mengaudit jalannya penyelidikan dan penyidikan kasus Vina Cirebon. Ini bagus, masyarakat menyambut bagus. Tetapi masyarakat bertanya, seriuskah ini? Kalau serius kok lama bener kerjanya? Hasilnya apa? Seru Susno dikutip dari channel YouTube pribadinya pada Kamis, 10 Oktober 2024. Menurut Susno, kalau memang tujuannya untuk mencegah informasi agar tidak berseliweran, Polri harus mengeluarkan pernyataan resmi. Apalagi saat ini sudah berseliweran informasi mengenai adanya dugaan penganiayaan, penembakan terhadap Sudirman. Yang salah bukan institusi, tapi oknum-oknum. Jangan sampai karena melindungi 1-2 orang oknum, nama baik Polri dihancurkan. Jangan sampai, tegas mantan Kapolda Jawa Barat ini. Menurut Susno,
Fakta-fakta yang terungkap di sidang peninjauan kembali kasus Vina ini bisa dipertanggungjawabkan karena mereka diambil kesaksiannya di bawah sumpah. Bahkan, kesaksian mereka juga disertai alat bukti dan bukti forensik percakapan. Susno lebih salut lagi kalau hasil tim Sus Polri ini diserahkan ke majelis hakim, kejaksaan dan penasehat hukum sehingga bisa menjadi pertimbangan hakim untuk memberikan putusan. Kalau ditutupi, orang bertanya Polri mencari kebenaran keadilan atau mencari pembenaran, jika tanya. Sementara kalau hasilnya diserahkan hakim, kejaksaan dan penasehat hukum, menurut Susno, hal ini akan mempengaruhi citra Polri. Begitu hasilnya sama dengan yang dikemukakan para saksi. Diserahkan Polri ke hakim, jaksa, penasehat hukum, maka nama Polri akan terangkat, jika tanya. Terungkap nasib Aep Rudiansyah setelah dipojokkan habis-habisan di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Mantan Kabareskrim Susno 2J memprediksi nasib Aep bakal segera tamat. Susno meyakini Vina Dewi Arsita alias Vina Cirebon dan Muhammad Rizky alias Eki tewas karena kecelakaan tunggal. Menurutnya, alat bukti pembunuhan yang katanya sudah berkekuatan hukum tetap alias inkrah sudah habis. Alat bukti untuk pembunuhan yang katanya inkrah sudah habis bis, gak ada lagi. Tinggal keterangan Aep, si pembohong. Lalu ditake over oleh Rudiana, ungkap Susno dikutip dari akun YouTube pribadinya. Dikatakan Susno, alat bukti kesaksian Aep itu hanya berdiri sendiri karena sudah tidak didukung kesaksian lain setelah Dede mencabut keterangannya. Sementara Rudiana itu bukan keterangan saksi tapi saksi de audito alias tidak melihat langsung, tetapi katanya orang lain, yakni Aep. Aep pembohong, semua yang diterangkan dia tidak masuk akal. Apalagi sudah ada sidang peninjauan di lokasi. Keterangan Aep juga sudah dimentahkan Dede. Tamatlah riwayatnya, gak ada lagi, ungkap Susno. Terkait visum, menurut Susno, visum tidak menunjukkan adanya pembunuhan yang dilakukan oleh terpidana. Keterangan ahli juga tidak menunjukkan hal itu. Justru yang ada bukti forensik, bukti percakapan, yang menunjukkan itu bukan pembunuhan tapi memperkuat saksi kecelakaan tunggal. Saksi lain untuk ini juga bermunculan ada ratusan lah yang diambil, ungkapnya. Sosok Aep sempat jadi sorotan karena jadi saksi mata yang mengaku melihat para pelaku yang kini jadi terpidana dalam kasus Vina Cirebon tersebut. Kini, nama Aep kembali santer terdengar bahkan sampai terpojok di lanjutan sidang PK6 terpidana kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon tersebut. Tak lagi seperti pertama kali kemunculannya, kini Aep menjadi orang yang dianggap paling bertanggung jawab atas semua kesaksian yang diberikan. Dalam kasus Vina Cirebon, Aep mengaku melihat ada pelemparan batu dilakukan oleh 11 orang dalam jarak lebih dari 50 meter pada Sabtu malam hari di atas pukul 21 waktu Indonesia Barat pada tahun 2016 di Jalan Saladara yang gelap. Pernyataan Aep itu langsung dipatahkan pengacara 6 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso. Jutek Bongso bahkan melontarkan kalimat satir yang menyebut jika Aep jenius dan memiliki penglihatan tajam. Kalau ada orang bisa melihat dalam jarak 50 meter, cahaya kurang, bisa mengenali satu persatu dan bisa merekam secara detil, termasuk orang yang sangat jenius dan hebat, tutur Jutek Bongso. Jutek Bongso menambahkan, hanya jika bukan orang jenius dan hebat, kemungkinan orang tersebut membawa teropong atau merekam dengan CCTV. Mungkin pakai teropong atau merekam dengan CCTV. Soalnya bisa tahu secara detil, wajah, jenis dan warna motor serta adegan-adegannya, bahkan sampai tahu ada yang memakai Tensoplas. Apalagi jumlah orangnya lebih dari 11 orang, tutur Jutek Bongso. Selain itu, kesaksian Aep juga akhirnya terbantahkan. Ahli mata dari Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung Dr. Mayasari Wahyu membeber analisisnya terkait penglihatan Aep tersebut. Titin Prialianti mengungkap kronologi bukti chat Vina Cirebon dan Widi terbongkar. Ada peran tim sus bentukan Kapolri. Menurut Titin, hingga saat ini tim sus bentukan Kapolri masih terus bekerja dan memeriksa saksi. Terbaru, Titin Prialianti diperiksa tim sus atas laporan pengacara 7 terpidana, Jutek Bongso. Bahkan menurut Titin Prialianti, yang melakukan ekstraksi terhadap HP Vina adalah tim sus. Sementara ekstraksi HP Widi dilakukan oleh timnya. Bahkan menurut Titin, Widi dan Mega siap jadi saksi di sidang PK setelah beberapa kali didatangi oleh tim sus. Sebab saat diperiksa oleh tim sus itulah, Widi dan Mega mengingat kembali detail peristiwa malam itu.
Terungkap nasib AEP Rudiansyah setelah dipojokkan habis-habisan di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Mantan Kabareskrim Susno 2J memprediksi nasib AEP bakal segera tamat. Susno meyakini Vina dan Eki tewas karena kecelakaan tunggal. Menurutnya, alat bukti pembunuhan yang katanya sudah berkekuatan hukum tetap alias inkrah sudah habis. Dikatakan Susno, alat bukti kesaksian AEP itu hanya berdiri sendiri karena sudah tidak didukung kesaksian lain setelah Dede mencabut keterangannya. Sementara Rudiana itu bukan keterangan saksi tapi saksi de audito alias tidak melihat langsung, tetapi katanya orang lain, yakni AEP. Terkait visum, menurut Susno, visum tidak menunjukkan adanya pembunuhan yang dilakukan oleh terpidana, keterangan ahli juga tidak menunjukkan hal itu. Ternyata diam-diam, tim Sus Kapolri membantu saksi Mega Lestari dan Widyasari di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Ternyata tim Sus kepolisian tersebut punya andil di sidang PK khususnya bagi Mega Lestari dan Widyasari. Rupanya tim Sus tersebut membantu Mega dan Widya sebagai saksi untuk mengingat isi chat dengan Vina di malam kejadian. Bahkan tim Sus rupanya yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega. Tim Sus juga telah melakukan ekstraksi terhadap HP Vina lalu menunjukkan ke mereka. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Priyalianti. Menurutnya, hingga saat ini tim Sus bentukan Kapolri masih terus bekerja dan memeriksa saksi. Sehingga menurut Titin, Widi dan Mega bersedia jadi saksi atas bantuan dari tim Sus secara diam-diam. Pantas saja saksi kunci kasus Vina Cirebon, AEP, tak kunjung muncul meski dipojokkan terus di sidang PK para terpidana. Menurut pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif, banyak ancaman yang mengincar AEP, sehingga ia tak perlu muncul di TV. Elza lantas menegaskan jika AEP punya lawyer yang akan melindungi dia secara hukum. Terkait keberadaan AEP, Elza mengaku AEP saat ini ada bersamanya, bahkan saat sidang di lokasi, AEP bersama dia dan Pitra. Diakui Elza, sampai saat ini AEP tetap berpegang teguh pada fakta yang dialaminya, bahkan hal yang lebih detail diceritakan kepadanya. Elza juga mengklaim AEP juga dikejar-kejar agar mau mencabut keterangannya 8 tahun lalu. Elza lalu menyebut Deddy Mulyadi yang pernah memberikan AEP uang 4,5 juta rupiah, dan akan ditambah lagi kalau dia mau mencabut keterangannya. Saksi baru kasus Vina Cirebon, Adi Haryadi, bantah tudingan saksi Suroto yang mengatakan celana dalam Vina melorot saat ditemukan. Menurut Adi apa yang dikatakan Suroto soal celana dalam Vina melorot, itu tidak benar. Adi melanjutkan, Suroto bukanlah orang pertama yang menemukan jasad Vina dan Eki. Terkait keberadaan Suroto, Adi menjelaskannya secara rinci. Adi katakan Suroto itu datangnya bareng polisi, bukan pertama kali, menurutnya Suroto datang sekitar 15-20 menitan. Menurut Adi, semua klaim Suroto soal Vina dan Eki yang ditolong sendirian, itu bohong.
Sebelumnya, saksi Suroto mengaku orang yang pertama kali menolong Vina dan mengatakan jika celana dalam Vina dalam kondisi melorot. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J sebut citra Polri dipertaruhkan di kasus Vina. Bukan tanpa sebab, publik menunggu hasil akhir penyelidikan Polri terkait tewasnya Eki dan Vina pada tahun 2016 silam. Sebelumnya, diketahui Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membentuk tim khusus, tim SUS, menyelidiki kasus Vina. Namun sekira lebih 2 bulan berjalan belum ada satupun hasil yang dirilis ke publik. Susno mengaku mengapresiasi tim SUS bentukan Kapolri untuk mengaudit jalannya penyelidikan dan penyidikan kasus Vina Cirebon. Ini bagus, masyarakat menyambut bagus. Tetapi masyarakat bertanya, seriuskah ini? Kalau serius kok lama bener kerjanya? Hasilnya apa? Seru Susno dikutip dari channel YouTube pribadinya pada Kamis, 10 Oktober 2024. Menurut Susno, kalau memang tujuannya untuk mencegah informasi agar tidak berseliweran, Polri harus mengeluarkan pernyataan resmi. Apalagi saat ini sudah berseliweran informasi mengenai adanya dugaan penganiayaan, penembakan terhadap Sudirman. Yang salah bukan institusi, tapi oknum-oknum. Jangan sampai karena melindungi 1-2 orang oknum, nama baik Polri dihancurkan. Jangan sampai, tegas mantan Kapolda Jawa Barat ini. Menurut Susno, fakta-fakta yang terungkap di sidang peninjauan kembali kasus Vina ini bisa dipertanggungjawabkan karena mereka diambil kesaksiannya di bawah sumpah. Bahkan, kesaksian mereka juga disertai alat bukti dan bukti forensik percakapan. Susno lebih salut lagi kalau hasil tim SUS Polri ini diserahkan ke majelis hakim, kejaksaan dan penasehat hukum sehingga bisa menjadi pertimbangan hakim untuk memberikan putusan. Kalau ditutupi, orang bertanya Polri mencari kebenaran keadilan atau mencari pembenaran, jika tanya. Sementara kalau hasilnya diserahkan hakim, kejaksaan dan penasehat hukum, menurut Susno, hal ini akan mempengaruhi citra Polri. Begitu hasilnya sama dengan yang dikemukakan para saksi. Diserahkan Polri ke hakim, jaksa, penasehat hukum, maka nama Polri akan terangkat, jika tanya. Terungkap nasib Aep Rudiansyah setelah dipojokkan habis-habisan di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Mantan Kabareskrim Susno 2J memprediksi nasib Aep bakal segera tamat. Susno meyakini Vina Dewi Arsita alias Vina Cirebon dan Muhammad Rizky alias Eki tewas karena kecelakaan tunggal. Menurutnya, alat bukti pembunuhan yang katanya sudah berkekuatan hukum tetap alias inkrah sudah habis. Alat bukti untuk pembunuhan yang katanya inkrah, sudah habis bis, gak ada lagi. Tinggal keterangan Aep, si pembohong. Lalu ditake over oleh Rudiana, ungkap Susno dikutip dari akun YouTube pribadinya. Dikatakan Susno, alat bukti kesaksian Aep itu hanya berdiri sendiri karena sudah tidak didukung kesaksian lain setelah Dede mencabut keterangannya. Sementara Rudiana itu bukan keterangan saksi tapi saksi de audito alias tidak melihat langsung, tetapi katanya orang lain, yakni Aep. Aep pembohong, semua yang diterangkan dia tidak masuk akal. Apalagi sudah ada sidang peninjauan di lokasi. Keterangan Aep juga sudah dimentahkan Dede. Tamatlah riwayatnya, gak ada lagi, ungkap Susno. Terkait visum, menurut Susno, visum tidak menunjukkan adanya pembunuhan yang dilakukan oleh terpidana. Keterangan ahli juga tidak menunjukkan hal itu. Justru yang ada bukti forensik, bukti percakapan, yang menunjukkan itu bukan pembunuhan tapi memperkuat saksi kecelakaan tunggal. Saksi lain untuk ini juga bermunculan ada ratusan lah yang diambil, ungkapnya. Sosok Aep sempat jadi sorotan karena jadi saksi mata yang mengaku melihat para pelaku yang kini jadi terpidana dalam kasus Vina Cirebon tersebut. Kini, nama Aep kembali santer terdengar bahkan sampai terpojok di lanjutan sidang PK6 terpidana kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon tersebut. Tak lagi seperti pertama kali kemunculannya, kini Aep menjadi orang yang dianggap paling bertanggung jawab atas semua kesaksian yang diberikan. Dalam kasus Vina Cirebon,
AF mengaku melihat ada pelemparan batu dilakukan oleh 11 orang dalam jarak lebih dari 50 meter pada Sabtu malam hari di atas pukul 21 waktu Indonesia Barat pada tahun 2016 di Jalan Saladara yang gelap. Pernyataan AF itu langsung dipatahkan pengacara 6 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso. Jutek Bongso bahkan melontarkan kalimat satir yang menyebut jika AF jenius dan memiliki penglihatan tajam. Kalau ada orang bisa melihat dalam jarak 50 meter, cahaya kurang, bisa mengenali satu persatu dan bisa merekam secara detil, termasuk orang yang sangat jenius dan hebat, tutur Jutek Bongso. Jutek Bongso menambahkan, hanya jika bukan orang jenius dan hebat, kemungkinan orang tersebut membawa teropong atau merekam dengan CCTV. Mungkin pakai teropong atau merekam dengan CCTV. Soalnya bisa tahu secara detil, wajah, jenis dan warna motor serta adegan-adegannya, bahkan sampai tahu ada yang memakai Tensoplas. Apalagi jumlah orangnya lebih dari 11 orang, tutur Jutek Bongso. Selain itu, kesaksian AF juga akhirnya terbantahkan. Ahli mata dari Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung Dr. Mayasari Wahyu membeber analisisnya terkait penglihatan AF tersebut. Titin Prialianti mengungkap kronologi bukti chat Vina Cirebon dan Widi terbongkar, ada peran tim sus bentukan Kapolri. Menurut Titin, hingga saat ini tim sus bentukan Kapolri masih terus bekerja dan memeriksa saksi. Terbaru, Titin Prialianti diperiksa tim sus atas laporan pengacara 7 terpidana, Jutek Bongso. Bahkan menurut Titin Prialianti, yang melakukan ekstraksi terhadap HP Vina adalah tim sus. Sementara ekstraksi HP Widi dilakukan oleh timnya. Bahkan menurut Titin, Widi dan Mega siap jadi saksi di sidang PK setelah beberapa kali didatangi oleh tim sus. Sebab saat diperiksa oleh tim sus itulah, Widi dan Mega mengingat kembali detail peristiwa malam itu. Terungkap nasib AF Rudiansyah setelah dipojokkan habis-habisan di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Mantan Kabareskrim Susno 2J memprediksi nasib AF bakal segera tamat. Susno meyakini Vina dan Eki tewas karena kecelakaan tunggal. Menurutnya, alat bukti pembunuhan yang katanya sudah berkekuatan hukum tetap alias inkrah sudah habis. Dikatakan Susno, alat bukti kesaksian AF itu hanya berdiri sendiri karena sudah tidak didukung kesaksian lain setelah Dede mencabut keterangannya. Sementara Rudiana itu bukan keterangan saksi tapi saksi de audito alias tidak melihat langsung, tetapi katanya orang lain, yakni AF. Terkait visum, menurut Susno, visum tidak menunjukkan adanya pembunuhan yang dilakukan oleh terpidana, keterangan ahli juga tidak menunjukkan hal itu. Ternyata diam-diam, tim sus Kapolri membantu saksi Mega Lestari dan Widya Sari di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Ternyata tim sus kepolisian tersebut punya andil di sidang PK khususnya bagi Mega Lestari dan Widya Sari. Rupanya tim sus tersebut membantu Mega dan Widya sebagai saksi untuk mengingat isi chat dengan Vina di malam kejadian. Bahkan tim sus rupanya yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega. Tim sus juga telah melakukan ekstraksi terhadap HP Vina lalu menunjukkan ke mereka. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Menurutnya, hingga saat ini tim sus bentukan Kapolri masih terus bekerja dan memeriksa saksi. Sehingga menurut Titin,
Widi dan Mega bersedia jadi saksi atas bantuan dari tim SUS secara diam-diam. Pantas saja saksi kunci kasus Vina Cirebon, AF, tak kunjung muncul meski dipojokkan terus di sidang PK para terpidana. Menurut pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif, banyak ancaman yang mengincar AF, sehingga ia tak perlu muncul di TV. Elza lantas menegaskan jika AF punya lawyer yang akan melindungi dia secara hukum. Terkait keberadaan AF, Elza mengaku AF saat ini ada bersamanya, bahkan saat sidang di lokasi, AF bersama dia dan Pitra. Diakui Elza, sampai saat ini AF tetap berpegang teguh pada fakta yang dialaminya, bahkan hal yang lebih detail diceritakan kepadanya. Elza juga mengklaim AF juga dikejar-kejar agar mau mencabut keterangannya 8 tahun lalu. Elza lalu menyebut Deddy Mulyadi yang pernah memberikan AF uang 4,5 juta rupiah, dan akan ditambah lagi kalau dia mau mencabut keterangannya. Saksi baru kasus Vina Cirebon, Adi Haryadi, bantah tudingan saksi Suroto yang mengatakan celana dalam Vina melorot saat ditemukan. Menurut Adi apa yang dikatakan Suroto soal celana dalam Vina melorot, itu tidak benar. Adi melanjutkan, Suroto bukanlah orang pertama yang menemukan jasad Vina dan Eki. Terkait keberadaan Suroto, Adi menjelaskannya secara rinci. Adi katakan Suroto itu datangnya bareng polisi, bukan pertama kali, menurutnya Suroto datang sekitar 15-20 menitan. Menurut Adi, semua klaim Suroto soal Vina dan Eki yang ditolong sendirian, itu bohong. Sebelumnya, saksi Suroto mengaku orang yang pertama kali menolong Vina dan mengatakan jika celana dalam Vina dalam kondisi melorot. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J sebut citra Polri dipertaruhkan di kasus Vina. Bukan tanpa sebab, publik menunggu hasil akhir penyelidikan Polri terkait tewasnya Eki dan Vina pada tahun 2016 silam. Sebelumnya, diketahui Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membentuk tim khusus, tim SUS, menyelidiki kasus Vina. Namun sekira lebih 2 bulan berjalan belum ada satupun hasil yang dirilis ke publik. Susno mengaku mengapresiasi tim SUS bentukan Kapolri untuk mengaudit jalannya penyelidikan dan penyidikan kasus Vina Cirebon. Ini bagus, masyarakat menyambut bagus. Tetapi masyarakat bertanya, seriuskah ini? Kalau serius kok lama bener kerjanya? Hasilnya apa? Seru Susno dikutip dari channel YouTube pribadinya pada Kamis, 10 Oktober 2024. Menurut Susno, kalau memang tujuannya untuk mencegah informasi agar tidak berseliweran, Polri harus mengeluarkan pernyataan resmi. Apalagi saat ini sudah berseliweran informasi mengenai adanya dugaan penganiayaan, penembakan terhadap Sudirman. Yang salah bukan institusi, tapi oknum-oknum. Jangan sampai karena melindungi 1-2 orang oknum, nama baik Polri dihancurkan. Jangan sampai, tegas mantan Kapolda Jawa Barat ini. Menurut Susno,
Fakta-fakta yang terungkap di sidang peninjauan kembali kasus Vina ini bisa dipertanggungjawabkan karena mereka diambil kesaksiannya di bawah sumpah. Bahkan, kesaksian mereka juga disertai alat bukti dan bukti forensik percakapan. Susno lebih salut lagi kalau hasil tim Sus Polri ini diserahkan ke majelis hakim, kejaksaan dan penasehat hukum sehingga bisa menjadi pertimbangan hakim untuk memberikan putusan. Kalau ditutupi, orang bertanya Polri mencari kebenaran keadilan atau mencari pembenaran, jika tanya. Sementara kalau hasilnya diserahkan hakim, kejaksaan dan penasehat hukum, menurut Susno, hal ini akan mempengaruhi citra Polri. Begitu hasilnya sama dengan yang dikemukakan para saksi. Diserahkan Polri ke hakim, jaksa, penasehat hukum, maka nama Polri akan terangkat, jika tanya. Terungkap nasib Aep Rudiansyah setelah dipojokkan habis-habisan di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Mantan Kabareskrim Susno Duaji memprediksi nasib Aep bakal segera tamat. Susno meyakini Vina Dewi Arsita alias Vina Cirebon dan Muhammad Rizky alias Eki tewas karena kecelakaan tunggal. Menurutnya, alat bukti pembunuhan yang katanya sudah berkekuatan hukum tetap alias inkrah sudah habis. Alat bukti untuk pembunuhan yang katanya inkrah sudah habis bis, gak ada lagi. Tinggal keterangan Aep, si pembohong. Lalu ditake over oleh Rudiana, ungkap Susno dikutip dari akun YouTube pribadinya. Dikatakan Susno, alat bukti kesaksian Aep itu hanya berdiri sendiri karena sudah tidak didukung kesaksian lain setelah Dede mencabut keterangannya. Sementara Rudiana itu bukan keterangan saksi tapi saksi de audito alias tidak melihat langsung, tetapi katanya orang lain, yakni Aep. Aep pembohong, semua yang diterangkan dia tidak masuk akal. Apalagi sudah ada sidang peninjauan di lokasi. Keterangan Aep juga sudah dimentahkan Dede. Tamatlah riwayatnya, gak ada lagi, ungkap Susno. Terkait visum, menurut Susno, visum tidak menunjukkan adanya pembunuhan yang dilakukan oleh terpidana. Keterangan ahli juga tidak menunjukkan hal itu. Justru yang ada bukti forensik, bukti percakapan, yang menunjukkan itu bukan pembunuhan tapi memperkuat saksi kecelakaan tunggal. Saksi lain untuk ini juga bermunculan ada ratusan lah yang diambil, ungkapnya. Sosok Aep sempat jadi sorotan karena jadi saksi mata yang mengaku melihat para pelaku yang kini jadi terpidana dalam kasus Vina Cirebon tersebut. Kini, nama Aep kembali santer terdengar bahkan sampai terpojok di lanjutan sidang PK6 terpidana kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon tersebut. Tak lagi seperti pertama kali kemunculannya, kini Aep menjadi orang yang dianggap paling bertanggung jawab atas semua kesaksian yang diberikan. Dalam kasus Vina Cirebon, Aep mengaku melihat ada pelemparan batu dilakukan oleh 11 orang dalam jarak lebih dari 50 meter pada Sabtu malam hari di atas pukul 21 waktu Indonesia Barat pada tahun 2016 di Jalan Saladara yang gelap. Pernyataan Aep itu langsung dipatahkan pengacara 6 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso. Jutek Bongso bahkan melontarkan kalimat satir yang menyebut jika Aep jenius dan memiliki penglihatan tajam. Kalau ada orang bisa melihat dalam jarak 50 meter, cahaya kurang, bisa mengenali satu persatu dan bisa merekam secara detil, termasuk orang yang sangat jenius dan hebat, tutur Jutek Bongso. Jutek Bongso menambahkan, hanya jika bukan orang jenius dan hebat, kemungkinan orang tersebut membawa teropong atau merekam dengan CCTV. Mungkin pakai teropong atau merekam dengan CCTV. Soalnya bisa tahu secara detil, wajah, jenis dan warna motor serta adegan-adegannya, bahkan sampai tahu ada yang memakai Tensoplas. Apalagi jumlah orangnya lebih dari 11 orang, tutur Jutek Bongso. Selain itu, kesaksian Aep juga akhirnya terbantahkan. Ahli mata dari Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung Dr. Mayasari Wahyu membeber analisisnya terkait penglihatan Aep tersebut. Titin Prialianti mengungkap kronologi bukti chat Vina Cirebon dan Widi terbongkar, ada peran tim sus bentukan Kapolri. Menurut Titin, hingga saat ini tim sus bentukan Kapolri masih terus bekerja dan memeriksa saksi. Terbaru, Titin Prialianti diperiksa tim sus atas laporan pengacara 7 terpidana, Jutek Bongso. Bahkan menurut Titin Prialianti, yang melakukan ekstraksi terhadap HP Vina adalah tim sus. Sementara ekstraksi HP Widi dilakukan oleh timnya. Bahkan menurut Titin, Widi dan Mega siap jadi saksi di sidang PK setelah beberapa kali didatangi oleh tim sus. Sebab saat diperiksa oleh tim sus itulah, Widi dan Mega mengingat kembali detail peristiwa malam itu.
Terungkap nasib AEP Rudiansyah setelah dipojokkan habis-habisan di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Mantan Kabareskrim Susno 2J memprediksi nasib AEP bakal segera tamat. Susno meyakini Vina dan Eki tewas karena kecelakaan tunggal. Menurutnya, alat bukti pembunuhan yang katanya sudah berkekuatan hukum tetap alias inkrah sudah habis. Dikatakan Susno, alat bukti kesaksian AEP itu hanya berdiri sendiri karena sudah tidak didukung kesaksian lain setelah Dede mencabut keterangannya. Sementara Rudiana itu bukan keterangan saksi tapi saksi de audito alias tidak melihat langsung, tetapi katanya orang lain, yakni AEP. Terkait visum, menurut Susno, visum tidak menunjukkan adanya pembunuhan yang dilakukan oleh terpidana, keterangan ahli juga tidak menunjukkan hal itu. Ternyata diam-diam, tim Sus Kapolri membantu saksi Mega Lestari dan Widya Sari di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Ternyata tim Sus kepolisian tersebut punya andil di sidang PK khususnya bagi Mega Lestari dan Widya Sari. Rupanya tim Sus tersebut membantu Mega dan Widya sebagai saksi untuk mengingat isi chat dengan Vina di malam kejadian. Bahkan tim Sus rupanya yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega. Tim Sus juga telah melakukan ekstraksi terhadap HP Vina lalu menunjukkan ke mereka. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Priyalianti. Menurutnya, hingga saat ini tim Sus bentukan Kapolri masih terus bekerja dan memeriksa saksi. Sehingga menurut Titin, Widi dan Mega bersedia jadi saksi atas bantuan dari tim Sus secara diam-diam. Pantas saja saksi kunci kasus Vina Cirebon, AEP, tak kunjung muncul meski dipojokkan terus di sidang PK para terpidana. Menurut pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif, banyak ancaman yang mengincar AEP, sehingga ia tak perlu muncul di TV. Elza lantas menegaskan jika AEP punya lawyer yang akan melindungi dia secara hukum. Terkait keberadaan AEP, Elza mengaku AEP saat ini ada bersamanya, bahkan saat sidang di lokasi, AEP bersama dia dan Pitra. Diakui Elza, sampai saat ini AEP tetap berpegang teguh pada fakta yang dialaminya, bahkan hal yang lebih detail diceritakan kepadanya. Elza juga mengklaim AEP juga dikejar-kejar agar mau mencabut keterangannya 8 tahun lalu. Elza lalu menyebut Deddy Mulyadi yang pernah memberikan AEP uang 4,5 juta rupiah, dan akan ditambah lagi kalau dia mau mencabut keterangannya. Saksi baru kasus Vina Cirebon, Adi Haryadi, bantah tudingan saksi Suroto yang mengatakan celana dalam Vina melorot saat ditemukan. Menurut Adi apa yang dikatakan Suroto soal celana dalam Vina melorot, itu tidak benar. Adi melanjutkan, Suroto bukanlah orang pertama yang menemukan jasad Vina dan Eki. Terkait keberadaan Suroto, Adi menjelaskannya secara rinci. Adi katakan Suroto itu datangnya bareng polisi, bukan pertama kali. Menurutnya Suroto datang sekitar 15-20 menitan. Menurut Adi, semua klaim Suroto soal Vina dan Eki yang ditolong sendirian, itu bohong.
Sebelumnya, saksi Suroto mengaku orang yang pertama kali menolong Vina dan mengatakan jika celana dalam Vina dalam kondisi melorot. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji sebut citra Polri dipertaruhkan di kasus Vina. Bukan tanpa sebab, publik menunggu hasil akhir penyelidikan Polri terkait tewasnya Eki dan Vina pada tahun 2016 silam. Sebelumnya, diketahui Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membentuk tim khusus, Tim Sus, menyelidiki kasus Vina. Namun sekira lebih 2 bulan berjalan belum ada satupun hasil yang dirilis ke publik. Susno mengaku mengapresiasi tim sus bentukan Kapolri untuk mengaudit jalannya penyelidikan dan penyidikan kasus Vina Cirebon. Ini bagus, masyarakat menyambut bagus. Tetapi masyarakat bertanya, seriuskah ini? Kalau serius kok lama bener kerjanya? Hasilnya apa? Seru Susno dikutip dari channel YouTube pribadinya pada Kamis, 10 Oktober 2024. Menurut Susno, kalau memang tujuannya untuk mencegah informasi agar tidak berseliweran, Polri harus mengeluarkan pernyataan resmi. Apalagi saat ini sudah berseliweran informasi mengenai adanya dugaan penganiayaan, penembakan terhadap Sudirman. Yang salah bukan institusi, tapi oknum-oknum. Jangan sampai karena melindungi 1-2 orang oknum, nama baik Polri dihancurkan. Jangan sampai, tegas mantan Kapolda Jawa Barat ini. Menurut Susno, fakta-fakta yang terungkap di sidang peninjauan kembali kasus Vina ini bisa dipertanggungjawabkan karena mereka diambil kesaksiannya di bawah sumpah. Bahkan, kesaksian mereka juga disertai alat bukti dan bukti forensik percakapan. Susno lebih salut lagi kalau hasil tim sus Polri ini diserahkan ke majelis hakim, kejaksaan dan penasehat hukum sehingga bisa menjadi pertimbangan hakim untuk memberikan putusan. Kalau ditutupi, orang bertanya Polri mencari kebenaran keadilan atau mencari pembenaran, jika tanya. Sementara kalau hasilnya diserahkan hakim, kejaksaan dan penasehat hukum, menurut Susno, hal ini akan mempengaruhi citra Polri. Begitu hasilnya sama dengan yang dikemukakan para saksi. Diserahkan Polri ke hakim, jaksa, penasehat hukum, maka nama Polri akan terangkat, jika tanya. Terungkap nasib Aep Rudiansyah setelah dipojokkan habis-habisan di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Mantan Kabareskrim Susno Duaji memprediksi nasib Aep bakal segera tamat. Susno meyakini Vina Dewi Arsita alias Vina Cirebon dan Muhammad Rizky alias Eki tewas karena kecelakaan tunggal. Menurutnya, alat bukti pembunuhan yang katanya sudah berkekuatan hukum tetap alias inkrah sudah habis. Alat bukti untuk pembunuhan yang katanya inkrah sudah habis bis, gak ada lagi. Tinggal keterangan Aep, si pembohong. Lalu ditake over oleh Rudiana, ungkap Susno dikutip dari akun YouTube pribadinya. Dikatakan Susno, alat bukti kesaksian Aep itu hanya berdiri sendiri karena sudah tidak didukung kesaksian lain setelah Dede mencabut keterangannya. Sementara Rudiana itu bukan keterangan saksi tapi saksi de audito alias tidak melihat langsung, tetapi katanya orang lain, yakni Aep. Aep pembohong, semua yang diterangkan dia tidak masuk akal. Apalagi sudah ada sidang peninjauan di lokasi. Keterangan Aep juga sudah dimentahkan Dede. Tamatlah riwayatnya, gak ada lagi, ungkap Susno. Terkait visum, menurut Susno, visum tidak menunjukkan adanya pembunuhan yang dilakukan oleh terpidana. Keterangan ahli juga tidak menunjukkan hal itu. Justru yang ada bukti forensik, bukti percakapan, yang menunjukkan itu bukan pembunuhan tapi memperkuat saksi kecelakaan tunggal. Saksi lain untuk ini juga bermunculan ada ratusan lah yang diambil, ungkapnya. Sosok Aep sempat jadi sorotan karena jadi saksi mata yang mengaku melihat para pelaku yang kini jadi terpidana dalam kasus Vina Cirebon tersebut. Kini, nama Aep kembali santer terdengar bahkan sampai terpojok di lanjutan sidang PK6 terpidana kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon tersebut. Tak lagi seperti pertama kali kemunculannya, kini Aep menjadi orang yang dianggap paling bertanggung jawab atas semua kesaksian yang diberikan. Dalam kasus Vina Cirebon,
AF mengaku melihat ada pelemparan batu dilakukan oleh 11 orang dalam jarak lebih dari 50 meter pada Sabtu malam hari di atas pukul 21 waktu Indonesia Barat pada tahun 2016 di Jalan Saladara yang gelap. Pernyataan AF itu langsung dipatahkan pengacara 6 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso. Jutek Bongso bahkan melontarkan kalimat satir yang menyebut jika AF jenius dan memiliki penglihatan tajam. Kalau ada orang bisa melihat dalam jarak 50 meter, cahaya kurang, bisa mengenali satu persatu dan bisa merekam secara detail, termasuk orang yang sangat jenius dan hebat, tutur Jutek Bongso. Jutek Bongso menambahkan, hanya jika bukan orang jenius dan hebat, kemungkinan orang tersebut membawa teropong atau merekam dengan CCTV. Mungkin pakai teropong atau merekam dengan CCTV. Soalnya bisa tahu secara detail, wajah, jenis dan warna motor serta adegan-adegannya, bahkan sampai tahu ada yang memakai Tensoplas. Apalagi jumlah orangnya lebih dari 11 orang, tutur Jutek Bongso. Selain itu, kesaksian AF juga akhirnya terbantahkan. Ahli mata dari Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung Dr. Mayasari Wahyu membeber analisisnya terkait penglihatan AF tersebut. Titin Prialianti mengungkap kronologi bukti chat Vina Cirebon dan Widi terbongkar, ada peran tim sus bentukan Kapolri. Menurut Titin, hingga saat ini tim sus bentukan Kapolri masih terus bekerja dan memeriksa saksi. Terbaru, Titin Prialianti diperiksa tim sus atas laporan pengacara 7 terpidana, Jutek Bongso. Bahkan menurut Titin Prialianti, yang melakukan ekstraksi terhadap HP Vina adalah tim sus. Sementara ekstraksi HP Widi dilakukan oleh timnya. Bahkan menurut Titin, Widi dan Mega siap jadi saksi di sidang PK setelah beberapa kali didatangi oleh tim sus. Sebab saat diperiksa oleh tim sus itulah, Widi dan Mega mengingat kembali detail peristiwa malam itu. Terungkap nasib AF Rudiansyah setelah dipojokkan habis-habisan di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Mantan Kabareskrim Susno 2J memprediksi nasib AF bakal segera tamat. Susno meyakini Vina dan Eki tewas karena kecelakaan tunggal. Menurutnya, alat bukti pembunuhan yang katanya sudah berkekuatan hukum tetap alias inkrah sudah habis. Dikatakan Susno, alat bukti kesaksian AF itu hanya berdiri sendiri karena sudah tidak didukung kesaksian lain setelah Dede mencabut keterangannya. Sementara Rudiana itu bukan keterangan saksi tapi saksi de audito alias tidak melihat langsung, tetapi katanya orang lain, yakni AF. Terkait visum, menurut Susno, visum tidak menunjukkan adanya pembunuhan yang dilakukan oleh terpidana, keterangan ahli juga tidak menunjukkan hal itu. Ternyata diam-diam, tim sus Kapolri membantu saksi Mega Lestari dan Widyasari di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Ternyata tim sus kepolisian tersebut punya andil di sidang PK khususnya bagi Mega Lestari dan Widyasari. Rupanya tim sus tersebut membantu Mega dan Widya sebagai saksi untuk mengingat isi chat dengan Vina di malam kejadian. Bahkan tim sus rupanya yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega. Tim sus juga telah melakukan ekstraksi terhadap HP Vina lalu menunjukkan ke mereka. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Menurutnya, hingga saat ini tim sus bentukan Kapolri masih terus bekerja dan memeriksa saksi. Sehingga menurut Titin,
Widi dan Mega bersedia jadi saksi atas bantuan dari tim SUS secara diam-diam. Pantas saja saksi kunci kasus Vina Cirebon, AF, tak kunjung muncul meski dipojokkan terus di sidang PK para terpidana. Menurut pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif, banyak ancaman yang mengincar AF, sehingga ia tak perlu muncul di TV. Elza lantas menegaskan jika AF punya lawyer yang akan melindungi dia secara hukum. Terkait keberadaan AF, Elza mengaku AF saat ini ada bersamanya, bahkan saat sidang di lokasi, AF bersama dia dan Pitra. Diakui Elza, sampai saat ini AF tetap berpegang teguh pada fakta yang dialaminya, bahkan hal yang lebih detail diceritakan kepadanya. Elza juga mengklaim AF juga dikejar-kejar agar mau mencabut keterangannya 8 tahun lalu. Elza lalu menyebut Deddy Mulyadi yang pernah memberikan AF uang 4,5 juta rupiah, dan akan ditambah lagi kalau dia mau mencabut keterangannya. Saksi baru kasus Vina Cirebon, Adi Haryadi, bantah tudingan saksi Suroto yang mengatakan celana dalam Vina melorot saat ditemukan. Menurut Adi apa yang dikatakan Suroto soal celana dalam Vina melorot, itu tidak benar. Adi melanjutkan, Suroto bukanlah orang pertama yang menemukan jasad Vina dan Eki. Terkait keberadaan Suroto, Adi menjelaskannya secara rinci. Adi katakan Suroto itu datangnya bareng polisi, bukan pertama kali, menurutnya Suroto datang sekitar 15-20 menitan. Menurut Adi, semua klaim Suroto soal Vina dan Eki yang ditolong sendirian, itu bohong. Sebelumnya, saksi Suroto mengaku orang yang pertama kali menolong Vina dan mengatakan jika celana dalam Vina dalam kondisi melorot. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J sebut citra Polri dipertaruhkan di kasus Vina. Bukan tanpa sebab, publik menunggu hasil akhir penyelidikan Polri terkait tewasnya Eki dan Vina pada tahun 2016 silam. Sebelumnya, diketahui Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membentuk tim khusus, tim SUS, menyelidiki kasus Vina. Namun sekira lebih 2 bulan berjalan belum ada satupun hasil yang dirilis ke publik. Susno mengaku mengapresiasi tim SUS bentukan Kapolri untuk mengaudit jalannya penyelidikan dan penyidikan kasus Vina Cirebon. Ini bagus, masyarakat menyambut bagus. Tetapi masyarakat bertanya, seriuskah ini? Kalau serius kok lama bener kerjanya? Hasilnya apa? Seru Susno dikutip dari channel YouTube pribadinya pada Kamis, 10 Oktober 2024. Menurut Susno, kalau memang tujuannya untuk mencegah informasi agar tidak berseliweran, Polri harus mengeluarkan pernyataan resmi. Apalagi saat ini sudah berseliweran informasi mengenai adanya dugaan penganiayaan, penembakan terhadap Sudirman. Yang salah bukan institusi, tapi oknum-oknum. Jangan sampai karena melindungi 1-2 orang oknum, nama baik Polri dihancurkan. Jangan sampai, tegas mantan Kapolda Jawa Barat ini. Menurut Susno,
Fakta-fakta yang terungkap di sidang peninjauan kembali kasus Vina ini bisa dipertanggungjawabkan karena mereka diambil kesaksiannya di bawah sumpah. Bahkan, kesaksian mereka juga disertai alat bukti dan bukti forensik percakapan. Susno lebih salut lagi kalau hasil tim Sus Polri ini diserahkan ke majelis hakim, kejaksaan dan penasehat hukum sehingga bisa menjadi pertimbangan hakim untuk memberikan putusan. Kalau ditutupi, orang bertanya Polri mencari kebenaran keadilan atau mencari pembenaran, jika tanya. Sementara kalau hasilnya diserahkan hakim, kejaksaan dan penasehat hukum, menurut Susno, hal ini akan mempengaruhi citra Polri. Begitu hasilnya sama dengan yang dikemukakan para saksi. Diserahkan Polri ke hakim, jaksa, penasehat hukum, maka nama Polri akan terangkat, jika tanya. Terungkap nasib Aep Rudiansyah setelah dipojokkan habis-habisan di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Mantan Kabareskrim Susno Duaji memprediksi nasib Aep bakal segera tamat. Susno meyakini Vina Dewi Arsita alias Vina Cirebon dan Muhammad Rizky alias Eki tewas karena kecelakaan tunggal. Menurutnya, alat bukti pembunuhan yang katanya sudah berkekuatan hukum tetap alias inkrah sudah habis. Alat bukti untuk pembunuhan yang katanya inkrah sudah habis bis, gak ada lagi. Tinggal keterangan Aep, si pembohong. Lalu ditake over oleh Rudiana, ungkap Susno dikutip dari akun YouTube pribadinya. Dikatakan Susno, alat bukti kesaksian Aep itu hanya berdiri sendiri karena sudah tidak didukung kesaksian lain setelah Dede mencabut keterangannya. Sementara Rudiana itu bukan keterangan saksi tapi saksi de audito alias tidak melihat langsung, tetapi katanya orang lain, yakni Aep. Aep pembohong, semua yang diterangkan dia tidak masuk akal. Apalagi sudah ada sidang peninjauan di lokasi. Keterangan Aep juga sudah dimentahkan Dede. Tamatlah riwayatnya, gak ada lagi, ungkap Susno. Terkait visum, menurut Susno, visum tidak menunjukkan adanya pembunuhan yang dilakukan oleh terpidana. Keterangan ahli juga tidak menunjukkan hal itu. Justru yang ada bukti forensik, bukti percakapan, yang menunjukkan itu bukan pembunuhan tapi memperkuat saksi kecelakaan tunggal. Saksi lain untuk ini juga bermunculan ada ratusan lah yang diambil, ungkapnya. Sosok Aep sempat jadi sorotan karena jadi saksi mata yang mengaku melihat para pelaku yang kini jadi terpidana dalam kasus Vina Cirebon tersebut. Kini, nama Aep kembali santer terdengar bahkan sampai terpojok di lanjutan sidang PK6 terpidana kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon tersebut. Tak lagi seperti pertama kali kemunculannya, kini Aep menjadi orang yang dianggap paling bertanggung jawab atas semua kesaksian yang diberikan. Dalam kasus Vina Cirebon, Aep mengaku melihat ada pelemparan batu dilakukan oleh 11 orang dalam jarak lebih dari 50 meter pada Sabtu malam hari di atas pukul 21 waktu Indonesia Barat pada tahun 2016 di Jalan Saladara yang gelap. Pernyataan Aep itu langsung dipatahkan pengacara 6 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso. Jutek Bongso bahkan melontarkan kalimat satir yang menyebut jika Aep jenius dan memiliki penglihatan tajam. Kalau ada orang bisa melihat dalam jarak 50 meter, cahaya kurang, bisa mengenali satu persatu dan bisa merekam secara detil, termasuk orang yang sangat jenius dan hebat, tutur Jutek Bongso. Jutek Bongso menambahkan, hanya jika bukan orang jenius dan hebat, kemungkinan orang tersebut membawa teropong atau merekam dengan CCTV. Mungkin pakai teropong atau merekam dengan CCTV. Soalnya bisa tahu secara detil, wajah, jenis dan warna motor serta adegan-adegannya, bahkan sampai tahu ada yang memakai Tensoplas. Apalagi jumlah orangnya lebih dari 11 orang, tutur Jutek Bongso. Selain itu, kesaksian Aep juga akhirnya terbantahkan. Ahli mata dari Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung Dr. Mayasari Wahyu membeber analisisnya terkait penglihatan Aep tersebut. Titin Prialianti mengungkap kronologi bukti chat Vina Cirebon dan Widi terbongkar. Ada peran tim sus bentukan Kapolri. Menurut Titin, hingga saat ini tim sus bentukan Kapolri masih terus bekerja dan memeriksa saksi. Terbaru, Titin Prialianti diperiksa tim sus atas laporan pengacara 7 terpidana, Jutek Bongso. Bahkan menurut Titin Prialianti, yang melakukan ekstraksi terhadap HP Vina adalah tim sus. Sementara ekstraksi HP Widi dilakukan oleh timnya. Bahkan menurut Titin, Widi dan Mega siap jadi saksi di sidang PK setelah beberapa kali didatangi oleh tim sus. Sebab saat diperiksa oleh tim sus itulah, Widi dan Mega mengingat kembali detail peristiwa malam itu.
Terungkap nasib AEP Rudiansyah setelah dipojokkan habis-habisan di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Mantan Kabareskrim Susno 2J memprediksi nasib AEP bakal segera tamat. Susno meyakini Vina dan Eki tewas karena kecelakaan tunggal. Menurutnya, alat bukti pembunuhan yang katanya sudah berkekuatan hukum tetap alias inkrah sudah habis. Dikatakan Susno, alat bukti kesaksian AEP itu hanya berdiri sendiri karena sudah tidak didukung kesaksian lain setelah Dede mencabut keterangannya. Sementara Rudiana itu bukan keterangan saksi tapi saksi de audito alias tidak melihat langsung, tetapi katanya orang lain, yakni AEP. Terkait visum, menurut Susno, visum tidak menunjukkan adanya pembunuhan yang dilakukan oleh terpidana, keterangan ahli juga tidak menunjukkan hal itu. Ternyata diam-diam, tim Sus Kapolri membantu saksi Mega Lestari dan Widya Sari di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Ternyata tim Sus kepolisian tersebut punya andil di sidang PK khususnya bagi Mega Lestari dan Widya Sari. Rupanya tim Sus tersebut membantu Mega dan Widya sebagai saksi untuk mengingat isi chat dengan Vina di malam kejadian. Bahkan tim Sus rupanya yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega. Tim Sus juga telah melakukan ekstraksi terhadap HP Vina lalu menunjukkan ke mereka. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Menurutnya, hingga saat ini tim Sus bentukan Kapolri masih terus bekerja dan memeriksa saksi. Sehingga menurut Titin, Widi dan Mega bersedia jadi saksi atas bantuan dari tim Sus secara diam-diam. Pantas saja saksi kunci kasus Vina Cirebon, AEP, tak kunjung muncul meski dipojokkan terus di sidang PK para terpidana. Menurut pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif, banyak ancaman yang mengincar AEP, sehingga ia tak perlu muncul di TV. Elza lantas menegaskan jika AEP punya lawyer yang akan melindungi dia secara hukum. Terkait keberadaan AEP, Elza mengaku AEP saat ini ada bersamanya, bahkan saat sidang di lokasi, AEP bersama dia dan Pitra. Diakui Elza, sampai saat ini AEP tetap berpegang teguh pada fakta yang dialaminya, bahkan hal yang lebih detail diceritakan kepadanya. Elza juga mengklaim AEP juga dikejar-kejar agar mau mencabut keterangannya 8 tahun lalu. Elza lalu menyebut Deddy Mulyadi yang pernah memberikan AEP uang 4,5 juta rupiah, dan akan ditambah lagi kalau dia mau mencabut keterangannya. Saksi baru kasus Vina Cirebon, Adi Haryadi, bantah tudingan saksi Suroto yang mengatakan celana dalam Vina melorot saat ditemukan. Menurut Adi apa yang dikatakan Suroto soal celana dalam Vina melorot, itu tidak benar. Adi melanjutkan, Suroto bukanlah orang pertama yang menemukan jasad Vina dan Eki. Terkait keberadaan Suroto, Adi menjelaskannya secara rinci. Adi katakan Suroto itu datangnya bareng polisi, bukan pertama kali. Menurutnya Suroto datang sekitar 15-20 menitan. Menurut Adi, semua klaim Suroto soal Vina dan Eki yang ditolong sendirian, itu bohong.
Sebelumnya, saksi Suroto mengaku orang yang pertama kali menolong Vina dan mengatakan jika celana dalam Vina dalam kondisi melorot. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J sebut citra Polri dipertaruhkan di kasus Vina. Bukan tanpa sebab, publik menunggu hasil akhir penyelidikan Polri terkait tewasnya Eki dan Vina pada tahun 2016 silam. Sebelumnya, diketahui Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membentuk tim khusus, Tim Sus, menyelidiki kasus Vina. Namun sekira lebih 2 bulan berjalan belum ada satupun hasil yang dirilis ke publik. Susno mengaku mengapresiasi tim sus bentukan Kapolri untuk mengaudit jalannya penyelidikan dan penyidikan kasus Vina Cirebon. Ini bagus, masyarakat menyambut bagus. Tetapi masyarakat bertanya, seriuskah ini? Kalau serius kok lama bener kerjanya? Hasilnya apa? Seru Susno dikutip dari channel YouTube pribadinya pada Kamis, 10 Oktober 2024. Menurut Susno, kalau memang tujuannya untuk mencegah informasi agar tidak berseliweran, Polri harus mengeluarkan pernyataan resmi. Apalagi saat ini sudah berseliweran informasi mengenai adanya dugaan penganiayaan, penembakan terhadap Sudirman. Yang salah bukan institusi, tapi oknum-oknum. Jangan sampai karena melindungi 1-2 orang oknum, nama baik Polri dihancurkan. Jangan sampai, tegas mantan Kapolda Jawa Barat ini. Menurut Susno, fakta-fakta yang terungkap di sidang peninjauan kembali kasus Vina ini bisa dipertanggungjawabkan karena mereka diambil kesaksiannya di bawah sumpah. Bahkan, kesaksian mereka juga disertai alat bukti dan bukti forensik percakapan. Susno lebih salut lagi kalau hasil tim sus Polri ini diserahkan ke majelis hakim, kejaksaan dan penasehat hukum sehingga bisa menjadi pertimbangan hakim untuk memberikan putusan. Kalau ditutupi, orang bertanya Polri mencari kebenaran keadilan atau mencari pembenaran, jika tanya. Sementara kalau hasilnya diserahkan hakim, kejaksaan dan penasehat hukum, menurut Susno, hal ini akan mempengaruhi citra Polri. Begitu hasilnya sama dengan yang dikemukakan para saksi. Diserahkan Polri ke hakim, jaksa, penasehat hukum, maka nama Polri akan terangkat, jika tanya. Terungkap nasib Aep Rudiansyah setelah dipojokkan habis-habisan di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Mantan Kabareskrim Susno 2J memprediksi nasib Aep bakal segera tamat. Susno meyakini Vina Dewi Arsita alias Vina Cirebon dan Muhammad Rizky alias Eki tewas karena kecelakaan tunggal. Menurutnya, alat bukti pembunuhan yang katanya sudah berkekuatan hukum tetap alias inkrah sudah habis. Alat bukti untuk pembunuhan yang katanya inkrah, sudah habis bis, gak ada lagi. Tinggal keterangan Aep, si pembohong. Lalu ditake over oleh Rudiana, ungkap Susno dikutip dari akun YouTube pribadinya. Dikatakan Susno, alat bukti kesaksian Aep itu hanya berdiri sendiri karena sudah tidak didukung kesaksian lain setelah Dede mencabut keterangannya. Sementara Rudiana itu bukan keterangan saksi tapi saksi de audito alias tidak melihat langsung, tetapi katanya orang lain, yakni Aep. Aep pembohong, semua yang diterangkan dia tidak masuk akal. Apalagi sudah ada sidang peninjauan di lokasi. Keterangan Aep juga sudah dimentahkan Dede. Tamatlah riwayatnya, gak ada lagi, ungkap Susno. Terkait visum, menurut Susno, visum tidak menunjukkan adanya pembunuhan yang dilakukan oleh terpidana. Keterangan ahli juga tidak menunjukkan hal itu. Justru yang ada bukti forensik, bukti percakapan, yang menunjukkan itu bukan pembunuhan tapi memperkuat saksi kecelakaan tunggal. Saksi lain untuk ini juga bermunculan ada ratusan lah yang diambil, ungkapnya. Sosok Aep sempat jadi sorotan karena jadi saksi mata yang mengaku melihat para pelaku yang kini jadi terpidana dalam kasus Vina Cirebon tersebut. Kini, nama Aep kembali santer terdengar bahkan sampai terpojok di lanjutan sidang PK6 terpidana kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon tersebut. Tak lagi seperti pertama kali kemunculannya, kini Aep menjadi orang yang dianggap paling bertanggung jawab atas semua kesaksian yang diberikan. Dalam kasus Vina Cirebon,
AF mengaku melihat ada pelemparan batu dilakukan oleh 11 orang dalam jarak lebih dari 50 meter pada Sabtu malam hari di atas pukul 21 waktu Indonesia Barat pada tahun 2016 di Jalan Saladara yang gelap. Pernyataan AF itu langsung dipatahkan pengacara 6 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso. Jutek Bongso bahkan melontarkan kalimat satir yang menyebut jika AF jenius dan memiliki penglihatan tajam. Kalau ada orang bisa melihat dalam jarak 50 meter, cahaya kurang, bisa mengenali satu persatu dan bisa merekam secara detil, termasuk orang yang sangat jenius dan hebat, tutur Jutek Bongso. Jutek Bongso menambahkan, hanya jika bukan orang jenius dan hebat, kemungkinan orang tersebut membawa teropong atau merekam dengan CCTV. Mungkin pakai teropong atau merekam dengan CCTV. Soalnya bisa tahu secara detil, wajah, jenis dan warna motor serta adegan-adegannya, bahkan sampai tahu ada yang memakai Tensoplas. Apalagi jumlah orangnya lebih dari 11 orang, tutur Jutek Bongso. Selain itu, kesaksian AF juga akhirnya terbantahkan. Ahli mata dari Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung Dr. Mayasari Wahyu membeber analisisnya terkait penglihatan AF tersebut. Titin Prialianti mengungkap kronologi bukti chat Vina Cirebon dan Widi terbongkar, ada peran tim sus bentukan Kapolri. Menurut Titin, hingga saat ini tim sus bentukan Kapolri masih terus bekerja dan memeriksa saksi. Terbaru, Titin Prialianti diperiksa tim sus atas laporan pengacara 7 terpidana, Jutek Bongso. Bahkan menurut Titin Prialianti, yang melakukan ekstraksi terhadap HP Vina adalah tim sus. Sementara ekstraksi HP Widi dilakukan oleh timnya. Bahkan menurut Titin, Widi dan Mega siap jadi saksi di sidang PK setelah beberapa kali didatangi oleh tim sus. Sebab saat diperiksa oleh tim sus itulah, Widi dan Mega mengingat kembali detail peristiwa malam itu. Terungkap nasib AF Rudiansyah setelah dipojokkan habis-habisan di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Mantan Kabareskrim Susno 2J memprediksi nasib AF bakal segera tamat. Susno meyakini Vina dan Eki tewas karena kecelakaan tunggal. Menurutnya, alat bukti pembunuhan yang katanya sudah berkekuatan hukum tetap alias inkrah sudah habis. Dikatakan Susno, alat bukti kesaksian AF itu hanya berdiri sendiri karena sudah tidak didukung kesaksian lain setelah Dede mencabut keterangannya. Sementara Rudiana itu bukan keterangan saksi tapi saksi de audito alias tidak melihat langsung, tetapi katanya orang lain, yakni AF. Terkait visum, menurut Susno, visum tidak menunjukkan adanya pembunuhan yang dilakukan oleh terpidana, keterangan ahli juga tidak menunjukkan hal itu. Ternyata diam-diam, tim sus Kapolri membantu saksi Mega Lestari dan Widya Sari di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Ternyata tim sus kepolisian tersebut punya andil di sidang PK khususnya bagi Mega Lestari dan Widya Sari. Rupanya tim sus tersebut membantu Mega dan Widya sebagai saksi untuk mengingat isi chat dengan Vina di malam kejadian. Bahkan tim sus rupanya yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega. Tim sus juga telah melakukan ekstraksi terhadap HP Vina lalu menunjukkan ke mereka. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Menurutnya, hingga saat ini tim sus bentukan Kapolri masih terus bekerja dan memeriksa saksi. Sehingga menurut Titin,
Widi dan Mega bersedia jadi saksi atas bantuan dari tim SUS secara diam-diam. Pantas saja saksi kunci kasus Vina Cirebon, AF, tak kunjung muncul meski dipojokkan terus di sidang PK para terpidana. Menurut pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif, banyak ancaman yang mengincar AF, sehingga ia tak perlu muncul di TV. Elza lantas menegaskan jika AF punya lawyer yang akan melindungi dia secara hukum. Terkait keberadaan AF, Elza mengaku AF saat ini ada bersamanya, bahkan saat sidang di lokasi, AF bersama dia dan Pitra. Diakui Elza, sampai saat ini AF tetap berpegang teguh pada fakta yang dialaminya, bahkan hal yang lebih detail diceritakan kepadanya. Elza juga mengklaim AF juga dikejar-kejar agar mau mencabut keterangannya 8 tahun lalu. Elza lalu menyebut Deddy Mulyadi yang pernah memberikan AF uang 4,5 juta rupiah, dan akan ditambah lagi kalau dia mau mencabut keterangannya. Saksi baru kasus Vina Cirebon, Adi Haryadi, bantah tudingan saksi Suroto yang mengatakan celana dalam Vina melorot saat ditemukan. Menurut Adi, apa yang dikatakan Suroto soal celana dalam Vina melorot, itu tidak benar. Adi melanjutkan, Suroto bukanlah orang pertama yang menemukan jasad Vina dan Eki. Terkait keberadaan Suroto, Adi menjelaskannya secara rinci. Adi katakan Suroto itu datangnya bareng polisi, bukan pertama kali. Menurutnya Suroto datang sekitar 15-20 menitan. Menurut Adi, semua klaim Suroto soal Vina dan Eki yang ditolong sendirian, itu bohong. Sebelumnya, saksi Suroto mengaku orang yang pertama kali menolong Vina dan mengatakan jika celana dalam Vina dalam kondisi melorot. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duadji sebut citra Polri dipertaruhkan di kasus Vina. Bukan tanpa sebab, publik menunggu hasil akhir penyelidikan Polri terkait tewasnya Eki dan Vina pada tahun 2016 silam. Sebelumnya, diketahui Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membentuk tim khusus, tim SUS, menyelidiki kasus Vina. Namun sekira lebih 2 bulan berjalan belum ada satupun hasil yang dirilis ke publik. Susno mengaku mengapresiasi tim SUS bentukan Kapolri untuk mengaudit jalannya penyelidikan dan penyidikan kasus Vina Cirebon. Ini bagus, masyarakat menyambut bagus. Tetapi masyarakat bertanya, seriuskah ini? Kalau serius kok lama bener kerjanya? Hasilnya apa? Seru Susno dikutip dari channel YouTube pribadinya pada Kamis, 10 Oktober 2024. Menurut Susno, kalau memang tujuannya untuk mencegah informasi agar tidak berseliweran, Polri harus mengeluarkan pernyataan resmi. Apalagi saat ini sudah berseliweran informasi mengenai adanya dugaan penganiayaan, penembakan terhadap Sudirman. Yang salah bukan institusi, tapi oknum-oknum. Jangan sampai karena melindungi 1-2 orang oknum, nama baik Polri dihancurkan. Jangan sampai, tegas mantan Kapolda Jawa Barat ini. Menurut Susno,
Fakta-fakta yang terungkap di sidang peninjauan kembali kasus Vina ini bisa dipertanggungjawabkan karena mereka diambil kesaksiannya di bawah sumpah. Bahkan, kesaksian mereka juga disertai alat bukti dan bukti forensik percakapan. Susno lebih salut lagi kalau hasil tim Sus Polri ini diserahkan ke majelis hakim, kejaksaan dan penasehat hukum sehingga bisa menjadi pertimbangan hakim untuk memberikan putusan. Kalau ditutupi, orang bertanya Polri mencari kebenaran keadilan atau mencari pembenaran, jika tanya. Sementara kalau hasilnya diserahkan hakim, kejaksaan dan penasehat hukum, menurut Susno, hal ini akan mempengaruhi citra Polri. Begitu hasilnya sama dengan yang dikemukakan para saksi. Diserahkan Polri ke hakim, jaksa, penasehat hukum, maka nama Polri akan terangkat, jika tanya. Terungkap nasib Aep Rudiansyah setelah dipojokkan habis-habisan di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Mantan Kabareskrim Susno 2J memprediksi nasib Aep bakal segera tamat. Susno meyakini Vina Dewi Arsita alias Vina Cirebon dan Muhammad Rizky alias Eki tewas karena kecelakaan tunggal. Menurutnya, alat bukti pembunuhan yang katanya sudah berkekuatan hukum tetap alias inkrah sudah habis. Alat bukti untuk pembunuhan yang katanya inkrah sudah habis bis, gak ada lagi. Tinggal keterangan Aep, si pembohong. Lalu ditake over oleh Rudiana, ungkap Susno dikutip dari akun YouTube pribadinya. Dikatakan Susno, alat bukti kesaksian Aep itu hanya berdiri sendiri karena sudah tidak didukung kesaksian lain setelah Dede mencabut keterangannya. Sementara Rudiana itu bukan keterangan saksi tapi saksi de audito alias tidak melihat langsung, tetapi katanya orang lain, yakni Aep. Aep pembohong, semua yang diterangkan dia tidak masuk akal. Apalagi sudah ada sidang peninjauan di lokasi. Keterangan Aep juga sudah dimentahkan Dede. Tamatlah riwayatnya, gak ada lagi, ungkap Susno. Terkait visum, menurut Susno, visum tidak menunjukkan adanya pembunuhan yang dilakukan oleh terpidana. Keterangan ahli juga tidak menunjukkan hal itu. Justru yang ada bukti forensik, bukti percakapan, yang menunjukkan itu bukan pembunuhan tapi memperkuat saksi kecelakaan tunggal. Saksi lain untuk ini juga bermunculan ada ratusan lah yang diambil, ungkapnya. Sosok Aep sempat jadi sorotan karena jadi saksi mata yang mengaku melihat para pelaku yang kini jadi terpidana dalam kasus Vina Cirebon tersebut. Kini, nama Aep kembali santer terdengar bahkan sampai terpojok di lanjutan sidang PK6 terpidana kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon tersebut. Tak lagi seperti pertama kali kemunculannya, kini Aep menjadi orang yang dianggap paling bertanggung jawab atas semua kesaksian yang diberikan. Dalam kasus Vina Cirebon, Aep mengaku melihat ada pelemparan batu dilakukan oleh 11 orang dalam jarak lebih dari 50 meter pada Sabtu malam hari di atas pukul 21 waktu Indonesia Barat pada tahun 2016 di Jalan Saladara yang gelap. Pernyataan Aep itu langsung dipatahkan pengacara 6 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso. Jutek Bongso bahkan melontarkan kalimat satir yang menyebut jika Aep jenius dan memiliki penglihatan tajam. Kalau ada orang bisa melihat dalam jarak 50 meter, cahaya kurang, bisa mengenali satu persatu dan bisa merekam secara detil, termasuk orang yang sangat jenius dan hebat, tutur Jutek Bongso. Jutek Bongso menambahkan, hanya jika bukan orang jenius dan hebat, kemungkinan orang tersebut membawa teropong atau merekam dengan CCTV. Mungkin pakai teropong atau merekam dengan CCTV. Soalnya bisa tahu secara detil, wajah, jenis dan warna motor serta adegan-adegannya, bahkan sampai tahu ada yang memakai Tensoplas. Apalagi jumlah orangnya lebih dari 11 orang, tutur Jutek Bongso. Selain itu, kesaksian Aep juga akhirnya terbantahkan. Ahli mata dari Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung Dr. Mayasari Wahyu membeber analisisnya terkait penglihatan Aep tersebut. Titin Prialianti mengungkap kronologi bukti chat Vina Cirebon dan Widi terbongkar. Ada peran tim sus bentukan Kapolri. Menurut Titin, hingga saat ini tim sus bentukan Kapolri masih terus bekerja dan memeriksa saksi. Terbaru, Titin Prialianti diperiksa tim sus atas laporan pengacara 7 terpidana, Jutek Bongso. Bahkan menurut Titin Prialianti, yang melakukan ekstraksi terhadap HP Vina adalah tim sus. Sementara ekstraksi HP Widi dilakukan oleh timnya. Bahkan menurut Titin, Widi dan Mega siap jadi saksi di sidang PK setelah beberapa kali didatangi oleh tim sus. Sebab saat diperiksa oleh tim sus itulah, Widi dan Mega mengingat kembali detail peristiwa malam itu.
Terungkap nasib AEP Rudiansyah setelah dipojokkan habis-habisan di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Mantan Kabareskrim Susno 2J memprediksi nasib AEP bakal segera tamat. Susno meyakini Vina dan Eki tewas karena kecelakaan tunggal. Menurutnya, alat bukti pembunuhan yang katanya sudah berkekuatan hukum tetap alias inkrah sudah habis. Dikatakan Susno, alat bukti kesaksian AEP itu hanya berdiri sendiri karena sudah tidak didukung kesaksian lain setelah Dede mencabut keterangannya. Sementara Rudiana itu bukan keterangan saksi tapi saksi de audito alias tidak melihat langsung, tetapi katanya orang lain, yakni AEP. Terkait visum, menurut Susno, visum tidak menunjukkan adanya pembunuhan yang dilakukan oleh terpidana, keterangan ahli juga tidak menunjukkan hal itu. Ternyata diam-diam, tim Sus Kapolri membantu saksi Mega Lestari dan Widya Sari di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Ternyata tim Sus kepolisian tersebut punya andil di sidang PK khususnya bagi Mega Lestari dan Widya Sari. Rupanya tim Sus tersebut membantu Mega dan Widya sebagai saksi untuk mengingat isi chat dengan Vina di malam kejadian. Bahkan tim Sus rupanya yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega. Tim Sus juga telah melakukan ekstraksi terhadap HP Vina lalu menunjukkan ke mereka. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Priyalianti. Menurutnya, hingga saat ini tim Sus bentukan Kapolri masih terus bekerja dan memeriksa saksi. Sehingga menurut Titin, Widi dan Mega bersedia jadi saksi atas bantuan dari tim Sus secara diam-diam. Pantas saja saksi kunci kasus Vina Cirebon, AEP, tak kunjung muncul meski dipojokkan terus di sidang PK para terpidana. Menurut pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif, banyak ancaman yang mengincar AEP, sehingga ia tak perlu muncul di TV. Elza lantas menegaskan jika AEP punya lawyer yang akan melindungi dia secara hukum. Terkait keberadaan AEP, Elza mengaku AEP saat ini ada bersamanya, bahkan saat sidang di lokasi, AEP bersama dia dan Pitra. Diakui Elza, sampai saat ini AEP tetap berpegang teguh pada fakta yang dialaminya, bahkan hal yang lebih detail diceritakan kepadanya. Elza juga mengklaim AEP juga dikejar-kejar agar mau mencabut keterangannya 8 tahun lalu. Elza lalu menyebut Deddy Mulyadi yang pernah memberikan AEP uang 4,5 juta rupiah, dan akan ditambah lagi kalau dia mau mencabut keterangannya. Saksi baru kasus Vina Cirebon, Adi Haryadi, bantah tudingan saksi Suroto yang mengatakan celana dalam Vina melorot saat ditemukan. Menurut Adi apa yang dikatakan Suroto soal celana dalam Vina melorot, itu tidak benar. Adi melanjutkan, Suroto bukanlah orang pertama yang menemukan jasad Vina dan Eki. Terkait keberadaan Suroto, Adi menjelaskannya secara rinci. Adi katakan Suroto itu datangnya bareng polisi, bukan pertama kali, menurutnya Suroto datang sekitar 15-20 menitan. Menurut Adi, semua klaim Suroto soal Vina dan Eki yang ditolong sendirian, itu bohong.
Sebelumnya, saksi Suroto mengaku orang yang pertama kali menolong Vina dan mengatakan jika celana dalam Vina dalam kondisi melorot. Mantan Kabar Eskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J sebut citra Polri dipertaruhkan di kasus Vina. Bukan tanpa sebab, publik menunggu hasil akhir penyelidikan Polri terkait tewasnya Eki dan Vina pada tahun 2016 silam. Sebelumnya, diketahui Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membentuk tim khusus, tim SUS, menyelidiki kasus Vina. Namun sekira lebih 2 bulan berjalan belum ada satupun hasil yang dirilis ke publik. Susno mengaku mengapresiasi tim SUS bentukan Kapolri untuk mengaudit jalannya penyelidikan dan penyidikan kasus Vina Cirebon. Ini bagus, masyarakat menyambut bagus. Tetapi masyarakat bertanya, seriuskah ini? Kalau serius kok lama bener kerjanya? Hasilnya apa? Seru Susno dikutip dari channel YouTube pribadinya pada Kamis, 10 Oktober 2024. Menurut Susno, kalau memang tujuannya untuk mencegah informasi agar tidak berseliweran, Polri harus mengeluarkan pernyataan resmi. Apalagi saat ini sudah berseliweran informasi mengenai adanya dugaan penganiayaan, penembakan terhadap Sudirman. Yang salah bukan institusi, tapi oknum-oknum. Jangan sampai karena melindungi 1-2 orang oknum, nama baik Polri dihancurkan. Jangan sampai, tegas mantan Kapolda Jawa Barat ini. Menurut Susno, fakta-fakta yang terungkap di sidang peninjauan kembali kasus Vina ini bisa dipertanggungjawabkan karena mereka diambil kesaksiannya di bawah sumpah. Bahkan, kesaksian mereka juga disertai alat bukti dan bukti forensik percakapan. Susno lebih salut lagi kalau hasil tim SUS Polri ini diserahkan ke majelis hakim, kejaksaan dan penasehat hukum sehingga bisa menjadi pertimbangan hakim untuk memberikan putusan. Kalau ditutupi, orang bertanya Polri mencari kebenaran keadilan atau mencari pembenaran, jika tanya. Sementara kalau hasilnya diserahkan hakim, kejaksaan dan penasehat hukum, menurut Susno, hal ini akan mempengaruhi citra Polri. Begitu hasilnya sama dengan yang dikemukakan para saksi. Diserahkan Polri ke hakim, jaksa, penasehat hukum, maka nama Polri akan terangkat, jika tanya. Terungkap nasib Aep Rudiansyah setelah dipojokkan habis-habisan di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Mantan Kabar Eskrim Susno 2J memprediksi nasib Aep bakal segera tamat. Susno meyakini Vina Dewi Arsita alias Vina Cirebon dan Muhammad Rizky alias Eki tewas karena kecelakaan tunggal. Menurutnya, alat bukti pembunuhan yang katanya sudah berkekuatan hukum tetap alias inkrah sudah habis. Alat bukti untuk pembunuhan yang katanya inkrah, sudah habis bis, gak ada lagi. Tinggal keterangan Aep, si pembohong. Lalu ditake over oleh Rudiana, ungkap Susno dikutip dari akun YouTube pribadinya. Dikatakan Susno, alat bukti kesaksian Aep itu hanya berdiri sendiri karena sudah tidak didukung kesaksian lain setelah Dede mencabut keterangannya. Sementara Rudiana itu bukan keterangan saksi tapi saksi de audito alias tidak melihat langsung, tetapi katanya orang lain, yakni Aep. Aep pembohong, semua yang diterangkan dia tidak masuk akal. Apalagi sudah ada sidang peninjauan di lokasi. Keterangan Aep juga sudah dimentahkan Dede. Tamatlah riwayatnya, gak ada lagi, ungkap Susno. Terkait visum, menurut Susno, visum tidak menunjukkan adanya pembunuhan yang dilakukan oleh terpidana. Keterangan ahli juga tidak menunjukkan hal itu. Justru yang ada bukti forensik, bukti percakapan, yang menunjukkan itu bukan pembunuhan tapi memperkuat saksi kecelakaan tunggal. Saksi lain untuk ini juga bermunculan ada ratusan lah yang diambil, ungkapnya. Sosok Aep sempat jadi sorotan karena jadi saksi mata yang mengaku melihat para pelaku yang kini jadi terpidana dalam kasus Vina Cirebon tersebut. Kini, nama Aep kembali santer terdengar bahkan sampai terpojok di lanjutan sidang PK6 terpidana kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon tersebut. Tak lagi seperti pertama kali kemunculannya, kini Aep menjadi orang yang dianggap paling bertanggung jawab atas semua kesaksian yang diberikan. Dalam kasus Vina Cirebon,
AF mengaku melihat ada pelemparan batu dilakukan oleh 11 orang dalam jarak lebih dari 50 meter pada Sabtu malam hari di atas pukul 21 waktu Indonesia Barat pada tahun 2016 di Jalan Saladara yang gelap. Pernyataan AF itu langsung dipatahkan pengacara 6 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso. Jutek Bongso bahkan melontarkan kalimat satir yang menyebut jika AF jenius dan memiliki penglihatan tajam. Kalau ada orang bisa melihat dalam jarak 50 meter, cahaya kurang, bisa mengenali satu persatu dan bisa merekam secara detil, termasuk orang yang sangat jenius dan hebat, tutur Jutek Bongso. Jutek Bongso menambahkan, hanya jika bukan orang jenius dan hebat, kemungkinan orang tersebut membawa teropong atau merekam dengan CCTV. Mungkin pakai teropong atau merekam dengan CCTV. Soalnya bisa tahu secara detil, wajah, jenis dan warna motor serta adegan-adegannya, bahkan sampai tahu ada yang memakai Tensoplas. Apalagi jumlah orangnya lebih dari 11 orang, tutur Jutek Bongso. Selain itu, kesaksian AF juga akhirnya terbantahkan. Ahli mata dari Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung Dr. Mayasari Wahyu membeber analisisnya terkait penglihatan AF tersebut. Titin Prialianti mengungkap kronologi bukti chat Vina Cirebon dan Widi terbongkar, ada peran tim sus bentukan Kapolri. Menurut Titin, hingga saat ini tim sus bentukan Kapolri masih terus bekerja dan memeriksa saksi. Terbaru, Titin Prialianti diperiksa tim sus atas laporan pengacara 7 terpidana, Jutek Bongso. Bahkan menurut Titin Prialianti, yang melakukan ekstraksi terhadap HP Vina adalah tim sus. Sementara ekstraksi HP Widi dilakukan oleh timnya. Bahkan menurut Titin, Widi dan Mega siap jadi saksi di sidang PK setelah beberapa kali didatangi oleh tim sus. Sebab saat diperiksa oleh tim sus itulah, Widi dan Mega mengingat kembali detail peristiwa malam itu. Terungkap nasib AF Rudiansyah setelah dipojokkan habis-habisan di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Mantan Kabareskrim Susno 2J memprediksi nasib AF bakal segera tamat. Susno meyakini Vina dan Eki tewas karena kecelakaan tunggal. Menurutnya, alat bukti pembunuhan yang katanya sudah berkekuatan hukum tetap alias inkrah sudah habis. Dikatakan Susno, alat bukti kesaksian AF itu hanya berdiri sendiri karena sudah tidak didukung kesaksian lain setelah Dede mencabut keterangannya. Sementara Rudiana itu bukan keterangan saksi tapi saksi de audito alias tidak melihat langsung, tetapi katanya orang lain, yakni AF. Terkait visum, menurut Susno, visum tidak menunjukkan adanya pembunuhan yang dilakukan oleh terpidana, keterangan ahli juga tidak menunjukkan hal itu. Ternyata diam-diam, tim sus Kapolri membantu saksi Mega Lestari dan Widyasari di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Ternyata tim sus kepolisian tersebut punya andil di sidang PK khususnya bagi Mega Lestari dan Widyasari. Rupanya tim sus tersebut membantu Mega dan Widya sebagai saksi untuk mengingat isi chat dengan Vina di malam kejadian. Bahkan tim sus rupanya yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega. Tim sus juga telah melakukan ekstraksi terhadap HP Vina lalu menunjukkan ke mereka. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Menurutnya, hingga saat ini tim sus bentukan Kapolri masih terus bekerja dan memeriksa saksi. Sehingga menurut Titin,
Widi dan Mega bersedia jadi saksi atas bantuan dari tim SUS secara diam-diam. Pantas saja saksi kunci kasus Vina Cirebon, AF, tak kunjung muncul meski dipojokkan terus di sidang PK para terpidana. Menurut pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif, banyak ancaman yang mengincar AF, sehingga ia tak perlu muncul di TV. Elza lantas menegaskan jika AF punya lawyer yang akan melindungi dia secara hukum. Terkait keberadaan AF, Elza mengaku AF saat ini ada bersamanya, bahkan saat sidang di lokasi, AF bersama dia dan Pitra. Diakui Elza, sampai saat ini AF tetap berpegang teguh pada fakta yang dialaminya, bahkan hal yang lebih detail diceritakan kepadanya. Elza juga mengklaim AF juga dikejar-kejar agar mau mencabut keterangannya 8 tahun lalu. Elza lalu menyebut Deddy Mulyadi yang pernah memberikan AF uang 4,5 juta rupiah, dan akan ditambah lagi kalau dia mau mencabut keterangannya. Saksi baru kasus Vina Cirebon, Adi Haryadi, bantah tudingan saksi Suroto yang mengatakan celana dalam Vina melorot saat ditemukan. Menurut Adi apa yang dikatakan Suroto soal celana dalam Vina melorot, itu tidak benar. Adi melanjutkan, Suroto bukanlah orang pertama yang menemukan jasad Vina dan Eki. Terkait keberadaan Suroto, Adi menjelaskannya secara rinci. Adi katakan Suroto itu datangnya bareng polisi, bukan pertama kali, menurutnya Suroto datang sekitar 15-20 menitan. Menurut Adi, semua klaim Suroto soal Vina dan Eki yang ditolong sendirian, itu bohong. Sebelumnya, saksi Suroto mengaku orang yang pertama kali menolong Vina dan mengatakan jika celana dalam Vina dalam kondisi melorot. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J sebut citra Polri dipertaruhkan di kasus Vina. Bukan tanpa sebab, publik menunggu hasil akhir penyelidikan Polri terkait tewasnya Eki dan Vina pada tahun 2016 silam. Sebelumnya, diketahui Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membentuk tim khusus, tim SUS, menyelidiki kasus Vina. Namun sekira lebih 2 bulan berjalan belum ada satupun hasil yang dirilis ke publik. Susno mengaku mengapresiasi tim SUS bentukan Kapolri untuk mengaudit jalannya penyelidikan dan penyidikan kasus Vina Cirebon. Ini bagus, masyarakat menyambut bagus. Tetapi masyarakat bertanya, seriuskah ini? Kalau serius kok lama bener kerjanya? Hasilnya apa? Seru Susno dikutip dari channel YouTube pribadinya pada Kamis, 10 Oktober 2024. Menurut Susno, kalau memang tujuannya untuk mencegah informasi agar tidak berseliweran, Polri harus mengeluarkan pernyataan resmi. Apalagi saat ini sudah berseliweran informasi mengenai adanya dugaan penganiayaan, penembakan terhadap Sudirman. Yang salah bukan institusi, tapi oknum-oknum. Jangan sampai karena melindungi 1-2 orang oknum, nama baik Polri dihancurkan. Jangan sampai, tegas mantan Kapolda Jawa Barat ini. Menurut Susno,
Fakta-fakta yang terungkap di sidang peninjauan kembali kasus Vina ini bisa dipertanggungjawabkan karena mereka diambil kesaksiannya di bawah sumpah. Bahkan, kesaksian mereka juga disertai alat bukti dan bukti forensik percakapan. Susno lebih salut lagi kalau hasil tim Sus Polri ini diserahkan ke majelis hakim, kejaksaan dan penasehat hukum sehingga bisa menjadi pertimbangan hakim untuk memberikan putusan. Kalau ditutupi, orang bertanya Polri mencari kebenaran keadilan atau mencari pembenaran, jika tanya. Sementara kalau hasilnya diserahkan hakim, kejaksaan dan penasehat hukum, menurut Susno, hal ini akan mempengaruhi citra Polri. Begitu hasilnya sama dengan yang dikemukakan para saksi. Diserahkan Polri ke hakim, jaksa, penasehat hukum, maka nama Polri akan terangkat, jika tanya. Terungkap nasib Aep Rudiansyah setelah dipojokkan habis-habisan di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Mantan Kabareskrim Susno Duaji memprediksi nasib Aep bakal segera tamat. Susno meyakini Vina Dewi Arsita alias Vina Cirebon dan Muhammad Rizky alias Eki tewas karena kecelakaan tunggal. Menurutnya, alat bukti pembunuhan yang katanya sudah berkekuatan hukum tetap alias inkrah sudah habis. Alat bukti untuk pembunuhan yang katanya inkrah sudah habis bis, gak ada lagi. Tinggal keterangan Aep, si pembohong. Lalu ditake over oleh Rudiana, ungkap Susno dikutip dari akun YouTube pribadinya. Dikatakan Susno, alat bukti kesaksian Aep itu hanya berdiri sendiri karena sudah tidak didukung kesaksian lain setelah Dede mencabut keterangannya. Sementara Rudiana itu bukan keterangan saksi tapi saksi de audito alias tidak melihat langsung, tetapi katanya orang lain, yakni Aep. Aep pembohong, semua yang diterangkan dia tidak masuk akal. Apalagi sudah ada sidang peninjauan di lokasi. Keterangan Aep juga sudah dimentahkan Dede. Tamatlah riwayatnya, gak ada lagi, ungkap Susno. Terkait visum, menurut Susno, visum tidak menunjukkan adanya pembunuhan yang dilakukan oleh terpidana. Keterangan ahli juga tidak menunjukkan hal itu. Justru yang ada bukti forensik, bukti percakapan, yang menunjukkan itu bukan pembunuhan tapi memperkuat saksi kecelakaan tunggal. Saksi lain untuk ini juga bermunculan ada ratusan lah yang diambil, ungkapnya. Sosok Aep sempat jadi sorotan karena jadi saksi mata yang mengaku melihat para pelaku yang kini jadi terpidana dalam kasus Vina Cirebon tersebut. Kini, nama Aep kembali santer terdengar bahkan sampai terpojok di lanjutan sidang PK6 terpidana kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon tersebut. Tak lagi seperti pertama kali kemunculannya, kini Aep menjadi orang yang dianggap paling bertanggung jawab atas semua kesaksian yang diberikan. Dalam kasus Vina Cirebon, Aep mengaku melihat ada pelemparan batu dilakukan oleh 11 orang dalam jarak lebih dari 50 meter pada Sabtu malam hari di atas pukul 21 waktu Indonesia Barat pada tahun 2016 di Jalan Saladara yang gelap. Pernyataan Aep itu langsung dipatahkan pengacara 6 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso. Jutek Bongso bahkan melontarkan kalimat satir yang menyebut jika Aep jenius dan memiliki penglihatan tajam. Kalau ada orang bisa melihat dalam jarak 50 meter, cahaya kurang, bisa mengenali satu persatu dan bisa merekam secara detil, termasuk orang yang sangat jenius dan hebat, tutur Jutek Bongso. Jutek Bongso menambahkan, hanya jika bukan orang jenius dan hebat, kemungkinan orang tersebut membawa teropong atau merekam dengan CCTV. Mungkin pakai teropong atau merekam dengan CCTV. Soalnya bisa tahu secara detil, wajah, jenis dan warna motor serta adegan-adegannya, bahkan sampai tahu ada yang memakai Tensoplas. Apalagi jumlah orangnya lebih dari 11 orang, tutur Jutek Bongso. Selain itu, kesaksian Aep juga akhirnya terbantahkan. Ahli mata dari Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung Dr. Mayasari Wahyu membeber analisisnya terkait penglihatan Aep tersebut. Titin Prialianti mengungkap kronologi bukti chat Vina Cirebon dan Widi terbongkar, ada peran tim sus bentukan Kapolri. Menurut Titin, hingga saat ini tim sus bentukan Kapolri masih terus bekerja dan memeriksa saksi. Terbaru, Titin Prialianti diperiksa tim sus atas laporan pengacara 7 terpidana, Jutek Bongso. Bahkan menurut Titin Prialianti, yang melakukan ekstraksi terhadap HP Vina adalah tim sus. Sementara ekstraksi HP Widi dilakukan oleh timnya. Bahkan menurut Titin, Widi dan Mega siap jadi saksi di sidang PK setelah beberapa kali didatangi oleh tim sus. Sebab saat diperiksa oleh tim sus itulah, Widi dan Mega mengingat kembali detail peristiwa malam itu.
Terungkap nasib AEP Rudiansyah setelah dipojokkan habis-habisan di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Mantan Kabareskrim Susno 2J memprediksi nasib AEP bakal segera tamat. Susno meyakini Vina dan Eki tewas karena kecelakaan tunggal. Menurutnya, alat bukti pembunuhan yang katanya sudah berkekuatan hukum tetap alias inkrah sudah habis. Dikatakan Susno, alat bukti kesaksian AEP itu hanya berdiri sendiri karena sudah tidak didukung kesaksian lain setelah Dede mencabut keterangannya. Sementara Rudiana itu bukan keterangan saksi tapi saksi de audito alias tidak melihat langsung, tetapi katanya orang lain, yakni AEP. Terkait visum, menurut Susno, visum tidak menunjukkan adanya pembunuhan yang dilakukan oleh terpidana, keterangan ahli juga tidak menunjukkan hal itu. Ternyata diam-diam, tim Sus Kapolri membantu saksi Mega Lestari dan Widya Sari di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Ternyata tim Sus kepolisian tersebut punya andil di sidang PK khususnya bagi Mega Lestari dan Widya Sari. Rupanya tim Sus tersebut membantu Mega dan Widya sebagai saksi untuk mengingat isi chat dengan Vina di malam kejadian. Bahkan tim Sus rupanya yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega. Tim Sus juga telah melakukan ekstraksi terhadap HP Vina lalu menunjukkan ke mereka. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Menurutnya, hingga saat ini tim Sus bentukan Kapolri masih terus bekerja dan memeriksa saksi. Sehingga menurut Titin, Widi dan Mega bersedia jadi saksi atas bantuan dari tim Sus secara diam-diam. Pantas saja saksi kunci kasus Vina Cirebon, AEP, tak kunjung muncul meski dipojokkan terus di sidang PK para terpidana. Menurut pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif, banyak ancaman yang mengincar AEP, sehingga ia tak perlu muncul di TV. Elza lantas menegaskan jika AEP punya lawyer yang akan melindungi dia secara hukum. Terkait keberadaan AEP, Elza mengaku AEP saat ini ada bersamanya, bahkan saat sidang di lokasi, AEP bersama dia dan Pitra. Diakui Elza, sampai saat ini AEP tetap berpegang teguh pada fakta yang dialaminya, bahkan hal yang lebih detail diceritakan kepadanya. Elza juga mengklaim AEP juga dikejar-kejar agar mau mencabut keterangannya 8 tahun lalu. Elza lalu menyebut Deddy Mulyadi yang pernah memberikan AEP uang 4,5 juta rupiah, dan akan ditambah lagi kalau dia mau mencabut keterangannya. Saksi baru kasus Vina Cirebon, Adi Haryadi, bantah tudingan saksi Suroto yang mengatakan celana dalam Vina melorot saat ditemukan. Menurut Adi apa yang dikatakan Suroto soal celana dalam Vina melorot, itu tidak benar. Adi melanjutkan, Suroto bukanlah orang pertama yang menemukan jasad Vina dan Eki. Terkait keberadaan Suroto, Adi menjelaskannya secara rinci. Adi katakan Suroto itu datangnya bareng polisi, bukan pertama kali. Menurutnya Suroto datang sekitar 15-20 menitan. Menurut Adi, semua klaim Suroto soal Vina dan Eki yang ditolong sendirian, itu bohong.
Sebelumnya, saksi Suroto mengaku orang yang pertama kali menolong Vina dan mengatakan jika celana dalam Vina dalam kondisi melorot. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji sebut citra Polri dipertaruhkan di kasus Vina. Bukan tanpa sebab, publik menunggu hasil akhir penyelidikan Polri terkait tewasnya Eki dan Vina pada tahun 2016 silam. Sebelumnya, diketahui Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membentuk tim khusus, Tim Sus, menyelidiki kasus Vina. Namun sekira lebih 2 bulan berjalan belum ada satupun hasil yang dirilis ke publik. Susno mengaku mengapresiasi tim sus bentukan Kapolri untuk mengaudit jalannya penyelidikan dan penyidikan kasus Vina Cirebon. Ini bagus, masyarakat menyambut bagus. Tetapi masyarakat bertanya, seriuskah ini? Kalau serius kok lama bener kerjanya? Hasilnya apa? Seru Susno dikutip dari channel YouTube pribadinya pada Kamis, 10 Oktober 2024. Menurut Susno, kalau memang tujuannya untuk mencegah informasi agar tidak berseliweran, Polri harus mengeluarkan pernyataan resmi. Apalagi saat ini sudah berseliweran informasi mengenai adanya dugaan penganiayaan, penembakan terhadap Sudirman. Yang salah bukan institusi, tapi oknum-oknum. Jangan sampai karena melindungi 1-2 orang oknum, nama baik Polri dihancurkan. Jangan sampai, tegas mantan Kapolda Jawa Barat ini. Menurut Susno, fakta-fakta yang terungkap di sidang peninjauan kembali kasus Vina ini bisa dipertanggungjawabkan karena mereka diambil kesaksiannya di bawah sumpah. Bahkan, kesaksian mereka juga disertai alat bukti dan bukti forensik percakapan. Susno lebih salut lagi kalau hasil tim sus Polri ini diserahkan ke majelis hakim, kejaksaan dan penasehat hukum sehingga bisa menjadi pertimbangan hakim untuk memberikan putusan. Kalau ditutupi, orang bertanya Polri mencari kebenaran keadilan atau mencari pembenaran, jika tanya. Sementara kalau hasilnya diserahkan hakim, kejaksaan dan penasehat hukum, menurut Susno, hal ini akan mempengaruhi citra Polri. Begitu hasilnya sama dengan yang dikemukakan para saksi. Diserahkan Polri ke hakim, jaksa, penasehat hukum, maka nama Polri akan terangkat, jika tanya. Terungkap nasib Aep Rudiansyah setelah dipojokkan habis-habisan di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Mantan Kabareskrim Susno Duaji memprediksi nasib Aep bakal segera tamat. Susno meyakini Vina Dewi Arsita alias Vina Cirebon dan Muhammad Rizky alias Eki tewas karena kecelakaan tunggal. Menurutnya, alat bukti pembunuhan yang katanya sudah berkekuatan hukum tetap alias inkrah sudah habis. Alat bukti untuk pembunuhan yang katanya inkrah sudah habis bis, gak ada lagi. Tinggal keterangan Aep, si pembohong. Lalu ditake over oleh Rudiana, ungkap Susno dikutip dari akun YouTube pribadinya. Dikatakan Susno, alat bukti kesaksian Aep itu hanya berdiri sendiri karena sudah tidak didukung kesaksian lain setelah Dede mencabut keterangannya. Sementara Rudiana itu bukan keterangan saksi tapi saksi de audito alias tidak melihat langsung, tetapi katanya orang lain, yakni Aep. Aep pembohong, semua yang diterangkan dia tidak masuk akal. Apalagi sudah ada sidang peninjauan di lokasi. Keterangan Aep juga sudah dimentahkan Dede. Tamatlah riwayatnya, gak ada lagi, ungkap Susno. Terkait visum, menurut Susno, visum tidak menunjukkan adanya pembunuhan yang dilakukan oleh terpidana. Keterangan ahli juga tidak menunjukkan hal itu. Justru yang ada bukti forensik, bukti percakapan, yang menunjukkan itu bukan pembunuhan tapi memperkuat saksi kecelakaan tunggal. Saksi lain untuk ini juga bermunculan ada ratusan lah yang diambil, ungkapnya. Sosok Aep sempat jadi sorotan karena jadi saksi mata yang mengaku melihat para pelaku yang kini jadi terpidana dalam kasus Vina Cirebon tersebut. Kini, nama Aep kembali santer terdengar bahkan sampai terpojok di lanjutan sidang PK6 terpidana kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon tersebut. Tak lagi seperti pertama kali kemunculannya, kini Aep menjadi orang yang dianggap paling bertanggung jawab atas semua kesaksian yang diberikan. Dalam kasus Vina Cirebon,
AF mengaku melihat ada pelemparan batu dilakukan oleh 11 orang dalam jarak lebih dari 50 meter pada Sabtu malam hari di atas pukul 21 waktu Indonesia Barat pada tahun 2016 di Jalan Saladara yang gelap. Pernyataan AF itu langsung dipatahkan pengacara 6 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso. Jutek Bongso bahkan melontarkan kalimat satir yang menyebut jika AF jenius dan memiliki penglihatan tajam. Kalau ada orang bisa melihat dalam jarak 50 meter, cahaya kurang, bisa mengenali satu persatu dan bisa merekam secara detil, termasuk orang yang sangat jenius dan hebat, tutur Jutek Bongso. Jutek Bongso menambahkan, hanya jika bukan orang jenius dan hebat, kemungkinan orang tersebut membawa teropong atau merekam dengan CCTV. Mungkin pakai teropong atau merekam dengan CCTV. Soalnya bisa tahu secara detil, wajah, jenis dan warna motor serta adegan-adegannya, bahkan sampai tahu ada yang memakai Tensoplas. Apalagi jumlah orangnya lebih dari 11 orang, tutur Jutek Bongso. Selain itu, kesaksian AF juga akhirnya terbantahkan. Ahli mata dari Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung Dr. Mayasari Wahyu membeber analisisnya terkait penglihatan AF tersebut. Titin Prialianti mengungkap kronologi bukti chat Vina Cirebon dan Widi terbongkar. Ada peran tim sus bentukan Kapolri. Menurut Titin, hingga saat ini tim sus bentukan Kapolri masih terus bekerja dan memeriksa saksi. Terbaru, Titin Prialianti diperiksa tim sus atas laporan pengacara 7 terpidana, Jutek Bongso. Bahkan menurut Titin Prialianti, yang melakukan ekstraksi terhadap HP Vina adalah tim sus. Sementara ekstraksi HP Widi dilakukan oleh timnya. Bahkan menurut Titin, Widi dan Mega siap jadi saksi di sidang PK setelah beberapa kali didatangi oleh tim sus. Sebab saat diperiksa oleh tim sus itulah, Widi dan Mega mengingat kembali detail peristiwa malam itu. Terungkap nasib AF Rudiansyah setelah dipojokkan habis-habisan di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Mantan Kabareskrim Susno 2J memprediksi nasib AF bakal segera tamat. Susno meyakini Vina dan Eki tewas karena kecelakaan tunggal. Menurutnya, alat bukti pembunuhan yang katanya sudah berkekuatan hukum tetap alias inkrah sudah habis. Dikatakan Susno, alat bukti kesaksian AF itu hanya berdiri sendiri karena sudah tidak didukung kesaksian lain setelah Dede mencabut keterangannya. Sementara Rudiana itu bukan keterangan saksi tapi saksi de audito alias tidak melihat langsung, tetapi katanya orang lain, yakni AF. Terkait visum, menurut Susno, visum tidak menunjukkan adanya pembunuhan yang dilakukan oleh terpidana, keterangan ahli juga tidak menunjukkan hal itu. Ternyata diam-diam, tim sus Kapolri membantu saksi Mega Lestari dan Widya Sari di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Ternyata tim sus kepolisian tersebut punya andil di sidang PK khususnya bagi Mega Lestari dan Widya Sari. Rupanya tim sus tersebut membantu Mega dan Widya sebagai saksi untuk mengingat isi chat dengan Vina di malam kejadian. Bahkan tim sus rupanya yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega. Tim sus juga telah melakukan ekstraksi terhadap HP Vina lalu menunjukkan ke mereka. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Menurutnya, hingga saat ini tim sus bentukan Kapolri masih terus bekerja dan memeriksa saksi. Sehingga menurut Titin,
Widi dan Mega bersedia jadi saksi atas bantuan dari tim SUS secara diam-diam. Pantas saja saksi kunci kasus Vina Cirebon, AF, tak kunjung muncul meski dipojokkan terus di sidang PK para terpidana. Menurut pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif, banyak ancaman yang mengincar AF, sehingga ia tak perlu muncul di TV. Elza lantas menegaskan jika AF punya lawyer yang akan melindungi dia secara hukum. Terkait keberadaan AF, Elza mengaku AF saat ini ada bersamanya, bahkan saat sidang di lokasi, AF bersama dia dan Pitra. Diakui Elza, sampai saat ini AF tetap berpegang teguh pada fakta yang dialaminya, bahkan hal yang lebih detail diceritakan kepadanya. Elza juga mengklaim AF juga dikejar-kejar agar mau mencabut keterangannya 8 tahun lalu. Elza lalu menyebut Deddy Mulyadi yang pernah memberikan AF uang 4,5 juta rupiah, dan akan ditambah lagi kalau dia mau mencabut keterangannya. Saksi baru kasus Vina Cirebon, Adi Haryadi, bantah tudingan saksi Suroto yang mengatakan celana dalam Vina melorot saat ditemukan. Menurut Adi apa yang dikatakan Suroto soal celana dalam Vina melorot, itu tidak benar. Adi melanjutkan, Suroto bukanlah orang pertama yang menemukan jasad Vina dan Eki. Terkait keberadaan Suroto, Adi menjelaskannya secara rinci. Adi katakan Suroto itu datangnya bareng polisi, bukan pertama kali, menurutnya Suroto datang sekitar 15-20 menitan. Menurut Adi, semua klaim Suroto soal Vina dan Eki yang ditolong sendirian, itu bohong. Sebelumnya, saksi Suroto mengaku orang yang pertama kali menolong Vina dan mengatakan jika celana dalam Vina dalam kondisi melorot. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duadji sebut citra Polri dipertaruhkan di kasus Vina. Bukan tanpa sebab, publik menunggu hasil akhir penyelidikan Polri terkait tewasnya Eki dan Vina pada tahun 2016 silam. Sebelumnya, diketahui Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membentuk tim khusus, tim SUS, menyelidiki kasus Vina. Namun sekira lebih 2 bulan berjalan belum ada satupun hasil yang dirilis ke publik. Susno mengaku mengapresiasi tim SUS bentukan Kapolri untuk mengaudit jalannya penyelidikan dan penyidikan kasus Vina Cirebon. Ini bagus, masyarakat menyambut bagus. Tetapi masyarakat bertanya, seriuskah ini? Kalau serius kok lama bener kerjanya? Hasilnya apa? Seru Susno dikutip dari channel YouTube pribadinya pada Kamis, 10 Oktober 2024. Menurut Susno, kalau memang tujuannya untuk mencegah informasi agar tidak berseliweran, Polri harus mengeluarkan pernyataan resmi. Apalagi saat ini sudah berseliweran informasi mengenai adanya dugaan penganiayaan, penembakan terhadap Sudirman. Yang salah bukan institusi, tapi oknum-oknum. Jangan sampai karena melindungi 1-2 orang oknum, nama baik Polri dihancurkan. Jangan sampai, tegas mantan Kapolda Jawa Barat ini. Menurut Susno,
Fakta-fakta yang terungkap di sidang peninjauan kembali kasus Vina ini bisa dipertanggungjawabkan karena mereka diambil kesaksiannya di bawah sumpah. Bahkan, kesaksian mereka juga disertai alat bukti dan bukti forensik percakapan. Susno lebih salut lagi kalau hasil tim Sus Polri ini diserahkan ke majelis hakim, kejaksaan dan penasehat hukum sehingga bisa menjadi pertimbangan hakim untuk memberikan putusan. Kalau ditutupi, orang bertanya Polri mencari kebenaran keadilan atau mencari pembenaran, jika tanya. Sementara kalau hasilnya diserahkan hakim, kejaksaan dan penasehat hukum, menurut Susno, hal ini akan mempengaruhi citra Polri. Begitu hasilnya sama dengan yang dikemukakan para saksi. Diserahkan Polri ke hakim, jaksa, penasehat hukum, maka nama Polri akan terangkat, jika tanya. Terungkap nasib Aep Rudiansyah setelah dipojokkan habis-habisan di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Mantan Kabareskrim Susno Duaji memprediksi nasib Aep bakal segera tamat. Susno meyakini Vina Dewi Arsita alias Vina Cirebon dan Muhammad Rizky alias Eki tewas karena kecelakaan tunggal. Menurutnya, alat bukti pembunuhan yang katanya sudah berkekuatan hukum tetap alias inkrah sudah habis. Alat bukti untuk pembunuhan yang katanya inkrah sudah habis bis, gak ada lagi. Tinggal keterangan Aep, si pembohong. Lalu ditake over oleh Rudiana, ungkap Susno dikutip dari akun YouTube pribadinya. Dikatakan Susno, alat bukti kesaksian Aep itu hanya berdiri sendiri karena sudah tidak didukung kesaksian lain setelah Dede mencabut keterangannya. Sementara Rudiana itu bukan keterangan saksi tapi saksi de audito alias tidak melihat langsung, tetapi katanya orang lain, yakni Aep. Aep pembohong, semua yang diterangkan dia tidak masuk akal. Apalagi sudah ada sidang peninjauan di lokasi. Keterangan Aep juga sudah dimentahkan Dede. Tamatlah riwayatnya, gak ada lagi, ungkap Susno. Terkait visum, menurut Susno, visum tidak menunjukkan adanya pembunuhan yang dilakukan oleh terpidana. Keterangan ahli juga tidak menunjukkan hal itu. Justru yang ada bukti forensik, bukti percakapan, yang menunjukkan itu bukan pembunuhan tapi memperkuat saksi kecelakaan tunggal. Saksi lain untuk ini juga bermunculan ada ratusan lah yang diambil, ungkapnya. Sosok Aep sempat jadi sorotan karena jadi saksi mata yang mengaku melihat para pelaku yang kini jadi terpidana dalam kasus Vina Cirebon tersebut. Kini, nama Aep kembali santer terdengar bahkan sampai terpojok di lanjutan sidang PK6 terpidana kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon tersebut. Tak lagi seperti pertama kali kemunculannya, kini Aep menjadi orang yang dianggap paling bertanggung jawab atas semua kesaksian yang diberikan. Dalam kasus Vina Cirebon, Aep mengaku melihat ada pelemparan batu dilakukan oleh 11 orang dalam jarak lebih dari 50 meter pada Sabtu malam hari di atas pukul 21 waktu Indonesia Barat pada tahun 2016 di Jalan Saladara yang gelap. Pernyataan Aep itu langsung dipatahkan pengacara 6 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso. Jutek Bongso bahkan melontarkan kalimat satir yang menyebut jika Aep jenius dan memiliki penglihatan tajam. Kalau ada orang bisa melihat dalam jarak 50 meter, cahaya kurang, bisa mengenali satu persatu dan bisa merekam secara detil, termasuk orang yang sangat jenius dan hebat, tutur Jutek Bongso. Jutek Bongso menambahkan, hanya jika bukan orang jenius dan hebat, kemungkinan orang tersebut membawa teropong atau merekam dengan CCTV. Mungkin pakai teropong atau merekam dengan CCTV. Soalnya bisa tahu secara detil, wajah, jenis dan warna motor serta adegan-adegannya, bahkan sampai tahu ada yang memakai Tensoplas. Apalagi jumlah orangnya lebih dari 11 orang, tutur Jutek Bongso. Selain itu, kesaksian Aep juga akhirnya terbantahkan. Ahli mata dari Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung Dr. Mayasari Wahyu membeber analisisnya terkait penglihatan Aep tersebut. Titin Prialianti mengungkap kronologi bukti chat Vina Cirebon dan Widi terbongkar. Ada peran tim sus bentukan Kapolri. Menurut Titin, hingga saat ini tim sus bentukan Kapolri masih terus bekerja dan memeriksa saksi. Terbaru, Titin Prialianti diperiksa tim sus atas laporan pengacara 7 terpidana, Jutek Bongso. Bahkan menurut Titin Prialianti, yang melakukan ekstraksi terhadap HP Vina adalah tim sus. Sementara ekstraksi HP Widi dilakukan oleh timnya. Bahkan menurut Titin, Widi dan Mega siap jadi saksi di sidang PK setelah beberapa kali didatangi oleh tim sus. Sebab saat diperiksa oleh tim sus itulah, Widi dan Mega mengingat kembali detail peristiwa malam itu.
Terungkap nasib AEP Rudiansyah setelah dipojokkan habis-habisan di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Mantan Kabareskrim Susno 2J memprediksi nasib AEP bakal segera tamat. Susno meyakini Vina dan Eki tewas karena kecelakaan tunggal. Menurutnya, alat bukti pembunuhan yang katanya sudah berkekuatan hukum tetap alias inkrah sudah habis. Dikatakan Susno, alat bukti kesaksian AEP itu hanya berdiri sendiri karena sudah tidak didukung kesaksian lain setelah Dede mencabut keterangannya. Sementara Rudiana itu bukan keterangan saksi tapi saksi de audito alias tidak melihat langsung, tetapi katanya orang lain, yakni AEP. Terkait visum, menurut Susno, visum tidak menunjukkan adanya pembunuhan yang dilakukan oleh terpidana, keterangan ahli juga tidak menunjukkan hal itu. Ternyata diam-diam, tim Sus Kapolri membantu saksi Mega Lestari dan Widya Sari di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Ternyata tim Sus kepolisian tersebut punya andil di sidang PK khususnya bagi Mega Lestari dan Widya Sari. Rupanya tim Sus tersebut membantu Mega dan Widya sebagai saksi untuk mengingat isi chat dengan Vina di malam kejadian. Bahkan tim Sus rupanya yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega. Tim Sus juga telah melakukan ekstraksi terhadap HP Vina lalu menunjukkan ke mereka. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Menurutnya, hingga saat ini tim Sus bentukan Kapolri masih terus bekerja dan memeriksa saksi. Sehingga menurut Titin, Widi dan Mega bersedia jadi saksi atas bantuan dari tim Sus secara diam-diam. Pantas saja saksi kunci kasus Vina Cirebon, AEP, tak kunjung muncul meski dipojokkan terus di sidang PK para terpidana. Menurut pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif, banyak ancaman yang mengincar AEP, sehingga ia tak perlu muncul di TV. Elza lantas menegaskan jika AEP punya lawyer yang akan melindungi dia secara hukum. Terkait keberadaan AEP, Elza mengaku AEP saat ini ada bersamanya, bahkan saat sidang di lokasi, AEP bersama dia dan Pitra. Diakui Elza, sampai saat ini AEP tetap berpegang teguh pada fakta yang dialaminya, bahkan hal yang lebih detail diceritakan kepadanya. Elza juga mengklaim AEP juga dikejar-kejar agar mau mencabut keterangannya 8 tahun lalu. Elza lalu menyebut Deddy Mulyadi yang pernah memberikan AEP uang 4,5 juta rupiah, dan akan ditambah lagi kalau dia mau mencabut keterangannya. Saksi baru kasus Vina Cirebon, Adi Haryadi, bantah tudingan saksi Suroto yang mengatakan celana dalam Vina melorot saat ditemukan. Menurut Adi apa yang dikatakan Suroto soal celana dalam Vina melorot, itu tidak benar. Adi melanjutkan, Suroto bukanlah orang pertama yang menemukan jasad Vina dan Eki. Terkait keberadaan Suroto, Adi menjelaskannya secara rinci. Adi katakan Suroto itu datangnya bareng polisi, bukan pertama kali. Menurutnya Suroto datang sekitar 15-20 menitan. Menurut Adi, semua klaim Suroto soal Vina dan Eki yang ditolong sendirian, itu bohong.
Sebelumnya, saksi Suroto mengaku orang yang pertama kali menolong Vina dan mengatakan jika celana dalam Vina dalam kondisi melorot. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji sebut citra Polri dipertaruhkan di kasus Vina. Bukan tanpa sebab, publik menunggu hasil akhir penyelidikan Polri terkait tewasnya Eki dan Vina pada tahun 2016 silam. Sebelumnya, diketahui Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membentuk tim khusus, Tim Sus, menyelidiki kasus Vina. Namun sekira lebih 2 bulan berjalan belum ada satupun hasil yang dirilis ke publik. Susno mengaku mengapresiasi tim sus bentukan Kapolri untuk mengaudit jalannya penyelidikan dan penyidikan kasus Vina Cirebon. Ini bagus, masyarakat menyambut bagus. Tetapi masyarakat bertanya, seriuskah ini? Kalau serius kok lama bener kerjanya? Hasilnya apa? Seru Susno dikutip dari channel YouTube pribadinya pada Kamis, 10 Oktober 2024. Menurut Susno, kalau memang tujuannya untuk mencegah informasi agar tidak berseliweran, Polri harus mengeluarkan pernyataan resmi. Apalagi saat ini sudah berseliweran informasi mengenai adanya dugaan penganiayaan, penembakan terhadap Sudirman. Yang salah bukan institusi, tapi oknum-oknum. Jangan sampai karena melindungi 1-2 orang oknum, nama baik Polri dihancurkan. Jangan sampai, tegas mantan Kapolda Jawa Barat ini. Menurut Susno, fakta-fakta yang terungkap di sidang peninjauan kembali kasus Vina ini bisa dipertanggungjawabkan karena mereka diambil kesaksiannya di bawah sumpah. Bahkan, kesaksian mereka juga disertai alat bukti dan bukti forensik percakapan. Susno lebih salut lagi kalau hasil tim sus Polri ini diserahkan ke majelis hakim, kejaksaan dan penasehat hukum sehingga bisa menjadi pertimbangan hakim untuk memberikan putusan. Kalau ditutupi, orang bertanya Polri mencari kebenaran keadilan atau mencari pembenaran, jika tanya. Sementara kalau hasilnya diserahkan hakim, kejaksaan dan penasehat hukum, menurut Susno, hal ini akan mempengaruhi citra Polri. Begitu hasilnya sama dengan yang dikemukakan para saksi. Diserahkan Polri ke hakim, jaksa, penasehat hukum, maka nama Polri akan terangkat, jika tanya. Terungkap nasib Aep Rudiansyah setelah dipojokkan habis-habisan di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Mantan Kabareskrim Susno Duaji memprediksi nasib Aep bakal segera tamat. Susno meyakini Vina Dewi Arsita alias Vina Cirebon dan Muhammad Rizky alias Eki tewas karena kecelakaan tunggal. Menurutnya, alat bukti pembunuhan yang katanya sudah berkekuatan hukum tetap alias inkrah sudah habis. Alat bukti untuk pembunuhan yang katanya inkrah sudah habis bis, gak ada lagi. Tinggal keterangan Aep, si pembohong. Lalu ditake over oleh Rudiana, ungkap Susno dikutip dari akun YouTube pribadinya. Dikatakan Susno, alat bukti kesaksian Aep itu hanya berdiri sendiri karena sudah tidak didukung kesaksian lain setelah Dede mencabut keterangannya. Sementara Rudiana itu bukan keterangan saksi tapi saksi de audito alias tidak melihat langsung, tetapi katanya orang lain, yakni Aep. Aep pembohong, semua yang diterangkan dia tidak masuk akal. Apalagi sudah ada sidang peninjauan di lokasi. Keterangan Aep juga sudah dimentahkan Dede. Tamatlah riwayatnya, gak ada lagi, ungkap Susno. Terkait visum, menurut Susno, visum tidak menunjukkan adanya pembunuhan yang dilakukan oleh terpidana. Keterangan ahli juga tidak menunjukkan hal itu. Justru yang ada bukti forensik, bukti percakapan, yang menunjukkan itu bukan pembunuhan tapi memperkuat saksi kecelakaan tunggal. Saksi lain untuk ini juga bermunculan ada ratusan lah yang diambil, ungkapnya. Sosok Aep sempat jadi sorotan karena jadi saksi mata yang mengaku melihat para pelaku yang kini jadi terpidana dalam kasus Vina Cirebon tersebut. Kini, nama Aep kembali santer terdengar bahkan sampai terpojok di lanjutan sidang PK6 terpidana kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon tersebut. Tak lagi seperti pertama kali kemunculannya, kini Aep menjadi orang yang dianggap paling bertanggung jawab atas semua kesaksian yang diberikan. Dalam kasus Vina Cirebon,
AF mengaku melihat ada pelemparan batu dilakukan oleh 11 orang dalam jarak lebih dari 50 meter pada Sabtu malam hari di atas pukul 21 waktu Indonesia Barat pada tahun 2016 di Jalan Saladara yang gelap. Pernyataan AF itu langsung dipatahkan pengacara 6 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso. Jutek Bongso bahkan melontarkan kalimat satir yang menyebut jika AF jenius dan memiliki penglihatan tajam. Kalau ada orang bisa melihat dalam jarak 50 meter, cahaya kurang, bisa mengenali satu persatu dan bisa merekam secara detil, termasuk orang yang sangat jenius dan hebat, tutur Jutek Bongso. Jutek Bongso menambahkan, hanya jika bukan orang jenius dan hebat, kemungkinan orang tersebut membawa teropong atau merekam dengan CCTV. Mungkin pakai teropong atau merekam dengan CCTV. Soalnya bisa tahu secara detil, wajah, jenis dan warna motor serta adegan-adegannya, bahkan sampai tahu ada yang memakai Tensoplas. Apalagi jumlah orangnya lebih dari 11 orang, tutur Jutek Bongso. Selain itu, kesaksian AF juga akhirnya terbantahkan. Ahli mata dari Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung Dr. Mayasari Wahyu membeber analisisnya terkait penglihatan AF tersebut. Titin Prialianti mengungkap kronologi bukti chat Vina Cirebon dan Widi terbongkar. Ada peran tim sus bentukan Kapolri. Menurut Titin, hingga saat ini tim sus bentukan Kapolri masih terus bekerja dan memeriksa saksi. Terbaru, Titin Prialianti diperiksa tim sus atas laporan pengacara 7 terpidana, Jutek Bongso. Bahkan menurut Titin Prialianti, yang melakukan ekstraksi terhadap HP Vina adalah tim sus. Sementara ekstraksi HP Widi dilakukan oleh timnya. Bahkan menurut Titin, Widi dan Mega siap jadi saksi di sidang PK setelah beberapa kali didatangi oleh tim sus. Sebab saat diperiksa oleh tim sus itulah, Widi dan Mega mengingat kembali detail peristiwa malam itu. Terungkap nasib AF Rudiansyah setelah dipojokkan habis-habisan di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Mantan Kabareskrim Susno 2J memprediksi nasib AF bakal segera tamat. Susno meyakini Vina dan Eki tewas karena kecelakaan tunggal. Menurutnya, alat bukti pembunuhan yang katanya sudah berkekuatan hukum tetap alias inkrah sudah habis. Dikatakan Susno, alat bukti kesaksian AF itu hanya berdiri sendiri karena sudah tidak didukung kesaksian lain setelah Dede mencabut keterangannya. Sementara Rudiana itu bukan keterangan saksi tapi saksi de audito alias tidak melihat langsung, tetapi katanya orang lain, yakni AF. Terkait visum, menurut Susno, visum tidak menunjukkan adanya pembunuhan yang dilakukan oleh terpidana, keterangan ahli juga tidak menunjukkan hal itu. Ternyata diam-diam, tim sus Kapolri membantu saksi Mega Lestari dan Widya Sari di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Ternyata tim sus kepolisian tersebut punya andil di sidang PK khususnya bagi Mega Lestari dan Widya Sari. Rupanya tim sus tersebut membantu Mega dan Widya sebagai saksi untuk mengingat isi chat dengan Vina di malam kejadian. Bahkan tim sus rupanya yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega. Tim sus juga telah melakukan ekstraksi terhadap HP Vina lalu menunjukkan ke mereka. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Menurutnya, hingga saat ini tim sus bentukan Kapolri masih terus bekerja dan memeriksa saksi. Sehingga menurut Titin,
Widi dan Mega bersedia jadi saksi atas bantuan dari tim SUS secara diam-diam. Pantas saja saksi kunci kasus Vina Cirebon, AF, tak kunjung muncul meski dipojokkan terus di sidang PK para terpidana. Menurut pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif, banyak ancaman yang mengincar AF, sehingga ia tak perlu muncul di TV. Elza lantas menegaskan jika AF punya lawyer yang akan melindungi dia secara hukum. Terkait keberadaan AF, Elza mengaku AF saat ini ada bersamanya, bahkan saat sidang di lokasi, AF bersama dia dan Pitra. Diakui Elza, sampai saat ini AF tetap berpegang teguh pada fakta yang dialaminya, bahkan hal yang lebih detail diceritakan kepadanya. Elza juga mengklaim AF juga dikejar-kejar agar mau mencabut keterangannya 8 tahun lalu. Elza lalu menyebut Deddy Mulyadi yang pernah memberikan AF uang 4,5 juta rupiah, dan akan ditambah lagi kalau dia mau mencabut keterangannya. Saksi baru kasus Vina Cirebon, Adi Haryadi, bantah tudingan saksi Suroto yang mengatakan celana dalam Vina melorot saat ditemukan. Menurut Adi apa yang dikatakan Suroto soal celana dalam Vina melorot, itu tidak benar. Adi melanjutkan, Suroto bukanlah orang pertama yang menemukan jasad Vina dan Eki. Terkait keberadaan Suroto, Adi menjelaskannya secara rinci. Adi katakan Suroto itu datangnya bareng polisi, bukan pertama kali. Menurutnya Suroto datang sekitar 15-20 menitan. Menurut Adi, semua klaim Suroto soal Vina dan Eki yang ditolong sendirian, itu bohong. Sebelumnya, saksi Suroto mengaku orang yang pertama kali menolong Vina dan mengatakan jika celana dalam Vina dalam kondisi melorot. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duadji sebut citra Polri dipertaruhkan di kasus Vina. Bukan tanpa sebab, publik menunggu hasil akhir penyelidikan Polri terkait tewasnya Eki dan Vina pada tahun 2016 silam. Sebelumnya, diketahui Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membentuk tim khusus, tim SUS, menyelidiki kasus Vina. Namun sekira lebih 2 bulan berjalan belum ada satupun hasil yang dirilis ke publik. Susno mengaku mengapresiasi tim SUS bentukan Kapolri untuk mengaudit jalannya penyelidikan dan penyidikan kasus Vina Cirebon. Ini bagus, masyarakat menyambut bagus. Tetapi masyarakat bertanya, seriuskah ini? Kalau serius kok lama bener kerjanya? Hasilnya apa? Seru Susno dikutip dari channel YouTube pribadinya pada Kamis, 10 Oktober 2024. Menurut Susno, kalau memang tujuannya untuk mencegah informasi agar tidak berseliweran, Polri harus mengeluarkan pernyataan resmi. Apalagi saat ini sudah berseliweran informasi mengenai adanya dugaan penganiayaan, penembakan terhadap Sudirman. Yang salah bukan institusi, tapi oknum-oknum. Jangan sampai karena melindungi 1-2 orang oknum, nama baik Polri dihancurkan. Jangan sampai, tegas mantan Kapolda Jawa Barat ini. Menurut Susno,
Fakta-fakta yang terungkap di sidang peninjauan kembali kasus Vina ini bisa dipertanggungjawabkan karena mereka diambil kesaksiannya di bawah sumpah. Bahkan, kesaksian mereka juga disertai alat bukti dan bukti forensik percakapan. Susno lebih salut lagi kalau hasil tim Sus Polri ini diserahkan ke majelis hakim, kejaksaan dan penasehat hukum sehingga bisa menjadi pertimbangan hakim untuk memberikan putusan. Kalau ditutupi, orang bertanya Polri mencari kebenaran keadilan atau mencari pembenaran, jika tanya. Sementara kalau hasilnya diserahkan hakim, kejaksaan dan penasehat hukum, menurut Susno, hal ini akan mempengaruhi citra Polri. Begitu hasilnya sama dengan yang dikemukakan para saksi. Diserahkan Polri ke hakim, jaksa, penasehat hukum, maka nama Polri akan terangkat, jika tanya. Terungkap nasib Aep Rudiansyah setelah dipojokkan habis-habisan di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Mantan Kabareskrim Susno Duaji memprediksi nasib Aep bakal segera tamat. Susno meyakini Vina Dewi Arsita alias Vina Cirebon dan Muhammad Rizky alias Eki tewas karena kecelakaan tunggal. Menurutnya, alat bukti pembunuhan yang katanya sudah berkekuatan hukum tetap alias inkrah sudah habis. Alat bukti untuk pembunuhan yang katanya inkrah sudah habis bis, gak ada lagi. Tinggal keterangan Aep, si pembohong. Lalu ditake over oleh Rudiana, ungkap Susno dikutip dari akun YouTube pribadinya. Dikatakan Susno, alat bukti kesaksian Aep itu hanya berdiri sendiri karena sudah tidak didukung kesaksian lain setelah Dede mencabut keterangannya. Sementara Rudiana itu bukan keterangan saksi tapi saksi de audito alias tidak melihat langsung, tetapi katanya orang lain, yakni Aep. Aep pembohong, semua yang diterangkan dia tidak masuk akal. Apalagi sudah ada sidang peninjauan di lokasi. Keterangan Aep juga sudah dimentahkan Dede. Tamatlah riwayatnya, gak ada lagi, ungkap Susno. Terkait visum, menurut Susno, visum tidak menunjukkan adanya pembunuhan yang dilakukan oleh terpidana. Keterangan ahli juga tidak menunjukkan hal itu. Justru yang ada bukti forensik, bukti percakapan, yang menunjukkan itu bukan pembunuhan tapi memperkuat saksi kecelakaan tunggal. Saksi lain untuk ini juga bermunculan ada ratusan lah yang diambil, ungkapnya. Sosok Aep sempat jadi sorotan karena jadi saksi mata yang mengaku melihat para pelaku yang kini jadi terpidana dalam kasus Vina Cirebon tersebut. Kini, nama Aep kembali santer terdengar bahkan sampai terpojok di lanjutan sidang PK6 terpidana kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon tersebut. Tak lagi seperti pertama kali kemunculannya, kini Aep menjadi orang yang dianggap paling bertanggung jawab atas semua kesaksian yang diberikan. Dalam kasus Vina Cirebon, Aep mengaku melihat ada pelemparan batu dilakukan oleh 11 orang dalam jarak lebih dari 50 meter pada Sabtu malam hari di atas pukul 21 waktu Indonesia Barat pada tahun 2016 di Jalan Saladara yang gelap. Pernyataan Aep itu langsung dipatahkan pengacara 6 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso. Jutek Bongso bahkan melontarkan kalimat satir yang menyebut jika Aep jenius dan memiliki penglihatan tajam. Kalau ada orang bisa melihat dalam jarak 50 meter, cahaya kurang, bisa mengenali satu persatu dan bisa merekam secara detil, termasuk orang yang sangat jenius dan hebat, tutur Jutek Bongso. Jutek Bongso menambahkan, hanya jika bukan orang jenius dan hebat, kemungkinan orang tersebut membawa teropong atau merekam dengan CCTV. Mungkin pakai teropong atau merekam dengan CCTV. Soalnya bisa tahu secara detil, wajah, jenis dan warna motor serta adegan-adegannya, bahkan sampai tahu ada yang memakai Tensoplas. Apalagi jumlah orangnya lebih dari 11 orang, tutur Jutek Bongso. Selain itu, kesaksian Aep juga akhirnya terbantahkan. Ahli mata dari Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung Dr. Mayasari Wahyu membeber analisisnya terkait penglihatan Aep tersebut. Titin Prialianti mengungkap kronologi bukti chat Vina Cirebon dan Widi terbongkar. Ada peran tim sus bentukan Kapolri. Menurut Titin, hingga saat ini tim sus bentukan Kapolri masih terus bekerja dan memeriksa saksi. Terbaru, Titin Prialianti diperiksa tim sus atas laporan pengacara 7 terpidana, Jutek Bongso. Bahkan menurut Titin Prialianti, yang melakukan ekstraksi terhadap HP Vina adalah tim sus. Sementara ekstraksi HP Widi dilakukan oleh timnya. Bahkan menurut Titin, Widi dan Mega siap jadi saksi di sidang PK setelah beberapa kali didatangi oleh tim sus. Sebab saat diperiksa oleh tim sus itulah, Widi dan Mega mengingat kembali detail peristiwa malam itu.
Terungkap nasib AEP Rudiansyah setelah dipojokkan habis-habisan di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Mantan Kabareskrim Susno 2J memprediksi nasib AEP bakal segera tamat. Susno meyakini Vina dan Eki tewas karena kecelakaan tunggal. Menurutnya, alat bukti pembunuhan yang katanya sudah berkekuatan hukum tetap alias inkrah sudah habis. Dikatakan Susno, alat bukti kesaksian AEP itu hanya berdiri sendiri karena sudah tidak didukung kesaksian lain setelah Dede mencabut keterangannya. Sementara Rudiana itu bukan keterangan saksi tapi saksi de audito alias tidak melihat langsung, tetapi katanya orang lain, yakni AEP. Terkait visum, menurut Susno, visum tidak menunjukkan adanya pembunuhan yang dilakukan oleh terpidana, keterangan ahli juga tidak menunjukkan hal itu. Ternyata diam-diam, tim Sus Kapolri membantu saksi Mega Lestari dan Widya Sari di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Ternyata tim Sus kepolisian tersebut punya andil di sidang PK khususnya bagi Mega Lestari dan Widya Sari. Rupanya tim Sus tersebut membantu Mega dan Widya sebagai saksi untuk mengingat isi chat dengan Vina di malam kejadian. Bahkan tim Sus rupanya yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega. Tim Sus juga telah melakukan ekstraksi terhadap HP Vina lalu menunjukkan ke mereka. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Priyalianti. Menurutnya, hingga saat ini tim Sus bentukan Kapolri masih terus bekerja dan memeriksa saksi. Sehingga menurut Titin, Widi dan Mega bersedia jadi saksi atas bantuan dari tim Sus secara diam-diam. Pantas saja saksi kunci kasus Vina Cirebon, AEP, tak kunjung muncul meski dipojokkan terus di sidang PK para terpidana. Menurut pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif, banyak ancaman yang mengincar AEP, sehingga ia tak perlu muncul di TV. Elza lantas menegaskan jika AEP punya lawyer yang akan melindungi dia secara hukum. Terkait keberadaan AEP, Elza mengaku AEP saat ini ada bersamanya, bahkan saat sidang di lokasi, AEP bersama dia dan Pitra. Diakui Elza, sampai saat ini AEP tetap berpegang teguh pada fakta yang dialaminya, bahkan hal yang lebih detail diceritakan kepadanya. Elza juga mengklaim AEP juga dikejar-kejar agar mau mencabut keterangannya 8 tahun lalu. Elza lalu menyebut Deddy Mulyadi yang pernah memberikan AEP uang 4,5 juta rupiah, dan akan ditambah lagi kalau dia mau mencabut keterangannya. Saksi baru kasus Vina Cirebon, Adi Haryadi, bantah tudingan saksi Suroto yang mengatakan celana dalam Vina melorot saat ditemukan. Menurut Adi apa yang dikatakan Suroto soal celana dalam Vina melorot, itu tidak benar. Adi melanjutkan, Suroto bukanlah orang pertama yang menemukan jasad Vina dan Eki. Terkait keberadaan Suroto, Adi menjelaskannya secara rinci. Adi katakan Suroto itu datangnya bareng polisi, bukan pertama kali. Menurutnya Suroto datang sekitar 15-20 menitan. Menurut Adi, semua klaim Suroto soal Vina dan Eki yang ditolong sendirian, itu bohong.
Sebelumnya, saksi Suroto mengaku orang yang pertama kali menolong Vina dan mengatakan jika celana dalam Vina dalam kondisi melorot. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duadji sebut citra Polri dipertaruhkan di kasus Vina. Bukan tanpa sebab, publik menunggu hasil akhir penyelidikan Polri terkait tewasnya Eki dan Vina pada tahun 2016 silam. Sebelumnya, diketahui Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membentuk tim khusus, Tim Sus, menyelidiki kasus Vina. Namun sekira lebih 2 bulan berjalan belum ada satupun hasil yang dirilis ke publik. Susno mengaku mengapresiasi tim sus bentukan Kapolri untuk mengaudit jalannya penyelidikan dan penyidikan kasus Vina Cirebon. Ini bagus, masyarakat menyambut bagus. Tetapi masyarakat bertanya, seriuskah ini? Kalau serius kok lama bener kerjanya? Hasilnya apa? Seru Susno dikutip dari channel YouTube pribadinya pada Kamis, 10 Oktober 2024. Menurut Susno, kalau memang tujuannya untuk mencegah informasi agar tidak berseliweran, Polri harus mengeluarkan pernyataan resmi. Apalagi saat ini sudah berseliweran informasi mengenai adanya dugaan penganiayaan, penembakan terhadap Sudirman. Yang salah bukan institusi, tapi oknum-oknum. Jangan sampai karena melindungi 1-2 orang oknum, nama baik Polri dihancurkan. Jangan sampai, tegas mantan Kapolda Jawa Barat ini. Menurut Susno, fakta-fakta yang terungkap di sidang peninjauan kembali kasus Vina ini bisa dipertanggungjawabkan karena mereka diambil kesaksiannya di bawah sumpah. Bahkan, kesaksian mereka juga disertai alat bukti dan bukti forensik percakapan. Susno lebih salut lagi kalau hasil tim sus Polri ini diserahkan ke majelis hakim, kejaksaan dan penasehat hukum sehingga bisa menjadi pertimbangan hakim untuk memberikan putusan. Kalau ditutupi, orang bertanya Polri mencari kebenaran keadilan atau mencari pembenaran, jika tanya. Sementara kalau hasilnya diserahkan hakim, kejaksaan dan penasehat hukum, menurut Susno, hal ini akan mempengaruhi citra Polri. Begitu hasilnya sama dengan yang dikemukakan para saksi. Diserahkan Polri ke hakim, jaksa, penasehat hukum, maka nama Polri akan terangkat, jika tanya. Terungkap nasib Aep Rudiansyah setelah dipojokkan habis-habisan di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Mantan Kabareskrim Susno Duadji memprediksi nasib Aep bakal segera tamat. Susno meyakini Vina Dewi Arsita alias Vina Cirebon dan Muhammad Rizky alias Eki tewas karena kecelakaan tunggal. Menurutnya, alat bukti pembunuhan yang katanya sudah berkekuatan hukum tetap alias inkrah sudah habis. Alat bukti untuk pembunuhan yang katanya inkrah sudah habis bis, gak ada lagi. Tinggal keterangan Aep, si pembohong. Lalu ditake over oleh Rudiana, ungkap Susno dikutip dari akun YouTube pribadinya. Dikatakan Susno, alat bukti kesaksian Aep itu hanya berdiri sendiri karena sudah tidak didukung kesaksian lain setelah Dede mencabut keterangannya. Sementara Rudiana itu bukan keterangan saksi tapi saksi de audito alias tidak melihat langsung, tetapi katanya orang lain, yakni Aep. Aep pembohong, semua yang diterangkan dia tidak masuk akal. Apalagi sudah ada sidang peninjauan di lokasi. Keterangan Aep juga sudah dimentahkan Dede. Tamatlah riwayatnya, gak ada lagi, ungkap Susno. Terkait visum, menurut Susno, visum tidak menunjukkan adanya pembunuhan yang dilakukan oleh terpidana. Keterangan ahli juga tidak menunjukkan hal itu. Justru yang ada bukti forensik, bukti percakapan, yang menunjukkan itu bukan pembunuhan tapi memperkuat saksi kecelakaan tunggal. Saksi lain untuk ini juga bermunculan ada ratusan lah yang diambil, ungkapnya. Sosok Aep sempat jadi sorotan karena jadi saksi mata yang mengaku melihat para pelaku yang kini jadi terpidana dalam kasus Vina Cirebon tersebut. Kini, nama Aep kembali santer terdengar bahkan sampai terpojok di lanjutan sidang PK6 terpidana kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon tersebut. Tak lagi seperti pertama kali kemunculannya, kini Aep menjadi orang yang dianggap paling bertanggung jawab atas semua kesaksian yang diberikan. Dalam kasus Vina Cirebon,
AF mengaku melihat ada pelemparan batu dilakukan oleh 11 orang dalam jarak lebih dari 50 meter pada Sabtu malam hari di atas pukul 21 waktu Indonesia Barat pada tahun 2016 di Jalan Saladara yang gelap. Pernyataan AF itu langsung dipatahkan pengacara 6 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso. Jutek Bongso bahkan melontarkan kalimat satir yang menyebut jika AF jenius dan memiliki penglihatan tajam. Kalau ada orang bisa melihat dalam jarak 50 meter, cahaya kurang, bisa mengenali satu persatu dan bisa merekam secara detil, termasuk orang yang sangat jenius dan hebat, tutur Jutek Bongso. Jutek Bongso menambahkan, hanya jika bukan orang jenius dan hebat, kemungkinan orang tersebut membawa teropong atau merekam dengan CCTV. Mungkin pakai teropong atau merekam dengan CCTV. Soalnya bisa tahu secara detil, wajah, jenis dan warna motor serta adegan-adegannya, bahkan sampai tahu ada yang memakai Tensoplas. Apalagi jumlah orangnya lebih dari 11 orang, tutur Jutek Bongso. Selain itu, kesaksian AF juga akhirnya terbantahkan. Ahli mata dari Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung Dr. Mayasari Wahyu membeber analisisnya terkait penglihatan AF tersebut. Titin Prialianti mengungkap kronologi bukti chat Vina Cirebon dan Widi terbongkar, ada peran tim sus bentukan Kapolri. Menurut Titin, hingga saat ini tim sus bentukan Kapolri masih terus bekerja dan memeriksa saksi. Terbaru, Titin Prialianti diperiksa tim sus atas laporan pengacara 7 terpidana, Jutek Bongso. Bahkan menurut Titin Prialianti, yang melakukan ekstraksi terhadap HP Vina adalah tim sus. Sementara ekstraksi HP Widi dilakukan oleh timnya. Bahkan menurut Titin, Widi dan Mega siap jadi saksi di sidang PK setelah beberapa kali didatangi oleh tim sus. Sebab saat diperiksa oleh tim sus itulah, Widi dan Mega mengingat kembali detail peristiwa malam itu. Terungkap nasib AF Rudiansyah setelah dipojokkan habis-habisan di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Mantan Kabareskrim Susno 2J memprediksi nasib AF bakal segera tamat. Susno meyakini Vina dan Eki tewas karena kecelakaan tunggal. Menurutnya, alat bukti pembunuhan yang katanya sudah berkekuatan hukum tetap alias inkrah sudah habis. Dikatakan Susno, alat bukti kesaksian AF itu hanya berdiri sendiri karena sudah tidak didukung kesaksian lain setelah Dede mencabut keterangannya. Sementara Rudiana itu bukan keterangan saksi tapi saksi de audito alias tidak melihat langsung, tetapi katanya orang lain, yakni AF. Terkait visum, menurut Susno, visum tidak menunjukkan adanya pembunuhan yang dilakukan oleh terpidana, keterangan ahli juga tidak menunjukkan hal itu. Ternyata diam-diam, tim sus Kapolri membantu saksi Mega Lestari dan Widyasari di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Ternyata tim sus kepolisian tersebut punya andil di sidang PK khususnya bagi Mega Lestari dan Widyasari. Rupanya tim sus tersebut membantu Mega dan Widya sebagai saksi untuk mengingat isi chat dengan Vina di malam kejadian. Bahkan tim sus rupanya yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega. Tim sus juga telah melakukan ekstraksi terhadap HP Vina lalu menunjukkan ke mereka. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Menurutnya, hingga saat ini tim sus bentukan Kapolri masih terus bekerja dan memeriksa saksi. Sehingga menurut Titin,
Widi dan Mega bersedia jadi saksi atas bantuan dari tim SUS secara diam-diam. Pantas saja saksi kunci kasus Vina Cirebon, AF, tak kunjung muncul meski dipojokkan terus di sidang PK para terpidana. Menurut pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif, banyak ancaman yang mengincar AF, sehingga ia tak perlu muncul di TV. Elza lantas menegaskan jika AF punya lawyer yang akan melindungi dia secara hukum. Terkait keberadaan AF, Elza mengaku AF saat ini ada bersamanya, bahkan saat sidang di lokasi, AF bersama dia dan Pitra. Diakui Elza, sampai saat ini AF tetap berpegang teguh pada fakta yang dialaminya, bahkan hal yang lebih detail diceritakan kepadanya. Elza juga mengklaim AF juga dikejar-kejar agar mau mencabut keterangannya 8 tahun lalu. Elza lalu menyebut Deddy Mulyadi yang pernah memberikan AF uang 4,5 juta rupiah, dan akan ditambah lagi kalau dia mau mencabut keterangannya. Saksi baru kasus Vina Cirebon, Adi Haryadi, bantah tudingan saksi Suroto yang mengatakan celana dalam Vina melorot saat ditemukan. Menurut Adi apa yang dikatakan Suroto soal celana dalam Vina melorot, itu tidak benar. Adi melanjutkan, Suroto bukanlah orang pertama yang menemukan jasad Vina dan Eki. Terkait keberadaan Suroto, Adi menjelaskannya secara rinci. Adi katakan Suroto itu datangnya bareng polisi, bukan pertama kali, menurutnya Suroto datang sekitar 15-20 menitan. Menurut Adi, semua klaim Suroto soal Vina dan Eki yang ditolong sendirian, itu bohong. Sebelumnya, saksi Suroto mengaku orang yang pertama kali menolong Vina dan mengatakan jika celana dalam Vina dalam kondisi melorot. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J sebut citra Polri dipertaruhkan di kasus Vina. Bukan tanpa sebab, publik menunggu hasil akhir penyelidikan Polri terkait tewasnya Eki dan Vina pada tahun 2016 silam. Sebelumnya, diketahui Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membentuk tim khusus, tim SUS, menyelidiki kasus Vina. Namun sekira lebih 2 bulan berjalan belum ada satupun hasil yang dirilis ke publik. Susno mengaku mengapresiasi tim SUS bentukan Kapolri untuk mengaudit jalannya penyelidikan dan penyidikan kasus Vina Cirebon. Ini bagus, masyarakat menyambut bagus. Tetapi masyarakat bertanya, seriuskah ini? Kalau serius kok lama bener kerjanya? Hasilnya apa? Seru Susno dikutip dari channel YouTube pribadinya pada Kamis, 10 Oktober 2024. Menurut Susno, kalau memang tujuannya untuk mencegah informasi agar tidak berseliweran, Polri harus mengeluarkan pernyataan resmi. Apalagi saat ini sudah berseliweran informasi mengenai adanya dugaan penganiayaan, penembakan terhadap Sudirman. Yang salah bukan institusi, tapi oknum-oknum. Jangan sampai karena melindungi 1-2 orang oknum, nama baik Polri dihancurkan. Jangan sampai, tegas mantan Kapolda Jawa Barat ini. Menurut Susno,
Fakta-fakta yang terungkap di sidang peninjauan kembali kasus Vina ini bisa dipertanggungjawabkan karena mereka diambil kesaksiannya di bawah sumpah. Bahkan, kesaksian mereka juga disertai alat bukti dan bukti forensik percakapan. Susno lebih salut lagi kalau hasil tim Sus Polri ini diserahkan ke majelis hakim, kejaksaan dan penasehat hukum sehingga bisa menjadi pertimbangan hakim untuk memberikan putusan. Kalau ditutupi, orang bertanya Polri mencari kebenaran keadilan atau mencari pembenaran, jika tanya. Sementara kalau hasilnya diserahkan hakim, kejaksaan dan penasehat hukum, menurut Susno, hal ini akan mempengaruhi citra Polri. Begitu hasilnya sama dengan yang dikemukakan para saksi. Diserahkan Polri ke hakim, jaksa, penasehat hukum, maka nama Polri akan terangkat, jika tanya. Terungkap nasib Aep Rudiansyah setelah dipojokkan habis-habisan di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Mantan Kabareskrim Susno Duaji memprediksi nasib Aep bakal segera tamat. Susno meyakini Vina Dewi Arsita alias Vina Cirebon dan Muhammad Rizky alias Eki tewas karena kecelakaan tunggal. Menurutnya, alat bukti pembunuhan yang katanya sudah berkekuatan hukum tetap alias inkrah sudah habis. Alat bukti untuk pembunuhan yang katanya inkrah sudah habis bis, gak ada lagi. Tinggal keterangan Aep, si pembohong. Lalu ditake over oleh Rudiana, ungkap Susno dikutip dari akun YouTube pribadinya. Dikatakan Susno, alat bukti kesaksian Aep itu hanya berdiri sendiri karena sudah tidak didukung kesaksian lain setelah Dede mencabut keterangannya. Sementara Rudiana itu bukan keterangan saksi tapi saksi de audito alias tidak melihat langsung, tetapi katanya orang lain, yakni Aep. Aep pembohong, semua yang diterangkan dia tidak masuk akal. Apalagi sudah ada sidang peninjauan di lokasi. Keterangan Aep juga sudah dimentahkan Dede. Tamatlah riwayatnya, gak ada lagi, ungkap Susno. Terkait visum, menurut Susno, visum tidak menunjukkan adanya pembunuhan yang dilakukan oleh terpidana. Keterangan ahli juga tidak menunjukkan hal itu. Justru yang ada bukti forensik, bukti percakapan, yang menunjukkan itu bukan pembunuhan tapi memperkuat saksi kecelakaan tunggal. Saksi lain untuk ini juga bermunculan ada ratusan lah yang diambil, ungkapnya. Sosok Aep sempat jadi sorotan karena jadi saksi mata yang mengaku melihat para pelaku yang kini jadi terpidana dalam kasus Vina Cirebon tersebut. Kini, nama Aep kembali santer terdengar bahkan sampai terpojok di lanjutan sidang PK6 terpidana kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon tersebut. Tak lagi seperti pertama kali kemunculannya, kini Aep menjadi orang yang dianggap paling bertanggung jawab atas semua kesaksian yang diberikan. Dalam kasus Vina Cirebon, Aep mengaku melihat ada pelemparan batu dilakukan oleh 11 orang dalam jarak lebih dari 50 meter pada Sabtu malam hari di atas pukul 21 waktu Indonesia Barat pada tahun 2016 di Jalan Saladara yang gelap. Pernyataan Aep itu langsung dipatahkan pengacara 6 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso. Jutek Bongso bahkan melontarkan kalimat satir yang menyebut jika Aep jenius dan memiliki penglihatan tajam. Kalau ada orang bisa melihat dalam jarak 50 meter, cahaya kurang, bisa mengenali satu persatu dan bisa merekam secara detil, termasuk orang yang sangat jenius dan hebat, tutur Jutek Bongso. Jutek Bongso menambahkan, hanya jika bukan orang jenius dan hebat, kemungkinan orang tersebut membawa teropong atau merekam dengan CCTV. Mungkin pakai teropong atau merekam dengan CCTV. Soalnya bisa tahu secara detil, wajah, jenis dan warna motor serta adegan-adegannya, bahkan sampai tahu ada yang memakai Tensoplas. Apalagi jumlah orangnya lebih dari 11 orang, tutur Jutek Bongso. Selain itu, kesaksian Aep juga akhirnya terbantahkan. Ahli mata dari Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung Dr. Mayasari Wahyu membeber analisisnya terkait penglihatan Aep tersebut. Titin Prialianti mengungkap kronologi bukti chat Vina Cirebon dan Widi terbongkar, ada peran tim sus bentukan Kapolri. Menurut Titin, hingga saat ini tim sus bentukan Kapolri masih terus bekerja dan memeriksa saksi. Terbaru, Titin Prialianti diperiksa tim sus atas laporan pengacara 7 terpidana, Jutek Bongso. Bahkan menurut Titin Prialianti, yang melakukan ekstraksi terhadap HP Vina adalah tim sus. Sementara ekstraksi HP Widi dilakukan oleh timnya. Bahkan menurut Titin, Widi dan Mega siap jadi saksi di sidang PK setelah beberapa kali didatangi oleh tim sus. Sebab saat diperiksa oleh tim sus itulah, Widi dan Mega mengingat kembali detail peristiwa malam itu.
Terungkap nasib AEP Rudiansyah setelah dipojokkan habis-habisan di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Mantan Kabareskrim Susno 2J memprediksi nasib AEP bakal segera tamat. Susno meyakini Vina dan Eki tewas karena kecelakaan tunggal. Menurutnya, alat bukti pembunuhan yang katanya sudah berkekuatan hukum tetap alias inkrah sudah habis. Dikatakan Susno, alat bukti kesaksian AEP itu hanya berdiri sendiri karena sudah tidak didukung kesaksian lain setelah Dede mencabut keterangannya. Sementara Rudiana itu bukan keterangan saksi tapi saksi de audito alias tidak melihat langsung, tetapi katanya orang lain, yakni AEP. Terkait visum, menurut Susno, visum tidak menunjukkan adanya pembunuhan yang dilakukan oleh terpidana, keterangan ahli juga tidak menunjukkan hal itu. Ternyata diam-diam, tim Sus Kapolri membantu saksi Mega Lestari dan Widyasari di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Ternyata tim Sus kepolisian tersebut punya andil di sidang PK khususnya bagi Mega Lestari dan Widyasari. Rupanya tim Sus tersebut membantu Mega dan Widya sebagai saksi untuk mengingat isi chat dengan Vina di malam kejadian. Bahkan tim Sus rupanya yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega. Tim Sus juga telah melakukan ekstraksi terhadap HP Vina lalu menunjukkan ke mereka. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Priyalianti. Menurutnya, hingga saat ini tim Sus bentukan Kapolri masih terus bekerja dan memeriksa saksi. Sehingga menurut Titin, Widi dan Mega bersedia jadi saksi atas bantuan dari tim Sus secara diam-diam. Pantas saja saksi kunci kasus Vina Cirebon, AEP, tak kunjung muncul meski dipojokkan terus di sidang PK para terpidana. Menurut pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif, banyak ancaman yang mengincar AEP, sehingga ia tak perlu muncul di TV. Elza lantas menegaskan jika AEP punya lawyer yang akan melindungi dia secara hukum. Terkait keberadaan AEP, Elza mengaku AEP saat ini ada bersamanya, bahkan saat sidang di lokasi, AEP bersama dia dan Pitra. Diakui Elza, sampai saat ini AEP tetap berpegang teguh pada fakta yang dialaminya, bahkan hal yang lebih detail diceritakan kepadanya. Elza juga mengklaim AEP juga dikejar-kejar agar mau mencabut keterangannya 8 tahun lalu. Elza lalu menyebut Deddy Mulyadi yang pernah memberikan AEP uang 4,5 juta rupiah, dan akan ditambah lagi kalau dia mau mencabut keterangannya. Saksi baru kasus Vina Cirebon, Adi Haryadi, bantah tudingan saksi Suroto yang mengatakan celana dalam Vina melorot saat ditemukan. Menurut Adi apa yang dikatakan Suroto soal celana dalam Vina melorot, itu tidak benar. Adi melanjutkan, Suroto bukanlah orang pertama yang menemukan jasad Vina dan Eki. Terkait keberadaan Suroto, Adi menjelaskannya secara rinci. Adi katakan Suroto itu datangnya bareng polisi, bukan pertama kali, menurutnya Suroto datang sekitar 15-20 menitan. Menurut Adi, semua klaim Suroto soal Vina dan Eki yang ditolong sendirian, itu bohong.
Sebelumnya, saksi Suroto mengaku orang yang pertama kali menolong Vina dan mengatakan jika celana dalam Vina dalam kondisi melorot. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J sebut citra Polri dipertaruhkan di kasus Vina. Bukan tanpa sebab, publik menunggu hasil akhir penyelidikan Polri terkait tewasnya Eki dan Vina pada tahun 2016 silam. Sebelumnya, diketahui Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membentuk tim khusus, Tim Sus, menyelidiki kasus Vina. Namun sekira lebih 2 bulan berjalan belum ada satupun hasil yang dirilis ke publik. Susno mengaku mengapresiasi tim sus bentukan Kapolri untuk mengaudit jalannya penyelidikan dan penyidikan kasus Vina Cirebon. Ini bagus, masyarakat menyambut bagus. Tetapi masyarakat bertanya, seriuskah ini? Kalau serius kok lama bener kerjanya? Hasilnya apa? Seru Susno dikutip dari channel YouTube pribadinya pada Kamis, 10 Oktober 2024. Menurut Susno, kalau memang tujuannya untuk mencegah informasi agar tidak berseliweran, Polri harus mengeluarkan pernyataan resmi. Apalagi saat ini sudah berseliweran informasi mengenai adanya dugaan penganiayaan, penembakan terhadap Sudirman. Yang salah bukan institusi, tapi oknum-oknum. Jangan sampai karena melindungi 1-2 orang oknum, nama baik Polri dihancurkan. Jangan sampai, tegas mantan Kapolda Jawa Barat ini. Menurut Susno, fakta-fakta yang terungkap di sidang peninjauan kembali kasus Vina ini bisa dipertanggungjawabkan karena mereka diambil kesaksiannya di bawah sumpah. Bahkan, kesaksian mereka juga disertai alat bukti dan bukti forensik percakapan. Susno lebih salut lagi kalau hasil tim sus Polri ini diserahkan ke majelis hakim, kejaksaan dan penasehat hukum sehingga bisa menjadi pertimbangan hakim untuk memberikan putusan. Kalau ditutupi, orang bertanya Polri mencari kebenaran keadilan atau mencari pembenaran, jika tanya. Sementara kalau hasilnya diserahkan hakim, kejaksaan dan penasehat hukum, menurut Susno, hal ini akan mempengaruhi citra Polri. Begitu hasilnya sama dengan yang dikemukakan para saksi. Diserahkan Polri ke hakim, jaksa, penasehat hukum, maka nama Polri akan terangkat, jika tanya. Terungkap nasib Aep Rudiansyah setelah dipojokkan habis-habisan di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Mantan Kabareskrim Susno 2J memprediksi nasib Aep bakal segera tamat. Susno meyakini Vina Dewi Arsita alias Vina Cirebon dan Muhammad Rizky alias Eki tewas karena kecelakaan tunggal. Menurutnya, alat bukti pembunuhan yang katanya sudah berkekuatan hukum tetap alias inkrah sudah habis. Alat bukti untuk pembunuhan yang katanya inkrah, sudah habis bis, gak ada lagi. Tinggal keterangan Aep, si pembohong. Lalu ditake over oleh Rudiana, ungkap Susno dikutip dari akun YouTube pribadinya. Dikatakan Susno, alat bukti kesaksian Aep itu hanya berdiri sendiri karena sudah tidak didukung kesaksian lain setelah Dede mencabut keterangannya. Sementara Rudiana itu bukan keterangan saksi tapi saksi de audito alias tidak melihat langsung, tetapi katanya orang lain, yakni Aep. Aep pembohong, semua yang diterangkan dia tidak masuk akal. Apalagi sudah ada sidang peninjauan di lokasi. Keterangan Aep juga sudah dimentahkan Dede. Tamatlah riwayatnya, gak ada lagi, ungkap Susno. Terkait visum, menurut Susno, visum tidak menunjukkan adanya pembunuhan yang dilakukan oleh terpidana. Keterangan ahli juga tidak menunjukkan hal itu. Justru yang ada bukti forensik, bukti percakapan, yang menunjukkan itu bukan pembunuhan tapi memperkuat saksi kecelakaan tunggal. Saksi lain untuk ini juga bermunculan ada ratusan lah yang diambil, ungkapnya. Sosok Aep sempat jadi sorotan karena jadi saksi mata yang mengaku melihat para pelaku yang kini jadi terpidana dalam kasus Vina Cirebon tersebut. Kini, nama Aep kembali santer terdengar bahkan sampai terpojok di lanjutan sidang PK6 terpidana kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon tersebut. Tak lagi seperti pertama kali kemunculannya, kini Aep menjadi orang yang dianggap paling bertanggung jawab atas semua kesaksian yang diberikan. Dalam kasus Vina Cirebon,
AF mengaku melihat ada pelemparan batu dilakukan oleh 11 orang dalam jarak lebih dari 50 meter pada Sabtu malam hari di atas pukul 21 waktu Indonesia Barat pada tahun 2016 di Jalan Saladara yang gelap. Pernyataan AF itu langsung dipatahkan pengacara 6 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso. Jutek Bongso bahkan melontarkan kalimat satir yang menyebut jika AF jenius dan memiliki penglihatan tajam. Kalau ada orang bisa melihat dalam jarak 50 meter, cahaya kurang, bisa mengenali satu persatu dan bisa merekam secara detil, termasuk orang yang sangat jenius dan hebat, tutur Jutek Bongso. Jutek Bongso menambahkan, hanya jika bukan orang jenius dan hebat, kemungkinan orang tersebut membawa teropong atau merekam dengan CCTV. Mungkin pakai teropong atau merekam dengan CCTV. Soalnya bisa tahu secara detil, wajah, jenis dan warna motor serta adegan-adegannya, bahkan sampai tahu ada yang memakai Tensoplas. Apalagi jumlah orangnya lebih dari 11 orang, tutur Jutek Bongso. Selain itu, kesaksian AF juga akhirnya terbantahkan. Ahli mata dari Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung Dr. Mayasari Wahyu membeber analisisnya terkait penglihatan AF tersebut. Titin Prialianti mengungkap kronologi bukti chat Vina Cirebon dan Widi terbongkar, ada peran tim sus bentukan Kapolri. Menurut Titin, hingga saat ini tim sus bentukan Kapolri masih terus bekerja dan memeriksa saksi. Terbaru, Titin Prialianti diperiksa tim sus atas laporan pengacara 7 terpidana, Jutek Bongso. Bahkan menurut Titin Prialianti, yang melakukan ekstraksi terhadap HP Vina adalah tim sus. Sementara ekstraksi HP Widi dilakukan oleh timnya. Bahkan menurut Titin, Widi dan Mega siap jadi saksi di sidang PK setelah beberapa kali didatangi oleh tim sus. Sebab saat diperiksa oleh tim sus itulah, Widi dan Mega mengingat kembali detail peristiwa malam itu. Terungkap nasib AF Rudiansyah setelah dipojokkan habis-habisan di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Mantan Kabareskrim Susno 2J memprediksi nasib AF bakal segera tamat. Susno meyakini Vina dan Eki tewas karena kecelakaan tunggal. Menurutnya, alat bukti pembunuhan yang katanya sudah berkekuatan hukum tetap alias inkrah sudah habis. Dikatakan Susno, alat bukti kesaksian AF itu hanya berdiri sendiri karena sudah tidak didukung kesaksian lain setelah Dede mencabut keterangannya. Sementara Rudiana itu bukan keterangan saksi tapi saksi de audito alias tidak melihat langsung, tetapi katanya orang lain, yakni AF. Terkait visum, menurut Susno, visum tidak menunjukkan adanya pembunuhan yang dilakukan oleh terpidana, keterangan ahli juga tidak menunjukkan hal itu. Ternyata diam-diam, tim sus Kapolri membantu saksi Mega Lestari dan Widya Sari di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Ternyata tim sus kepolisian tersebut punya andil di sidang PK khususnya bagi Mega Lestari dan Widya Sari. Rupanya tim sus tersebut membantu Mega dan Widya sebagai saksi untuk mengingat isi chat dengan Vina di malam kejadian. Bahkan tim sus rupanya yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega. Tim sus juga telah melakukan ekstraksi terhadap HP Vina lalu menunjukkan ke mereka. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Menurutnya, hingga saat ini tim sus bentukan Kapolri masih terus bekerja dan memeriksa saksi. Sehingga menurut Titin,
Widi dan Mega bersedia jadi saksi atas bantuan dari tim SUS secara diam-diam. Pantas saja saksi kunci kasus Vina Cirebon, AF, tak kunjung muncul meski dipojokkan terus di sidang PK para terpidana. Menurut pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif, banyak ancaman yang mengincar AF, sehingga ia tak perlu muncul di TV. Elza lantas menegaskan jika AF punya lawyer yang akan melindungi dia secara hukum. Terkait keberadaan AF, Elza mengaku AF saat ini ada bersamanya, bahkan saat sidang di lokasi, AF bersama dia dan Pitra. Diakui Elza, sampai saat ini AF tetap berpegang teguh pada fakta yang dialaminya, bahkan hal yang lebih detail diceritakan kepadanya. Elza juga mengklaim AF juga dikejar-kejar agar mau mencabut keterangannya 8 tahun lalu. Elza lalu menyebut Deddy Mulyadi yang pernah memberikan AF uang 4,5 juta rupiah, dan akan ditambah lagi kalau dia mau mencabut keterangannya. Saksi baru kasus Vina Cirebon, Adi Haryadi, bantah tudingan saksi Suroto yang mengatakan celana dalam Vina melorot saat ditemukan. Menurut Adi apa yang dikatakan Suroto soal celana dalam Vina melorot, itu tidak benar. Adi melanjutkan, Suroto bukanlah orang pertama yang menemukan jasad Vina dan Eki. Terkait keberadaan Suroto, Adi menjelaskannya secara rinci. Adi katakan Suroto itu datangnya bareng polisi, bukan pertama kali, menurutnya Suroto datang sekitar 15-20 menitan. Menurut Adi, semua klaim Suroto soal Vina dan Eki yang ditolong sendirian, itu bohong. Sebelumnya, saksi Suroto mengaku orang yang pertama kali menolong Vina dan mengatakan jika celana dalam Vina dalam kondisi melorot. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J sebut citra Polri dipertaruhkan di kasus Vina. Bukan tanpa sebab, publik menunggu hasil akhir penyelidikan Polri terkait tewasnya Eki dan Vina pada tahun 2016 silam. Sebelumnya, diketahui Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membentuk tim khusus, tim SUS, menyelidiki kasus Vina. Namun sekira lebih 2 bulan berjalan belum ada satupun hasil yang dirilis ke publik. Susno mengaku mengapresiasi tim SUS bentukan Kapolri untuk mengaudit jalannya penyelidikan dan penyidikan kasus Vina Cirebon. Ini bagus, masyarakat menyambut bagus. Tetapi masyarakat bertanya, seriuskah ini? Kalau serius kok lama bener kerjanya? Hasilnya apa? Seru Susno dikutip dari channel YouTube pribadinya pada Kamis, 10 Oktober 2024. Menurut Susno, kalau memang tujuannya untuk mencegah informasi agar tidak berseliweran, Polri harus mengeluarkan pernyataan resmi. Apalagi saat ini sudah berseliweran informasi mengenai adanya dugaan penganiayaan, penembakan terhadap Sudirman. Yang salah bukan institusi, tapi oknum-oknum. Jangan sampai karena melindungi 1-2 orang oknum, nama baik Polri dihancurkan. Jangan sampai, tegas mantan Kapolda Jawa Barat ini. Menurut Susno,
Fakta-fakta yang terungkap di sidang peninjauan kembali kasus Vina ini bisa dipertanggungjawabkan karena mereka diambil kesaksiannya di bawah sumpah. Bahkan, kesaksian mereka juga disertai alat bukti dan bukti forensik percakapan. Susno lebih salut lagi kalau hasil tim Sus Polri ini diserahkan ke majelis hakim, kejaksaan dan penasehat hukum sehingga bisa menjadi pertimbangan hakim untuk memberikan putusan. Kalau ditutupi, orang bertanya Polri mencari kebenaran keadilan atau mencari pembenaran, jika tanya. Sementara kalau hasilnya diserahkan hakim, kejaksaan dan penasehat hukum, menurut Susno, hal ini akan mempengaruhi citra Polri. Begitu hasilnya sama dengan yang dikemukakan para saksi. Diserahkan Polri ke hakim, jaksa, penasehat hukum, maka nama Polri akan terangkat, jika tanya. Terungkap nasib Aep Rudiansyah setelah dipojokkan habis-habisan di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Mantan Kabareskrim Susno Duaji memprediksi nasib Aep bakal segera tamat. Susno meyakini Vina Dewi Arsita alias Vina Cirebon dan Muhammad Rizky alias Eki tewas karena kecelakaan tunggal. Menurutnya, alat bukti pembunuhan yang katanya sudah berkekuatan hukum tetap alias inkrah sudah habis. Alat bukti untuk pembunuhan yang katanya inkrah sudah habis bis, gak ada lagi. Tinggal keterangan Aep, si pembohong. Lalu ditake over oleh Rudiana, ungkap Susno dikutip dari akun YouTube pribadinya. Dikatakan Susno, alat bukti kesaksian Aep itu hanya berdiri sendiri karena sudah tidak didukung kesaksian lain setelah Dede mencabut keterangannya. Sementara Rudiana itu bukan keterangan saksi tapi saksi de audito alias tidak melihat langsung, tetapi katanya orang lain, yakni Aep. Aep pembohong, semua yang diterangkan dia tidak masuk akal. Apalagi sudah ada sidang peninjauan di lokasi. Keterangan Aep juga sudah dimentahkan Dede. Tamatlah riwayatnya, gak ada lagi, ungkap Susno. Terkait visum, menurut Susno, visum tidak menunjukkan adanya pembunuhan yang dilakukan oleh terpidana. Keterangan ahli juga tidak menunjukkan hal itu. Justru yang ada bukti forensik, bukti percakapan, yang menunjukkan itu bukan pembunuhan tapi memperkuat saksi kecelakaan tunggal. Saksi lain untuk ini juga bermunculan ada ratusan lah yang diambil, ungkapnya. Sosok Aep sempat jadi sorotan karena jadi saksi mata yang mengaku melihat para pelaku yang kini jadi terpidana dalam kasus Vina Cirebon tersebut. Kini, nama Aep kembali santer terdengar bahkan sampai terpojok di lanjutan sidang PK6 terpidana kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon tersebut. Tak lagi seperti pertama kali kemunculannya, kini Aep menjadi orang yang dianggap paling bertanggung jawab atas semua kesaksian yang diberikan. Dalam kasus Vina Cirebon, Aep mengaku melihat ada pelemparan batu dilakukan oleh 11 orang dalam jarak lebih dari 50 meter pada Sabtu malam hari di atas pukul 21 waktu Indonesia Barat pada tahun 2016 di Jalan Saladara yang gelap. Pernyataan Aep itu langsung dipatahkan pengacara 6 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso. Jutek Bongso bahkan melontarkan kalimat satir yang menyebut jika Aep jenius dan memiliki penglihatan tajam. Kalau ada orang bisa melihat dalam jarak 50 meter, cahaya kurang, bisa mengenali satu persatu dan bisa merekam secara detil, termasuk orang yang sangat jenius dan hebat, tutur Jutek Bongso. Jutek Bongso menambahkan, hanya jika bukan orang jenius dan hebat, kemungkinan orang tersebut membawa teropong atau merekam dengan CCTV. Mungkin pakai teropong atau merekam dengan CCTV. Soalnya bisa tahu secara detil, wajah, jenis dan warna motor serta adegan-adegannya, bahkan sampai tahu ada yang memakai Tensoplas. Apalagi jumlah orangnya lebih dari 11 orang, tutur Jutek Bongso. Selain itu, kesaksian Aep juga akhirnya terbantahkan. Ahli mata dari Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung Dr. Mayasari Wahyu membeber analisisnya terkait penglihatan Aep tersebut. Titin Prialianti mengungkap kronologi bukti chat Vina Cirebon dan Widi terbongkar, ada peran tim sus bentukan Kapolri. Menurut Titin, hingga saat ini tim sus bentukan Kapolri masih terus bekerja dan memeriksa saksi. Terbaru, Titin Prialianti diperiksa tim sus atas laporan pengacara 7 terpidana, Jutek Bongso. Bahkan menurut Titin Prialianti, yang melakukan ekstraksi terhadap HP Vina adalah tim sus. Sementara ekstraksi HP Widi dilakukan oleh timnya. Bahkan menurut Titin, Widi dan Mega siap jadi saksi di sidang PK setelah beberapa kali didatangi oleh tim sus. Sebab saat diperiksa oleh tim sus itulah, Widi dan Mega mengingat kembali detail peristiwa malam itu.
Terungkap nasib AEP Rudiansyah setelah dipojokkan habis-habisan di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Mantan Kabareskrim Susno 2J memprediksi nasib AEP bakal segera tamat. Susno meyakini Vina dan Eki tewas karena kecelakaan tunggal. Menurutnya, alat bukti pembunuhan yang katanya sudah berkekuatan hukum tetap alias inkrah sudah habis. Dikatakan Susno, alat bukti kesaksian AEP itu hanya berdiri sendiri karena sudah tidak didukung kesaksian lain setelah Dede mencabut keterangannya. Sementara Rudiana itu bukan keterangan saksi tapi saksi de audito alias tidak melihat langsung, tetapi katanya orang lain, yakni AEP. Terkait visum, menurut Susno, visum tidak menunjukkan adanya pembunuhan yang dilakukan oleh terpidana, keterangan ahli juga tidak menunjukkan hal itu. Ternyata diam-diam, tim Sus Kapolri membantu saksi Mega Lestari dan Widya Sari di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Ternyata tim Sus kepolisian tersebut punya andil di sidang PK khususnya bagi Mega Lestari dan Widya Sari. Rupanya tim Sus tersebut membantu Mega dan Widya sebagai saksi untuk mengingat isi chat dengan Vina di malam kejadian. Bahkan tim Sus rupanya yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega. Tim Sus juga telah melakukan ekstraksi terhadap HP Vina lalu menunjukkan ke mereka. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Priyalianti. Menurutnya, hingga saat ini tim Sus bentukan Kapolri masih terus bekerja dan memeriksa saksi. Sehingga menurut Titin, Widi dan Mega bersedia jadi saksi atas bantuan dari tim Sus secara diam-diam. Pantas saja saksi kunci kasus Vina Cirebon, AEP, tak kunjung muncul meski dipojokkan terus di sidang PK para terpidana. Menurut pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif, banyak ancaman yang mengincar AEP, sehingga ia tak perlu muncul di TV. Elza lantas menegaskan jika AEP punya lawyer yang akan melindungi dia secara hukum. Terkait keberadaan AEP, Elza mengaku AEP saat ini ada bersamanya, bahkan saat sidang di lokasi, AEP bersama dia dan Pitra. Diakui Elza, sampai saat ini AEP tetap berpegang teguh pada fakta yang dialaminya, bahkan hal yang lebih detail diceritakan kepadanya. Elza juga mengklaim AEP juga dikejar-kejar agar mau mencabut keterangannya 8 tahun lalu. Elza lalu menyebut Deddy Mulyadi yang pernah memberikan AEP uang 4,5 juta rupiah, dan akan ditambah lagi kalau dia mau mencabut keterangannya. Saksi baru kasus Vina Cirebon, Adi Haryadi, bantah tudingan saksi Suroto yang mengatakan celana dalam Vina melorot saat ditemukan. Menurut Adi apa yang dikatakan Suroto soal celana dalam Vina melorot, itu tidak benar. Adi melanjutkan, Suroto bukanlah orang pertama yang menemukan jasad Vina dan Eki. Terkait keberadaan Suroto, Adi menjelaskannya secara rinci. Adi katakan Suroto itu datangnya bareng polisi, bukan pertama kali. Menurutnya Suroto datang sekitar 15-20 menitan. Menurut Adi, semua klaim Suroto soal Vina dan Eki yang ditolong sendirian, itu bohong.
Sebelumnya, saksi Suroto mengaku orang yang pertama kali menolong Vina dan mengatakan jika celana dalam Vina dalam kondisi melorot. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J sebut citra Polri dipertaruhkan di kasus Vina. Bukan tanpa sebab, publik menunggu hasil akhir penyelidikan Polri terkait tewasnya Eki dan Vina pada tahun 2016 silam. Sebelumnya, diketahui Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membentuk tim khusus, Tim Sus, menyelidiki kasus Vina. Namun sekira lebih 2 bulan berjalan belum ada satupun hasil yang dirilis ke publik. Susno mengaku mengapresiasi tim sus bentukan Kapolri untuk mengaudit jalannya penyelidikan dan penyidikan kasus Vina Cirebon. Ini bagus, masyarakat menyambut bagus. Tetapi masyarakat bertanya, seriuskah ini? Kalau serius kok lama bener kerjanya? Hasilnya apa? Seru Susno dikutip dari channel YouTube pribadinya pada Kamis, 10 Oktober 2024. Menurut Susno, kalau memang tujuannya untuk mencegah informasi agar tidak berseliweran, Polri harus mengeluarkan pernyataan resmi. Apalagi saat ini sudah berseliweran informasi mengenai adanya dugaan penganiayaan, penembakan terhadap Sudirman. Yang salah bukan institusi, tapi oknum-oknum. Jangan sampai karena melindungi 1-2 orang oknum, nama baik Polri dihancurkan. Jangan sampai, tegas mantan Kapolda Jawa Barat ini. Menurut Susno, fakta-fakta yang terungkap di sidang peninjauan kembali kasus Vina ini bisa dipertanggungjawabkan karena mereka diambil kesaksiannya di bawah sumpah. Bahkan, kesaksian mereka juga disertai alat bukti dan bukti forensik percakapan. Susno lebih salut lagi kalau hasil tim sus Polri ini diserahkan ke majelis hakim, kejaksaan dan penasehat hukum sehingga bisa menjadi pertimbangan hakim untuk memberikan putusan. Kalau ditutupi, orang bertanya Polri mencari kebenaran keadilan atau mencari pembenaran, jika tanya. Sementara kalau hasilnya diserahkan hakim, kejaksaan dan penasehat hukum, menurut Susno, hal ini akan mempengaruhi citra Polri. Begitu hasilnya sama dengan yang dikemukakan para saksi. Diserahkan Polri ke hakim, jaksa, penasehat hukum, maka nama Polri akan terangkat, jika tanya. Terungkap nasib Aep Rudiansyah setelah dipojokkan habis-habisan di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Mantan Kabareskrim Susno 2J memprediksi nasib Aep bakal segera tamat. Susno meyakini Vina Dewi Arsita alias Vina Cirebon dan Muhammad Rizky alias Eki tewas karena kecelakaan tunggal. Menurutnya, alat bukti pembunuhan yang katanya sudah berkekuatan hukum tetap alias inkrah sudah habis. Alat bukti untuk pembunuhan yang katanya inkrah sudah habis bis, gak ada lagi. Tinggal keterangan Aep, si pembohong. Lalu ditake over oleh Rudiana, ungkap Susno dikutip dari akun YouTube pribadinya. Dikatakan Susno, alat bukti kesaksian Aep itu hanya berdiri sendiri karena sudah tidak didukung kesaksian lain setelah Dede mencabut keterangannya. Sementara Rudiana itu bukan keterangan saksi tapi saksi de audito alias tidak melihat langsung, tetapi katanya orang lain, yakni Aep. Aep pembohong, semua yang diterangkan dia tidak masuk akal. Apalagi sudah ada sidang peninjauan di lokasi. Keterangan Aep juga sudah dimentahkan Dede. Tamatlah riwayatnya, gak ada lagi, ungkap Susno. Terkait visum, menurut Susno, visum tidak menunjukkan adanya pembunuhan yang dilakukan oleh terpidana. Keterangan ahli juga tidak menunjukkan hal itu. Justru yang ada bukti forensik, bukti percakapan, yang menunjukkan itu bukan pembunuhan tapi memperkuat saksi kecelakaan tunggal. Saksi lain untuk ini juga bermunculan ada ratusan lah yang diambil, ungkapnya. Sosok Aep sempat jadi sorotan karena jadi saksi mata yang mengaku melihat para pelaku yang kini jadi terpidana dalam kasus Vina Cirebon tersebut. Kini, nama Aep kembali santer terdengar bahkan sampai terpojok di lanjutan sidang PK6 terpidana kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon tersebut. Tak lagi seperti pertama kali kemunculannya, kini Aep menjadi orang yang dianggap paling bertanggung jawab atas semua kesaksian yang diberikan. Dalam kasus Vina Cirebon,
AF mengaku melihat ada pelemparan batu dilakukan oleh 11 orang dalam jarak lebih dari 50 meter pada Sabtu malam hari di atas pukul 21 waktu Indonesia Barat pada tahun 2016 di Jalan Saladara yang gelap. Pernyataan AF itu langsung dipatahkan pengacara 6 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso. Jutek Bongso bahkan melontarkan kalimat satir yang menyebut jika AF jenius dan memiliki penglihatan tajam. Kalau ada orang bisa melihat dalam jarak 50 meter, cahaya kurang, bisa mengenali satu persatu dan bisa merekam secara detil, termasuk orang yang sangat jenius dan hebat, tutur Jutek Bongso. Jutek Bongso menambahkan, hanya jika bukan orang jenius dan hebat, kemungkinan orang tersebut membawa teropong atau merekam dengan CCTV. Mungkin pakai teropong atau merekam dengan CCTV. Soalnya bisa tahu secara detil, wajah, jenis dan warna motor serta adegan-adegannya, bahkan sampai tahu ada yang memakai Tensoplas. Apalagi jumlah orangnya lebih dari 11 orang, tutur Jutek Bongso. Selain itu, kesaksian AF juga akhirnya terbantahkan. Ahli mata dari Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung Dr. Mayasari Wahyu membeber analisisnya terkait penglihatan AF tersebut. Titin Prialianti mengungkap kronologi bukti chat Vina Cirebon dan Widi terbongkar, ada peran tim sus bentukan Kapolri. Menurut Titin, hingga saat ini tim sus bentukan Kapolri masih terus bekerja dan memeriksa saksi. Terbaru, Titin Prialianti diperiksa tim sus atas laporan pengacara 7 terpidana, Jutek Bongso. Bahkan menurut Titin Prialianti, yang melakukan ekstraksi terhadap HP Vina adalah tim sus. Sementara ekstraksi HP Widi dilakukan oleh timnya. Bahkan menurut Titin, Widi dan Mega siap jadi saksi di sidang PK setelah beberapa kali didatangi oleh tim sus. Sebab saat diperiksa oleh tim sus itulah, Widi dan Mega mengingat kembali detail peristiwa malam itu. Terungkap nasib AF Rudiansyah setelah dipojokkan habis-habisan di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Mantan Kabareskrim Susno 2J memprediksi nasib AF bakal segera tamat. Susno meyakini Vina dan Eki tewas karena kecelakaan tunggal. Menurutnya, alat bukti pembunuhan yang katanya sudah berkekuatan hukum tetap alias inkrah sudah habis. Dikatakan Susno, alat bukti kesaksian AF itu hanya berdiri sendiri karena sudah tidak didukung kesaksian lain setelah Dede mencabut keterangannya. Sementara Rudiana itu bukan keterangan saksi tapi saksi de audito alias tidak melihat langsung, tetapi katanya orang lain, yakni AF. Terkait visum, menurut Susno, visum tidak menunjukkan adanya pembunuhan yang dilakukan oleh terpidana, keterangan ahli juga tidak menunjukkan hal itu. Ternyata diam-diam, tim sus Kapolri membantu saksi Mega Lestari dan Widya Sari di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Ternyata tim sus kepolisian tersebut punya andil di sidang PK khususnya bagi Mega Lestari dan Widya Sari. Rupanya tim sus tersebut membantu Mega dan Widya sebagai saksi untuk mengingat isi chat dengan Vina di malam kejadian. Bahkan tim sus rupanya yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega. Tim sus juga telah melakukan ekstraksi terhadap HP Vina lalu menunjukkan ke mereka. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Menurutnya, hingga saat ini tim sus bentukan Kapolri masih terus bekerja dan memeriksa saksi. Sehingga menurut Titin,
Widi dan Mega bersedia jadi saksi atas bantuan dari tim SUS secara diam-diam. Pantas saja saksi kunci kasus Vina Cirebon, AF, tak kunjung muncul meski dipojokkan terus di sidang PK para terpidana. Menurut pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif, banyak ancaman yang mengincar AF, sehingga ia tak perlu muncul di TV. Elza lantas menegaskan jika AF punya lawyer yang akan melindungi dia secara hukum. Terkait keberadaan AF, Elza mengaku AF saat ini ada bersamanya, bahkan saat sidang di lokasi, AF bersama dia dan Pitra. Diakui Elza, sampai saat ini AF tetap berpegang teguh pada fakta yang dialaminya, bahkan hal yang lebih detail diceritakan kepadanya. Elza juga mengklaim AF juga dikejar-kejar agar mau mencabut keterangannya 8 tahun lalu. Elza lalu menyebut Deddy Mulyadi yang pernah memberikan AF uang 4,5 juta rupiah, dan akan ditambah lagi kalau dia mau mencabut keterangannya. Saksi baru kasus Vina Cirebon, Adi Haryadi, bantah tudingan saksi Suroto yang mengatakan celana dalam Vina melorot saat ditemukan. Menurut Adi, apa yang dikatakan Suroto soal celana dalam Vina melorot, itu tidak benar. Adi melanjutkan, Suroto bukanlah orang pertama yang menemukan jasad Vina dan Eki. Terkait keberadaan Suroto, Adi menjelaskannya secara rinci. Adi katakan Suroto itu datangnya bareng polisi, bukan pertama kali. Menurutnya Suroto datang sekitar 15-20 menitan. Menurut Adi, semua klaim Suroto soal Vina dan Eki yang ditolong sendirian, itu bohong. Sebelumnya, saksi Suroto mengaku orang yang pertama kali menolong Vina dan mengatakan jika celana dalam Vina dalam kondisi melorot. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J sebut citra Polri dipertaruhkan di kasus Vina. Bukan tanpa sebab, publik menunggu hasil akhir penyelidikan Polri terkait tewasnya Eki dan Vina pada tahun 2016 silam. Sebelumnya, diketahui Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membentuk tim khusus, tim SUS, menyelidiki kasus Vina. Namun sekira lebih 2 bulan berjalan belum ada satupun hasil yang dirilis ke publik. Susno mengaku mengapresiasi tim SUS bentukan Kapolri untuk mengaudit jalannya penyelidikan dan penyidikan kasus Vina Cirebon. Ini bagus, masyarakat menyambut bagus. Tetapi masyarakat bertanya, seriuskah ini? Kalau serius kok lama bener kerjanya? Hasilnya apa? Seru Susno dikutip dari channel YouTube pribadinya pada Kamis, 10 Oktober 2024. Menurut Susno, kalau memang tujuannya untuk mencegah informasi agar tidak berseliweran, Polri harus mengeluarkan pernyataan resmi. Apalagi saat ini sudah berseliweran informasi mengenai adanya dugaan penganiayaan, penembakan terhadap Sudirman. Yang salah bukan institusi, tapi oknum-oknum. Jangan sampai karena melindungi 1-2 orang oknum, nama baik Polri dihancurkan. Jangan sampai, tegas mantan Kapolda Jawa Barat ini. Menurut Susno,
Fakta-fakta yang terungkap di sidang peninjauan kembali kasus Vina ini bisa dipertanggungjawabkan karena mereka diambil kesaksiannya di bawah sumpah. Bahkan, kesaksian mereka juga disertai alat bukti dan bukti forensik percakapan. Susno lebih salut lagi kalau hasil tim Sus Polri ini diserahkan ke majelis hakim, kejaksaan dan penasehat hukum sehingga bisa menjadi pertimbangan hakim untuk memberikan putusan. Kalau ditutupi, orang bertanya Polri mencari kebenaran keadilan atau mencari pembenaran, jika tanya. Sementara kalau hasilnya diserahkan hakim, kejaksaan dan penasehat hukum, menurut Susno, hal ini akan mempengaruhi citra Polri. Begitu hasilnya sama dengan yang dikemukakan para saksi. Diserahkan Polri ke hakim, jaksa, penasehat hukum, maka nama Polri akan terangkat, jika tanya. Terungkap nasib Aep Rudiansyah setelah dipojokkan habis-habisan di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Mantan Kabareskrim Susno Duaji memprediksi nasib Aep bakal segera tamat. Susno meyakini Vina Dewi Arsita alias Vina Cirebon dan Muhammad Rizky alias Eki tewas karena kecelakaan tunggal. Menurutnya, alat bukti pembunuhan yang katanya sudah berkekuatan hukum tetap alias inkrah sudah habis. Alat bukti untuk pembunuhan yang katanya inkrah sudah habis bis, gak ada lagi. Tinggal keterangan Aep, si pembohong. Lalu ditake over oleh Rudiana, ungkap Susno dikutip dari akun YouTube pribadinya. Dikatakan Susno, alat bukti kesaksian Aep itu hanya berdiri sendiri karena sudah tidak didukung kesaksian lain setelah Dede mencabut keterangannya. Sementara Rudiana itu bukan keterangan saksi tapi saksi de audito alias tidak melihat langsung, tetapi katanya orang lain, yakni Aep. Aep pembohong, semua yang diterangkan dia tidak masuk akal. Apalagi sudah ada sidang peninjauan di lokasi. Keterangan Aep juga sudah dimentahkan Dede. Tamatlah riwayatnya, gak ada lagi, ungkap Susno. Terkait visum, menurut Susno, visum tidak menunjukkan adanya pembunuhan yang dilakukan oleh terpidana. Keterangan ahli juga tidak menunjukkan hal itu. Justru yang ada bukti forensik, bukti percakapan, yang menunjukkan itu bukan pembunuhan tapi memperkuat saksi kecelakaan tunggal. Saksi lain untuk ini juga bermunculan ada ratusan lah yang diambil, ungkapnya. Sosok Aep sempat jadi sorotan karena jadi saksi mata yang mengaku melihat para pelaku yang kini jadi terpidana dalam kasus Vina Cirebon tersebut. Kini, nama Aep kembali santer terdengar bahkan sampai terpojok di lanjutan sidang PK6 terpidana kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon tersebut. Tak lagi seperti pertama kali kemunculannya, kini Aep menjadi orang yang dianggap paling bertanggung jawab atas semua kesaksian yang diberikan. Dalam kasus Vina Cirebon, Aep mengaku melihat ada pelemparan batu dilakukan oleh 11 orang dalam jarak lebih dari 50 meter pada Sabtu malam hari di atas pukul 21 waktu Indonesia Barat pada tahun 2016 di Jalan Saladara yang gelap. Pernyataan Aep itu langsung dipatahkan pengacara 6 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso. Jutek Bongso bahkan melontarkan kalimat satir yang menyebut jika Aep jenius dan memiliki penglihatan tajam. Kalau ada orang bisa melihat dalam jarak 50 meter, cahaya kurang, bisa mengenali satu persatu dan bisa merekam secara detil, termasuk orang yang sangat jenius dan hebat, tutur Jutek Bongso. Jutek Bongso menambahkan, hanya jika bukan orang jenius dan hebat, kemungkinan orang tersebut membawa teropong atau merekam dengan CCTV. Mungkin pakai teropong atau merekam dengan CCTV. Soalnya bisa tahu secara detil, wajah, jenis dan warna motor serta adegan-adegannya, bahkan sampai tahu ada yang memakai Tensoplas. Apalagi jumlah orangnya lebih dari 11 orang, tutur Jutek Bongso. Selain itu, kesaksian Aep juga akhirnya terbantahkan. Ahli mata dari Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung Dr. Mayasari Wahyu membeber analisisnya terkait penglihatan Aep tersebut. Titin Prialianti mengungkap kronologi bukti chat Vina Cirebon dan Widi terbongkar, ada peran tim sus bentukan Kapolri. Menurut Titin, hingga saat ini tim sus bentukan Kapolri masih terus bekerja dan memeriksa saksi. Terbaru, Titin Prialianti diperiksa tim sus atas laporan pengacara 7 terpidana, Jutek Bongso. Bahkan menurut Titin Prialianti, yang melakukan ekstraksi terhadap HP Vina adalah tim sus. Sementara ekstraksi HP Widi dilakukan oleh timnya. Bahkan menurut Titin, Widi dan Mega siap jadi saksi di sidang PK setelah beberapa kali didatangi oleh tim sus. Sebab saat diperiksa oleh tim sus itulah, Widi dan Mega mengingat kembali detail peristiwa malam itu.
Terungkap nasib AEP Rudiansyah setelah dipojokkan habis-habisan di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Mantan Kabareskrim Susno 2J memprediksi nasib AEP bakal segera tamat. Susno meyakini Vina dan Eki tewas karena kecelakaan tunggal. Menurutnya, alat bukti pembunuhan yang katanya sudah berkekuatan hukum tetap alias inkrah sudah habis. Dikatakan Susno, alat bukti kesaksian AEP itu hanya berdiri sendiri karena sudah tidak didukung kesaksian lain setelah Dede mencabut keterangannya. Sementara Rudiana itu bukan keterangan saksi tapi saksi de audito alias tidak melihat langsung, tetapi katanya orang lain, yakni AEP. Terkait visum, menurut Susno, visum tidak menunjukkan adanya pembunuhan yang dilakukan oleh terpidana, keterangan ahli juga tidak menunjukkan hal itu. Ternyata diam-diam, tim Sus Kapolri membantu saksi Mega Lestari dan Widyasari di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Ternyata tim Sus kepolisian tersebut punya andil di sidang PK khususnya bagi Mega Lestari dan Widyasari. Rupanya tim Sus tersebut membantu Mega dan Widya sebagai saksi untuk mengingat isi chat dengan Vina di malam kejadian. Bahkan tim Sus rupanya yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega. Tim Sus juga telah melakukan ekstraksi terhadap HP Vina lalu menunjukkan ke mereka. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Priyalianti. Menurutnya, hingga saat ini tim Sus bentukan Kapolri masih terus bekerja dan memeriksa saksi. Sehingga menurut Titin, Widi dan Mega bersedia jadi saksi atas bantuan dari tim Sus secara diam-diam. Pantas saja saksi kunci kasus Vina Cirebon, AEP, tak kunjung muncul meski dipojokkan terus di sidang PK para terpidana. Menurut pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif, banyak ancaman yang mengincar AEP, sehingga ia tak perlu muncul di TV. Elza lantas menegaskan jika AEP punya lawyer yang akan melindungi dia secara hukum. Terkait keberadaan AEP, Elza mengaku AEP saat ini ada bersamanya, bahkan saat sidang di lokasi, AEP bersama dia dan Pitra. Diakui Elza, sampai saat ini AEP tetap berpegang teguh pada fakta yang dialaminya, bahkan hal yang lebih detail diceritakan kepadanya. Elza juga mengklaim AEP juga dikejar-kejar agar mau mencabut keterangannya 8 tahun lalu. Elza lalu menyebut Deddy Mulyadi yang pernah memberikan AEP uang 4,5 juta rupiah, dan akan ditambah lagi kalau dia mau mencabut keterangannya. Saksi baru kasus Vina Cirebon, Adi Haryadi, bantah tudingan saksi Suroto yang mengatakan celana dalam Vina melorot saat ditemukan. Menurut Adi apa yang dikatakan Suroto soal celana dalam Vina melorot, itu tidak benar. Adi melanjutkan, Suroto bukanlah orang pertama yang menemukan jasad Vina dan Eki. Terkait keberadaan Suroto, Adi menjelaskannya secara rinci. Adi katakan Suroto itu datangnya bareng polisi, bukan pertama kali, menurutnya Suroto datang sekitar 15-20 menitan. Menurut Adi, semua klaim Suroto soal Vina dan Eki yang ditolong sendirian, itu bohong.
Sebelumnya, saksi Suroto mengaku orang yang pertama kali menolong Vina dan mengatakan jika celana dalam Vina dalam kondisi melorot. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J sebut citra Polri dipertaruhkan di kasus Vina. Bukan tanpa sebab, publik menunggu hasil akhir penyelidikan Polri terkait tewasnya Eki dan Vina pada tahun 2016 silam. Sebelumnya, diketahui Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membentuk tim khusus, Tim Sus, menyelidiki kasus Vina. Namun sekira lebih 2 bulan berjalan belum ada satupun hasil yang dirilis ke publik. Susno mengaku mengapresiasi tim sus bentukan Kapolri untuk mengaudit jalannya penyelidikan dan penyidikan kasus Vina Cirebon. Ini bagus, masyarakat menyambut bagus. Tetapi masyarakat bertanya, seriuskah ini? Kalau serius kok lama bener kerjanya? Hasilnya apa? Seru Susno dikutip dari channel YouTube pribadinya pada Kamis, 10 Oktober 2024. Menurut Susno, kalau memang tujuannya untuk mencegah informasi agar tidak berseliweran, Polri harus mengeluarkan pernyataan resmi. Apalagi saat ini sudah berseliweran informasi mengenai adanya dugaan penganiayaan, penembakan terhadap Sudirman. Yang salah bukan institusi, tapi oknum-oknum. Jangan sampai karena melindungi 1-2 orang oknum, nama baik Polri dihancurkan. Jangan sampai, tegas mantan Kapolda Jawa Barat ini. Menurut Susno, fakta-fakta yang terungkap di sidang peninjauan kembali kasus Vina ini bisa dipertanggungjawabkan karena mereka diambil kesaksiannya di bawah sumpah. Bahkan, kesaksian mereka juga disertai alat bukti dan bukti forensik percakapan. Susno lebih salut lagi kalau hasil tim sus Polri ini diserahkan ke majelis hakim, kejaksaan dan penasehat hukum sehingga bisa menjadi pertimbangan hakim untuk memberikan putusan. Kalau ditutupi, orang bertanya Polri mencari kebenaran keadilan atau mencari pembenaran, jika tanya. Sementara kalau hasilnya diserahkan hakim, kejaksaan dan penasehat hukum, menurut Susno, hal ini akan mempengaruhi citra Polri. Begitu hasilnya sama dengan yang dikemukakan para saksi. Diserahkan Polri ke hakim, jaksa, penasehat hukum, maka nama Polri akan terangkat, jika tanya. Terungkap nasib Aep Rudiansyah setelah dipojokkan habis-habisan di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Mantan Kabareskrim Susno 2J memprediksi nasib Aep bakal segera tamat. Susno meyakini Vina Dewi Arsita alias Vina Cirebon dan Muhammad Rizky alias Eki tewas karena kecelakaan tunggal. Menurutnya, alat bukti pembunuhan yang katanya sudah berkekuatan hukum tetap alias inkrah sudah habis. Alat bukti untuk pembunuhan yang katanya inkrah, sudah habis bis, gak ada lagi. Tinggal keterangan Aep, si pembohong. Lalu ditake over oleh Rudiana, ungkap Susno dikutip dari akun YouTube pribadinya. Dikatakan Susno, alat bukti kesaksian Aep itu hanya berdiri sendiri karena sudah tidak didukung kesaksian lain setelah Dede mencabut keterangannya. Sementara Rudiana itu bukan keterangan saksi tapi saksi de audito alias tidak melihat langsung, tetapi katanya orang lain, yakni Aep. Aep pembohong, semua yang diterangkan dia tidak masuk akal. Apalagi sudah ada sidang peninjauan di lokasi. Keterangan Aep juga sudah dimentahkan Dede. Tamatlah riwayatnya, gak ada lagi, ungkap Susno. Terkait visum, menurut Susno, visum tidak menunjukkan adanya pembunuhan yang dilakukan oleh terpidana. Keterangan ahli juga tidak menunjukkan hal itu. Justru yang ada bukti forensik, bukti percakapan, yang menunjukkan itu bukan pembunuhan tapi memperkuat saksi kecelakaan tunggal. Saksi lain untuk ini juga bermunculan ada ratusan lah yang diambil, ungkapnya. Sosok Aep sempat jadi sorotan karena jadi saksi mata yang mengaku melihat para pelaku yang kini jadi terpidana dalam kasus Vina Cirebon tersebut. Kini, nama Aep kembali santer terdengar bahkan sampai terpojok di lanjutan sidang PK6 terpidana kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon tersebut. Tak lagi seperti pertama kali kemunculannya, kini Aep menjadi orang yang dianggap paling bertanggung jawab atas semua kesaksian yang diberikan. Dalam kasus Vina Cirebon,
AF mengaku melihat ada pelemparan batu dilakukan oleh 11 orang dalam jarak lebih dari 50 meter pada Sabtu malam hari di atas pukul 21 waktu Indonesia Barat pada tahun 2016 di Jalan Saladara yang gelap. Pernyataan AF itu langsung dipatahkan pengacara 6 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso. Jutek Bongso bahkan melontarkan kalimat satir yang menyebut jika AF jenius dan memiliki penglihatan tajam. Kalau ada orang bisa melihat dalam jarak 50 meter, cahaya kurang, bisa mengenali satu persatu dan bisa merekam secara detil, termasuk orang yang sangat jenius dan hebat, tutur Jutek Bongso. Jutek Bongso menambahkan, hanya jika bukan orang jenius dan hebat, kemungkinan orang tersebut membawa teropong atau merekam dengan CCTV. Mungkin pakai teropong atau merekam dengan CCTV. Soalnya bisa tahu secara detil, wajah, jenis dan warna motor serta adegan-adegannya, bahkan sampai tahu ada yang memakai Tensoplas. Apalagi jumlah orangnya lebih dari 11 orang, tutur Jutek Bongso. Selain itu, kesaksian AF juga akhirnya terbantahkan. Ahli mata dari Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung Dr. Mayasari Wahyu membeber analisisnya terkait penglihatan AF tersebut. Titin Prialianti mengungkap kronologi bukti chat Vina Cirebon dan Widi terbongkar, ada peran tim sus bentukan Kapolri. Menurut Titin, hingga saat ini tim sus bentukan Kapolri masih terus bekerja dan memeriksa saksi. Terbaru, Titin Prialianti diperiksa tim sus atas laporan pengacara 7 terpidana, Jutek Bongso. Bahkan menurut Titin Prialianti, yang melakukan ekstraksi terhadap HP Vina adalah tim sus. Sementara ekstraksi HP Widi dilakukan oleh timnya. Bahkan menurut Titin, Widi dan Mega siap jadi saksi di sidang PK setelah beberapa kali didatangi oleh tim sus. Sebab saat diperiksa oleh tim sus itulah, Widi dan Mega mengingat kembali detail peristiwa malam itu. Terungkap nasib AF Rudiansyah setelah dipojokkan habis-habisan di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Mantan Kabareskrim Susno 2J memprediksi nasib AF bakal segera tamat. Susno meyakini Vina dan Eki tewas karena kecelakaan tunggal. Menurutnya, alat bukti pembunuhan yang katanya sudah berkekuatan hukum tetap alias inkrah sudah habis. Dikatakan Susno, alat bukti kesaksian AF itu hanya berdiri sendiri karena sudah tidak didukung kesaksian lain setelah Dede mencabut keterangannya. Sementara Rudiana itu bukan keterangan saksi tapi saksi de audito alias tidak melihat langsung, tetapi katanya orang lain, yakni AF. Terkait visum, menurut Susno, visum tidak menunjukkan adanya pembunuhan yang dilakukan oleh terpidana, keterangan ahli juga tidak menunjukkan hal itu. Ternyata diam-diam, tim sus Kapolri membantu saksi Mega Lestari dan Widya Sari di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Ternyata tim sus kepolisian tersebut punya andil di sidang PK khususnya bagi Mega Lestari dan Widya Sari. Rupanya tim sus tersebut membantu Mega dan Widya sebagai saksi untuk mengingat isi chat dengan Vina di malam kejadian. Bahkan tim sus rupanya yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega. Tim sus juga telah melakukan ekstraksi terhadap HP Vina lalu menunjukkan ke mereka. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Menurutnya, hingga saat ini tim sus bentukan Kapolri masih terus bekerja dan memeriksa saksi. Sehingga menurut Titin,
Widi dan Mega bersedia jadi saksi atas bantuan dari tim SUS secara diam-diam. Pantas saja saksi kunci kasus Vina Cirebon, AF, tak kunjung muncul meski dipojokkan terus di sidang PK para terpidana. Menurut pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif, banyak ancaman yang mengincar AF, sehingga ia tak perlu muncul di TV. Elza lantas menegaskan jika AF punya lawyer yang akan melindungi dia secara hukum. Terkait keberadaan AF, Elza mengaku AF saat ini ada bersamanya, bahkan saat sidang di lokasi, AF bersama dia dan Pitra. Diakui Elza, sampai saat ini AF tetap berpegang teguh pada fakta yang dialaminya, bahkan hal yang lebih detail diceritakan kepadanya. Elza juga mengklaim AF juga dikejar-kejar agar mau mencabut keterangannya 8 tahun lalu. Elza lalu menyebut Deddy Mulyadi yang pernah memberikan AF uang 4,5 juta rupiah, dan akan ditambah lagi kalau dia mau mencabut keterangannya. Saksi baru kasus Vina Cirebon, Adi Haryadi, bantah tudingan saksi Suroto yang mengatakan celana dalam Vina melorot saat ditemukan. Menurut Adi apa yang dikatakan Suroto soal celana dalam Vina melorot, itu tidak benar. Adi melanjutkan, Suroto bukanlah orang pertama yang menemukan jasad Vina dan Eki. Terkait keberadaan Suroto, Adi menjelaskannya secara rinci. Adi katakan Suroto itu datangnya bareng polisi, bukan pertama kali, menurutnya Suroto datang sekitar 15-20 menitan. Menurut Adi, semua klaim Suroto soal Vina dan Eki yang ditolong sendirian, itu bohong. Sebelumnya, saksi Suroto mengaku orang yang pertama kali menolong Vina dan mengatakan jika celana dalam Vina dalam kondisi melorot. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J sebut citra Polri dipertaruhkan di kasus Vina. Bukan tanpa sebab, publik menunggu hasil akhir penyelidikan Polri terkait tewasnya Eki dan Vina pada tahun 2016 silam. Sebelumnya, diketahui Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membentuk tim khusus, tim SUS, menyelidiki kasus Vina. Namun sekira lebih 2 bulan berjalan belum ada satupun hasil yang dirilis ke publik. Susno mengaku mengapresiasi tim SUS bentukan Kapolri untuk mengaudit jalannya penyelidikan dan penyidikan kasus Vina Cirebon. Ini bagus, masyarakat menyambut bagus. Tetapi masyarakat bertanya, seriuskah ini? Kalau serius kok lama bener kerjanya? Hasilnya apa? Seru Susno dikutip dari channel YouTube pribadinya pada Kamis, 10 Oktober 2024.